Udah selesai nih, Bang Uji. Ya udah nih ntar gua lu lihat di channel gua nih, gua live. Silakan guru mulai aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, dikarenakan pada siang hari ini kembali kita berdialog bersama dengan saudara kita Pak Daud Umar. Beliau adalah sahabat, dia adalah teman yang sekarang posisinya beliau adalah seorang Kristen yang tadinya seorang Islam yang murtad dikarenakan karena menurut pengakuan beliau menerima kebenaran dari konsep ketuhanan Kristen. Nah, sahabat, siang ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini harus kita ulas tuntas supaya kita bisa memahami lebih jauh apa sih Roh Kudus ini ya. Karena di Kristen juga membahas tentang Roh Kudus. Nah, kalau di dalam pengajaran kita umat Islam, Roh Kudus itu tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini disebut sebagai Roh Kudus karena di dalam pemahaman Al-Quran, roh itu juga bisa seperti nabi, bisa berupa wahyu, bisa berupa makhluk, bisa berupa malaikat, bisa merupakan sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan kemudian makhluk hidup. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi di sini diterangkan bahwa yang mewahyukan Al-Quran kemudian adalah Allah yang kemudian diturunkan melalui perantaraan Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibrila. Allah menerangkan fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Berarti Allah itu memberikan izin ya kepada Jibril untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langkah pertama yang harus dipahami bahwa yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah malaikat dan nama malaikat itu adalah Jibril. Lalu apa kaitannya dengan Ruhul Kudus? Al-Quran kemudian menjelaskan lebih jauh bahwa yang menurunkan Al-Quran itu nama pribadinya adalah Jibril, gelarnya kemudian adalah Ruhul Kudus. Di mana diterangkan? Di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Nah ini disebut di sini. Nazzalahu menurunkan atau yang membawa kemudian. Yang mengantar. Nazzalahu kepadamu, diturunkan kepadamu Ruhul Kudus. Ya, Roh Kudus. Mir rabbika bil haqq, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Apa yang diturunkan oleh Ruhul Kudus dari Allah dengan kebenaran kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Tadi di surah Al-Baqarah yang turun menyampaikan Al-Qur'an namanya Jibril. Ternyata Jibril ini punya julukan Ruhul Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq yuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan, menguatkan orang-orang yang telah beriman. Jadi kemudian Ruhul Kudus ini adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk kemudian menyampaikan segala hukum-hukum, ketetapan dan aturan-aturan Tuhan yang telah disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, jadi
Ketika ada nubuatan, bagaimana kemudian utusan Tuhan meminta kepada Tuhan untuk mewahyukan, untuk mengutus, untuk mengirim ya Rohul Kudus. Ternyata Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada roh penolong atau roh penghibur. Jadi ada dua roh di dalam ajaran Islam. Pertama Roh Kudus, kemudian yang kedua adalah roh penolong atau roh penghibur. Nah, roh penghibur ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ulas lebih jauh. Yang pada intinya bahwa pada konsep akidah Islam, Roh Kudus itu adalah Jibril berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Demikian sementara kita persilakan kepada saudara kita, tamu kita, Pak Daud Umar. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz telah menerangkan tentang Roh Kudus, roh kebenaran dalam praktik Islam atau dalam pandangan Islam. Roh Kudus adalah Jibril. Tetapi Alkitab mencatat Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh kebenaran itu adalah pribadi yang ilahi. Dan saya ingin mengawali dengan satu ayat, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi di Kristen, Roh Kudus bukanlah Jibril, bukanlah malaikat, tetapi pribadi yang ilahi yang setara dengan Bapa, setara dengan anak, karena Roh Kudus adalah roh yang bisa membuat, menciptakan, menjadikan sesuatu, dan menuntun, berkuasa, dan memberi napas kehidupan. Jadi Ayub mencatat Roh Allah telah membuat aku. Jadi Roh Kudus di sini adalah pribadi yang ilahi, yang sederajat, yang setara dengan Bapa, dengan anak. Makanya Yesus mengajarkan, karena itu membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena mereka setara, sehakikat, sederajat. Jadi di sini saya bisa melihat bahwa antara Kristen dan Islam tentang memandang roh Allah atau roh kebenaran, roh suci, roh Tuhan, roh Allah, roh penolong, roh hikmat, banyak sekali, ratusan, bahkan mungkin ada beratus-ratus ayat tentang Roh Kudus yang memberi kuasa, Roh Kudus yang memberi pengertian, dan Roh Kudus yang bisa mengatakan, yang membuat kita mengenal dan mengerti Yesus Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya antara Kristen dan Islam bisa melihat perbedaan ini, karena di Kristen dari pertama pun sudah dikenalkan tentang roh Allah, roh Tuhan, roh Kudus. Jadi di Kejadian 1 ayat 2, roh Allah menjelajah bumi. Yaitu yang menjelajah bumi bukanlah Jibril, tetapi roh Allah sendiri. Dan Kristen meyakini roh Allah adalah pribadi yang sederajat, sehakikat dengan Allah. Makanya orang Kristen mengenal Allah yang esa itu hadir melalui rohnya, hadir melalui firman-Nya. Jadi Roh Kudus dalam pandangan Islam, dalam pandangan Kristen bukanlah Jibril. Begitu Pak Ustadz. Baik. Oke, makasih Pak atas apa yang Bapak sampaikan terkait dengan Roh Kudus versi Kristen. Cuman saja kita belum menemukan ya adanya dalil kemudian yang menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah nama yang kemudian dinisbahkan kepada pencipta langit dan bumi. Kalau di dalam kitabnya umat Islam, Roh Kudus itu muncul kemudian di dalam Al-Quran, dan identifikasi ini jelas bahwa Roh Kudus itu adalah sebagai penyampai firman. Al-Quran dalam surah Asy-Syura ya, ayat 191 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna rabbaka lahuwal azizul rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Ayat selanjutnya,
wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diwahyukan oleh Tuhan seluruh alam. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengatakan, nazala bihir ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruh al-amin atau malaikat Jibril. Nah, artinya bahwa ketika berbicara mengenai Ruh Kudus atau Ruh Amin, maka rujukan umat Islam kemudian itu adalah kembali kepada kitab sucinya. Sementara kalau teman Kristen berbicara mengenai Ruh Kudus, kita bingung. Dia merujuk kepada siapa selain daripada kitab terjemah. Yang di dalamnya kita dapati ada dua kata Ruh Kudus yang sampai sekarang ya saya yakin orang Kristen pun tidak paham gitu apa sebenarnya original teks dalam bahasa Yunani. Kok bisa larinya ke kata Roh Kudus ini? Nah, sementara Roh Kudus ini adalah makhluk. Roh ini adalah makhluk. Kudus ini adalah suci. Makhluk suci. Nah, coba kita lihat, kita konfirmasi terhadap pengajaran daripada Yesus sendiri tentang Ruhul Kudus. Ketika kita berbicara mengenai Ruhul Kudus atau roh kebenaran yang diterangkan oleh Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen ya, kepada Bani Israel, maka jelas diterangkan di dalam Yohanes 14 nomor 16, Yesus yang minta kepada Tuhannya agar Tuhannya itu kemudian memberikan kepada Yesus, kaumnya Yesus itu penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, ini seorang bukan setuhan, tapi seorang penolong lain. Kenapa dikatakan seorang penolong lain? Karena Yesus itu juga adalah penolong. Musa penolong, Daud penolong, Ayub penolong, dan semua nabi itu adalah penolong. Menolong kaumnya untuk menuju kepada Allah. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai engkau selama-lamanya. Nah ini kita, poinnya nanti ini menyertai ini selama-lamanya ini apa yang menyertai ini. Lalu kemudian di nomor 17-nya di Yohanes 14 itu, yaitu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran ini akan menyertai manusia. Dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa dunia tidak dapat menerima dia? Karena pada saat dia minta kepada Yesus minta kepada Bapa, di sini dikatakan dunia tidak menerima dia, oleh karena pada masa itu memang masih gaib, masih roh, masih di dalam dunia gaib dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi tidak ada kemudian, ini pernyataan Yesus kepada kaumnya, tidak ada kemudian orang yang mengetahui tentang Jibril. Tidak ada yang mengetahui tentang Rohul Kudus. Tidak ada yang mengetahui tentang roh kebenaran. Lalu kemudian dalam Yohanes 15, nomor 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Nah jadi roh penghibur ini, roh kebenaran ini, ketika dia datang, dia bersaksi tentang Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi pupus sudah harapan, kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, jadi dia ini masih mendengar. Itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberikan kepada hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini bukan Tuhan. Roh Kudus ini adalah makhluk yang mendengarkan perkataan Tuhan yang kemudian disampaikan kepada yang harus menerima. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia tidak maha berkehendak, karena dia adalah masih mendengarkan oknum lain. Tetapi segala sesuatu yang dia sampaikan adalah apa yang dia dengarnya. Itulah yang dia katakan nantinya. Ini jelas keterangan-keterangan dari Bible. Ini sangat jelas mengaitkan kebenaran dengan penyampaian wahyu pesan dari ilham, ya apa? Dan ilham dari Allah. Dan dijelaskan bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Allah. Dengan kata lain, data-data Bible
dari Yohanes ini dengan jelas mengisyaratkan bahwa roh kebenaran, roh kudus, tunduk kepada Allah. Dan bukan mitra yang sejajar dengan Allah. Ini berarti bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan sesuatu yang didengarnya dari Allah. Nah, ini kalau orang menggunakan kacamata akal pasti akan paham bahwa ternyata Roh Kudus itu bukan Tuhan, bukan pribadi Tuhan, karena masih mendapat perintah. Apa yang dikatakan adalah apa yang dititahkan oleh Tuhan yang untuk disampaikan. Nah, kembali kepada tema tadi, Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril yang menerima wahyu dari Allah, kemudian wahyunya disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Daud disikapi kalau misalnya Roh Kudus itu menurut Anda ada di dalam kitab Anda, pertama, apa original teksnya di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu? Kedua, kenapa yang Anda tuhankan ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi masih mendengarkan perintah dari yang lebih tinggi dari dirinya? Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengutip Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 ya. Coba saya lihat dulu. Yohanes ayat 13, Pak, ayat 13. Oh, mulai dari ayat 13, Yohanes 14 ayat 13 sampai 17 iya. Ya. Oke, jadi saya bacakan secara cepat saja. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi di sini Yesus jelas mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Nah, jadi jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu yang lain, yaitu supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi jelas kalau malaikat, kalau itu dia tidak mungkin tinggal di dalam kita dan diam di dalam kita. Kalau Roh Kudus itu dalam malaikat atau utusan yang diutus oleh Tuhan atau yang lebih rendah dari Tuhan, bagaimana seorang malaikat berdiam bernaung di dalam kita. Tetapi Roh Allah, karena ada ayat lain, Roh Allah ketika kita memberi diri kita disucikan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Roh Allah, 1 Korintus 6 ayat 11, bahwa kita disucikan, bahwa Roh Allah akan diam di dalam kita. Kita adalah bait Allah dan Roh Allah akan tinggal di dalam kita. Jadi Roh Allah yang tinggal dalam diri kita adalah pribadi yang ilahi. Karena dikatakan yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, yaitu orang Kristen mengenal Roh Kudus. Orang Kristen mengenal Roh Kudus sebagai pribadi yang ilahi. Sebab ia menyertai kamu, dia menyertai orang Kristen, orang yang percaya Yesus. Bagaimana cara dia menyertai? Bahwa dia menyertai kita dan tinggal di dalam kamu, yaitu di dalam orang percaya. Jadi Roh Kudus bukanlah pribadi atau malaikat atau ciptaan, tetapi Roh Kudus adalah Roh Allah yang tinggal bisa, karena kamu adalah bait Allah. Dan dengan demikian Roh Allah tinggal dan diam di dalam kamu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi hendaklah kamu kudus, sebab Allah itu kudus, karena Roh Allah ada pada kamu. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah dan mengenal Allah. Hendaklah kamu kudus. Bagaimana cara kita kudus? 1 Korintus 6 ayat 11. Kita beri diri kita dikuduskan, disucikan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Allah.
kita menjadi kudus dan Roh Allah tinggal dan diam di dalam kita. Karena Yesus mengutus dan dia minta kepada seorang penolong yang lain selain Yesus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan satu pribadi yang kudus, yang suci. Roh Allah, Roh Tuhan itu tidak diciptakan, tetapi Roh Tuhan pribadi yang setara dengan Tuhan. Karena ingat tadi bahwa Ayub berkata bahwa Roh Tuhan telah membuat aku. Dan malaikat tidak mencipta, tetapi Roh Tuhan mencipta. Roh Kudus itu Roh ilahi. Makanya orang kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang Kristen mempunyai pandangan Roh Kudus bukanlah malaikat, bukanlah pribadi yang diciptakan, tetapi pribadi Allah yang datang dalam Roh. Bisa hadir dalam Roh Kudus, bisa memimpin orang melalui Rohnya, bisa datang menguasai orang melalui Roh Kudusnya. Dan Yesus sendiri memberi seorang penolong yang lain selain Yesus, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, supaya dia menyertai orang percaya. Dia tinggal selama-lamanya di dalam orang percaya. Jadi Roh Kudus bukanlah pribadi yang di luar orang Kristen, atau yang menyertai atau Jibril atau malaikat, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi, karena Roh Kudus bisa mencipta, Roh Kudus bisa menghinsapkan, Roh Kudus bisa membuat orang mengenal Yesus. Sebab tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Tuhan selain melalui Roh Kudus. Hanya melalui Roh Kuduslah orang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Makanya Roh Kudus akan memberi pengertian tentang siapa Yesus. Dia akan bersaksi bahwa dia akan memuliakan Yesus. Karena Yesuslah yang mengutus Roh Kudus. Jadi Yesus, Roh Kudus, Bapa adalah natur yang setara. Jadi dia bukanlah, kalau malaikat tidak setara dengan Tuhan. Tetapi Roh Kudus, Anak, dan Bapa itu adalah setara karena mereka mempunyai natur yang sama. Jadi di sini jelas dikatakan Roh kebenaran yang menyertai, dan Roh kebenaran itu dikatakan Roh pencipta, Roh Allah pribadi yang ilahi. Jadi jelas orang Kristen orang Kristen itu mengakui Allah, yaitu Roh Kudus itulah pribadi, salah satu pribadi Tritunggal. Jadi Roh Kudus adalah Allah pribadi ilahi, Roh Tuhan yang bisa diam di dalam kita dan bisa mengisapkan kita dan bisa memberi pengertian kepada kita untuk bisa kita mengenal Tuhan itu. Karena Allah itu Roh, hanya Roh Allah yang tahu apa yang dalam diri Allah. Jadi kita nggak tahu Allah bagaimana, tetapi Roh Kudus bisa membimbing kita untuk mengenal Allah dan mengenal Yesus. Jadi begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, Pak Daud, makasih atas penjelasannya. Jadi kita belum melihat apa itu Roh Kudus versi bahasa Yunani ya. Pak Daud belum buka daripada materi itu, kita belum mengerti. Masih saja Roh Kudus yang dipahami oleh Al-Quran. Lalu kemudian saya katakan kepada Pak Daud bahwa ketika Yesus berbicara dengan manusia-manusia yang sesaman dengannya, mohon jangan disamakan bahwa Yesus itu sedang berbicara dengan orang Kristen, Pak. Yesus tidak mengenal Kristen. Kemarin itu kita sudah mengulas, yang percaya kepada Yesus itu hanya Bani Israel, itu pun sebagian kecil. Kristen belum nongol di situ. Jadi Kristen itu, Pak, adalah kelompok orang-orang yang tidak melakukan perintah Yesus, yang tidak melakukan Torah. Ya. Kristen ini muncul di Antioquia, dan mereka adalah pengikut pengajaran yang menuhankan manusia bernama Yesus. Jadi tolong dipisahkan ketika Yesus berbicara di dalam kitab Anda, diceritakan oleh penyelidik, ya. Karena kitab Anda dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau sedang menorehkan cerita Yesus bercakap-cakap, itu Yesus tidak sedang bercakap dengan orang Kristen. Jadi tolong dibedakan itu. Ya, terlepas saudara saya ini Kristen, tapi tolonglah buka cakrawala berpikirnya bahwa Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel. Bani Israel itu penganut Taurat. Ya, mereka penganut Taurat. Mereka itu adalah orang yang mengharamkan babi, orang yang sabat, orang yang bersunat, Pak. Jadi jangan Anda samaratakan
Kristen dengan pengikut Yesus pada masa itu. Enggak, beda. Nah, ketika kemudian Yesus menerangkan kepada pengikutnya tentang roh kebenaran, tentang roh penolong, itu dia tidak sedang berbicara mengenai Tuhan. Dia sedang berbicara mengenai makhluk Tuhan yang akan datang menyertai para murid yang kelak dibantai oleh Paulus. Nah, itu harus jelas. Jadi jangan seakan-akan Yesus itu, wahai anak-anakku, ya, pada waktu ini sudah dekat antikristus. Itu dia sedang berbicara dengan pengikutnya. Orang Yahudi, Pak, bukan orang Kristen. Yunani pada masa itu, Romawi pada masa itu, masih dianggap sebagai guk-guk. Itu yang perlu Pak Daud pahami. Sementara Bapak menjadi Kristen itu bukan dari Yahudi yang mengajarkan, tapi dari Barat, Pak. Kembali kepada tema. Ketika Yesus menerangkan di dalam Yohanes 16 nomor 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa bisa kayak begitu? Ya, sebab Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu kemudian Bapak mengatakan Roh Kudus itu setara dengan Tuhan yang mengutus Roh Kudus. Nah, inilah yang saya katakan. Bapak, jangan linglung di sini. Ya, diterangkan Bapak, di keterangan Bapak, Roh Kudus itu adalah Bapak itu sendiri, setara dengan Bapak. Loh, gimana ceritanya? Bapak itu maha berkehendak, Pak. Mazmur 33 nomor 9. Itu. Maha berkehendak Tuhan itu. Yesaya 55 nomor 11. Tuhan itu maha berkehendak. Apa yang dia mau, dia cukup mengatakan kon, jadi. Dia tidak mendengarkan, dia tidak menunggu instruksi dari yang lebih tinggi dari dia, Pak. Sementara Roh Kudus di sini diterangkan oleh Yesus kepada muridnya, berbeda dengan Roh Kudus yang Bapak sebagai Kristen menerangkan kepada saya. Dan saya lebih percaya kepada Yesus. Ketika Yesus dengan gamblangnya menerangkan kepada Bani Israel, Roh Kudus, roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Maka murid-muridnya Yesus pun memahami, oh, Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan. Berbeda dengan yang Bapak sampaikan barusan. Gitu ya. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan Roh Kudus bukan ciptaan, tapi dia adalah pencipta itu sendiri. Nah, itu keliru lagi, Pak. Yesus sendiri menerangkan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Apa pembuktiannya bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan? Dia katakan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Siapa? Roh Kudus. Apakah Tuhan berlaku seperti itu? Tidak. Tuhan itu maha berkehendak. Nah, ini yang perlu Pak Daud harus pahami sedikit ya tentang Roh Kudus. Kenapa saya larinya lebih berat ke sana? Karena Bapak tidak mengajarkan ke kita nih apa itu Roh Kudus versi Kristen menurut original teksnya. Roh Kudus itu hanya di Indonesia dikenal oleh Kristen, Pak. Hanya di Indonesia. Mengambil dari terjemah Al-Quran. Mengambil dari pernyataan di Al-Quran. Kemudian diambil dua kata itu masuk ke dalam terjemahan Bible. Orang Cina, orang Jepang, orang Amerika nggak kenal apa itu Roh Kudus. Jadi Bapak harus kembali ke sumber. Apa sih yang Anda maksud Roh Kudus ini? Jangan membingungkan kami umat Islam. Karena Roh Kudus itu hanya ada dalam kitab kami. Kalau ada dalam kitab Anda itu karena terjemah, mengambil dari Quran. Nah, cobalah Anda tuangkan di sini ya, sebagai murtadin, Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya itu apa? Dan korelasinya dengan bahasa Indonesia apa? Karena saya hanya ingin mengatakan gini loh, di poin ini. Yesus konon menceritakan kepada Bani Israel. Di dalam Yohanes 2, nomor 18, nomor 20. 1 Yohanes 2, Pak, nomor 18. Dia menerangkan begini. Anak-anakku, ini dia sedang berbicara. Jangan Anda bilang berbicara dengan Kristen, pemakan babi, bukan, Pak. Ini sedang berbicara dengan Bani Israel, penganut Torah. Anak-anakku, penganut Torah, orang Yahudi, Bani Israel, keturunan Ishak, bukan Kristen. Waktu ini adalah waktu yang sudah terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi jangan Anda mengatakan, oh, Yesus berbicara kepada orang Kristen bahwa wahai Kristen akan ada antikristus. Sehingga nanti Anda nisbahkan kepada kami umat Islam. Padahal Anda loncat
Yang Yesus ceritakan ini adalah Yesus sedang bercerita kepada pengikutnya, Bani Israel, Pak, penganut Torah, sama seperti kami, orang yang punya syariat, orang yang bersunat dan sujud dalam beribadah. Yesus sedang berbicara kepada mereka, bukan kepada Kristen. Nah, kemudian nomor selanjutnya diterangkan, memang mereka antikristus ini berasal dari antara kita. Nah, ini poinnya, Pak. Jadi memang kata Yesus, ada antikristus, ada penyesat yang nanti berasal dari antara kita. Artinya, di tengah-tengah pengikut Yesus Bani Israel akan muncul antikristus. Jadi jangan Anda mengatakan, oh di tengah-tengah kehidupan umat Kristen nanti akan muncul antikristus yang Anda nisbahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal poinnya, Pak, harus kita dudukkan perkaranya dengan benar. Yesus berhadapan dengan siapa? Bani Israel, Pak. Bukan berhadapan dengan tentara Romawi, bukan. Bukan berhadapan dengan orang Yunani, bukan. Yesus berhadapan dengan pengikutnya Bani Israel dan dia katakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya di tengah-tengah Bani Israel akan muncul orang yang antikristus dan memang berasal dari antara kita. Berarti di antara ahli kitab akan muncul sebagai pemberontak melawan pengajaran Yesus. Jangan lagi Anda sandarkan ke kami Islam. Yesus menerangkan itu kepada muridnya Bani Israel, bahwa di tengah-tengah Bani Israel akan muncul antikristus. Nah, lalu kata Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka akan bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh pada kita. Berarti ada orang munafik, Pak. Ada yang ngaku-ngaku sebagai murid. Ada yang ngaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Yang kelak ngaku-ngaku sebagai orang yang menerima wahyu dari Yesus. Ini yang diterangkan oleh Yesus, Pak. Makanya muncul istilah Roh Kudus juga dari sana. Padahal Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu adalah oknum yang diutus oleh Tuhan yang bukan Tuhan. Yang mana dia akan menyampaikan segala sesuatunya berdasarkan tentang syariat. Jadi yang diajarkan itu syariat, Pak. Hukum-hukum. Kalau bukan syariat, lalu apa yang dia sampaikan? Kalau dikatakan roh dan kebenaran, dikatakan roh kebenaran, itu karena dia mengajarkan kebenaran. Berarti kalau berbicara mengenai kebenaran, berarti ada konsep. Ada konsep yang akan diajarkan. Bukan tahayul, bukan hanya halusinasi, bukan apa istilahnya itu hurafat, bukan sesuatu yang diangan-angankan. Tetapi nyata pengajarannya setelahnya adalah pengajaran yang nyata, kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan. Makanya menyertai selama-lamanya. Roh Kudus itu menyertai selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan roh kebenaran? Roh kebenaran itu adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW berupa Al-Quran. Berupa Al-Quran itu adalah sebuah konsep roh yang kemudian menyertai manusia selama-lamanya. Makanya kalau Bapak mengatakan Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang menyertai kami umat Kristen. Waduh, saya jadi bingung nantinya, Pak. Kenapa antar sekte masing-masing mengklaim punya Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhannya, dan Tuhannya menyertai selama-lamanya. Tapi ibadahnya mereka berbeda, kitab mereka berbeda, konsep mereka berbeda. Roh Kudusnya itu yang mana yang benar? Bingung kan, Pak? Kalau kami umat Islam, semuanya Al-Quran panduannya. Mau golongan apapun di dalam Islam, panduannya tetap adalah Al-Quran, menyertai selama-lamanya. Ya, jadi sesi ini saya minta pada Bapak, mungkin bisa apa sih Roh Kudus melalui bahasa Yunani itu? Kok bisa di Indonesia menjadi Roh Kudus juga? Sementara yang saya pahami, mohon maaf sedikit lagi, yang saya pahami, Yesus di dalam pengajarannya itu dikabarkan bahwa tentang malaikat itu disebut juga dengan Roh Kudus, Pak. Bahkan di dalam pengajaran Yohanes yang dikatakan roh itu adalah nabi. Contoh misalnya di dalam 1 Yohanes 4, ya, 1 Yohanes 4 nomor 1, ternyata yang dimaksud roh di sini adalah nabi, Pak. Apa buktinya? Coba Anda buka 1 Yohanes 4 nomor 1. Ternyata roh itu adalah nabi. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Ini berbicara kepada roh. Jangan percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu.
apakah mereka berasal dari Allah atau tidak? Kenapa? Kata Yesus, sebab banyak nabi-nabi palsu. Nah, ternyata roh itu adalah nabi. Makanya, kalau dia nabi palsu, disebutlah roh jahat atau roh penyesat. Kalau dia nabi beneran, disebutlah roh kudus atau roh kebenaran. Ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Apakah dia berasal dari Allah atau tidak? Sebab nabi palsu, sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh sama dengan nabi. Jadi Roh Kudus itu adalah nabi yang suci, bukan berarti Tuhan. Ini Pak ya, ini data loh Pak ya. Ini kitab Bapak yang menerangkan bahwa roh itu adalah nabi. Jadi bukan roh itu adalah sesuatu yang dibayangkan, kemudian datang, pakai jubah, panjang jenggotnya, begitu kita duduk bersemedi atau istilahnya dalam Kristen apa itu ya, duduk kebaktian, tiba-tiba muncul dalam hayalan, dalam pikiran, melayang-layang di plafon, pakai jubah panjang, pakai tongkat, kemudian dia berkata, akulah Roh Kudus. Enggak kayak begitu Pak. Ternyata Yesus menerangkan dalam 1 Yohanes 4:1, yang dikatakan Roh Kudus itu adalah nabi yang benar. Dia adalah nabi kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran. Ini poin. Ya, sebagai murtadin harusnya Bapak udah lulus pengajaran-pengajaran kayak begini sebelum memilih menjadi murtadin. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Subhanallah. Ternyata roh itu adalah nabi, Pak. Makanya aku katakan, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang kemudian datang ke penolong lain yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hal yang benar. Nah, ini poinnya. Tapi tolong saya dibantah ya, tolong saya dibantah sebelum saya lebih jauh menusuk masuk ke dalam, karena saya akan kuliti benar-benar ini. Supaya kita tidak dibingungkan. Roh Kudus kok ada di Kristen? Apa maksudnya itu? Dari mana Kristen dapat Roh Kudus? Mungkin maksudnya apa ya? Roh itu kan di dalam pemahaman kami ya bisa nabi, bisa malaikat, bisa pewahyuan dan seterusnya. Tapi bukan Tuhan. Roh itu bukan Tuhan. Tuhan itu bukan roh. Dan itu saya bisa buktikan melalui kitab Bapak juga. Ya mudah-mudahan Pak Daud pengajarannya udah sampai ke sana. Silakan Pak, tolong dibuktikan ke kita bahwa di Kristen awal mula ada istilah Roh Kudus. Silakan Pak Daud. Ya oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan Tuhan itu bukan roh, roh bukan Tuhan. Ya. Jelas Yesus mengatakan di Yohanes 4 ya, ayat 17, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus tidak mengajarkan di sini roh itu adalah malaikat. Roh itu adalah nabi. Jadi jelas ya, Yohanes 4 ayat 17, Allah itu roh. Banyak ayat, ratusan ayat akan mengatakan Allah itu roh. Jadi bukan kalau Bang Ju mengatakan Yesus tidak mengajarkan bahwa Allah itu roh, roh itu bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi jelas ada roh Tuhan, roh Yesus mengajarkan Allah itu roh. Dan Bang Ju pergi ke Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi jelas ya, ayat 1 Yohanes 4 ayat 2, dengan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau ada roh-roh atau nabi-nabi yang tidak mengakui Yesus adalah datang dari Allah. Ya, dengar sekali lagi biar ini masuk.
1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Bagaimana cara kita mengenal roh Allah? Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi roh Allah. Jadi kalau Yesus telah datang sebagai manusia, tadi dia siapa? Ya, jadi roh Allah datang sebagai manusia. Nah, saya bacakan pelan-pelan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus itu siapa? Nah, itu perlu dipertanyakan. Kenapa dikatakan Yesus datang sebagai manusia? Kalau Yesus datang sebagai manusia, sebelum datang sebagai manusia, Yesus siapa? Nah, dikatakan kalau ada, misalnya, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi jelas kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, dia roh antikris. Karena Yesus telah datang sebagai manusia, Yesus roh Allah. Allah itu roh. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak mengajarkan tentang Allah itu roh, roh itu bukan Allah, Tuhan itu bukan roh. Jelas di Yohanes berapa tadi itu? Di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Itu Yesus sendiri yang mengajarkan. Apa itu roh dalam bahasa aslinya atau apa? Saya memang kurang mahir dalam bahasa asli, tetapi saya percaya ini tidak akan jauh berbeda dari, ini kan terjemahan. Apakah namanya Holy Spirit ke, atau apakah namanya ya, roh Elohim, apalah itu namanya, tapi ini jelas, ini terjemahan pasti ada dalam bahasa aslinya. Ini bukan tafsiran ya, tapi ini terjemahan. Jadi Allah itu roh. Jadi jelas Yesus mengatakan Allah itu roh. Jadi bukan zat. Jadi jelas Allah itu roh. Roh Allah bukan Jibril. Roh Allah ya Allah. Karena rohku, roh Tuhan, roh Allah, Allah itu roh. Dan roh Allah datang sebagai manusia. Barang siapa yang menyangkal roh Allah telah datang sebagai manusia, dia adalah antikris. Jadi Yesus adalah roh Allah yang jadi manusia. Jadi Allah itu roh, kata Yesus. Jadi roh itu dari zaman Ayub sendiri berkata roh Allah telah membuat aku. Ayub berapa tadi itu? Ayub 33 ayat 4. Roh Allah itu mencipta, pencipta. Jadi bagaimana? Itu bukan Jibril. Allah itu roh. Karena pribadi ilahi. Karena di dalam Allah, di dalam Bapa ada rohnya, ada firmannya. Itu sehakikat, satu esensi, satu natur dengan Bapa. Makanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu natur, satu hakikat, satu natur, satu pribadi, satu inilah, satu esensi lah. Jadi jelas Yesus tidak mengajarkan bahwa roh itu adalah malaikat. Yesus mengajarkan roh itu adalah Allah itu roh. Karena roh Allah itu bisa hadir bersama manusia. Bisa menyatakan sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, berkuasa atas sesuatu, bisa menginsapkan orang, bisa membuat orang mengerti siapa Allah yang ada di surga itu melalui roh kudusnya. Melalui rohnya, roh Tuhan. Jadi berkuasalah roh Tuhan atas tahu, berkuasalah roh Tuhan atas siapa itu yang perkasa itu, yang ada di zaman Nabi itu, kalau roh Tuhan hinggap kepada dia mempunyai kuasa yang besar dari Tuhan. Jadi roh itu bukan roh Allah, bukan Jibril. Jadi jelas Alkitab tidak akan membingungkan, karena Alkitab dengan jelas Allah itu roh. Roh Allah beda dengan memang malaikat atau juga roh yang melayani, roh yang diciptakan, tetapi dia bukanlah hakikat atau seesensi atau sederajat dengan Allah itu sendiri. Tetapi roh Allah ialah seesensi, satu derajat, satu natur dengan Allah. Karena Allah roh. Jadi Allah tidak mempunyai macam natur atau macam esensi atau macam jenis semacam zat. Tetapi di Alkitab dikatakan Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Jadi roh Allah bisa memerdekakan kita, bisa menginsafkan kita atas dosa, dan bisa menyaksikan siapa Yesus, dan bisa menerangkan siapa Allah untuk kita bisa mengenal Allah hanya melalui roh Allah. Jadi jelas, di Alkitab sangat jelas, Allah itu roh, dan roh Allah itu bukan Jibril, bukan malaikat, sekalipun malaikat itu adalah roh. Tetapi roh Allah dengan Jibril, dengan malaikat itu bukanlah esensi yang sama. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa banyak sekali ratusan ayat, tinggal kita, kalau kita mempunyai aplikasi, tinggal gampang, yaitu kayak Yohanes 14 ayat 17, roh kebenaran, 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jikalau kamu ini 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi roh Allah bisa memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari kekuatan-kekuatan gaib, dari kuasa-kuasa gelap, karena Allah itu roh yang maha kuasa. Jadi roh bukanlah pribadi atau ciptaan, karena roh Allah adalah pribadi yang ada bersama Allah, natur yang ada bersama Tuhan. Jadi jelas orang Kristen mengenal roh Allah sebagai pribadi ilahi. Jadi Kristen tidak akan membingungkan, tinggal kita memahami saja secara sederhana, dan roh Allah sama dengan Allah. Jadi roh Allah bukanlah ciptaan, karena Allah itu roh, kata Yesus. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas Kristen dan Yesus mengajarkan Allah itu roh. Jadi roh Allah bukanlah ciptaan, karena segala sesuatu ada, karena Allah itu Bapa segala roh. Dari rohnya lah segalanya yang hidup ini ada. Jadi Allah itu roh. Roh Allah bukanlah ciptaan. Recording in progress. Oke, terima kasih. Let meeting. Ya, sementara begitu dulu Pak Ustadz. Kalau saya menambahi Pak Daud bisa? Izin dulu Pak, izin dulu. Ini yang record siapa ya? Mohon maaf. Saya ya. Izin dulu Pak, nanti dulu ya. Ini yang record siapa ya? Recording stopped. Oke, silakan lanjut. Gurunda silakan. Silakan Pak. Saya ya. 1 jam ya, jangan terlalu lama biar nggak terlalu panjang. Oke. Karena waktu Pak Daud cuma sejam, bentar kawan. Saudara Henry Purba, habis Pak Daud mungkin bisa dengan saya sesi berikutnya atau dengan teman muslim yang lainnya. Nah, ini saya katakan bahwa terima kasih Pak Daud. Nah, cuman saja kita orang Indonesia itu ketika berbicara mengenai roh, maka kita punya mindset berpikir itu selalu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya lari kepada hal-hal yang sifatnya angker gitu Pak. Oleh karena itulah kemudian saya minta jangan Anda sepelekan itu. Roh Kudus menurut Anda itu adalah penamaan yang bagus. Bahkan Anda jadikan 2 kata itu sebagai Tuhan. Tapi Anda nggak ngerti di dalam original teks kitab Anda itu apa. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh menurut Yesus, yang saya ingin katakan kepada Bapak, kata roh itu harus Anda kuliti berdasarkan original teksnya. Kata roh itu apa sih sebenarnya? Karena kalau Anda menggunakan Tuhan itu ada roh, jin juga roh, Pak. Hantu juga roh. Ya, iblis juga roh, setan juga roh. Nah, sekarang apa perbedaannya antara roh-roh yang Anda sembah? Itu makanya harus betul-betul identifikasi lebih utama, lebih awal, tentang kata Roh Kudus itu apa sebenarnya. Nah, kalau Anda mengutip pernyataan Yesus bahwa Allah itu roh, itu maksudnya bukan roh dalam arti kata pemahaman Indonesia, Pak. Itu ruah, Pak. Ruah itu goib. Ruh itu goib. Dia tak terlihat. Ibaratkan angin, udara. Ada tapi tak terlihat. Itu yang dimaksud dengan ruah. Jadi kalau Anda mengatakan, oh Yesus mengatakan Allah itu roh sehingga Bapak menyembah roh. Nah, di sini celakanya. Karena yang dimaksud dengan roh oleh Yesus, Allah itu roh, artinya Allah itu gaib. Allah itu tidak terlihat. Ada tapi tidak terlihat. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Bukan dalam bentukan roh seperti
roh-roh yang Anda katakan itu tadi bukan kayak begitu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yohanes 4 nomor 17, Allah itu adalah roh, maka harus menyembah di dalam roh. Kalau saya tanya, bagaimana prosesi menyembah dalam roh? Kristen dalam beribadah, ibadah roh itu kayak mana, Pak? Orangnya tidur, rohnya yang menyanyi atau kayak mana? Anda kan bingung, karena itu hanya sebuah ungkapan biasa saja. Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam roh. Coba kita lihat, Anda ke gereja, roh yang beribadah di situ. Dan jasad Anda juga yang beribadah. Terus yang beribadah dengan roh itu yang maksudnya apa? Sembahlah dalam roh. Maksudnya kayak mana sembah dalam roh? Kalau yang kami pahami, sembah dalam roh dan kebenaran, khusyuk di dalam beribadah. Dan ibadahnya punya tuntunan. Itulah yang dimaksud kebenaran. Jadi beribadah dengan tuntunan, dengan cara ikhlas, dengan cara khusyuk. Itulah menyembah yang benar. Makanya Yesus menerangkan di dalam Yohanes 4 nomor 22, ayat nomor selanjutnya yang Anda kutip tadi, itu dia mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ketika Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Lah, memang dia datang sebagai manusia, Pak. Dia tidak datang sebagai hewan, dia tidak datang sebagai tumbuhan, dia juga tidak datang sebagai Tuhan, dan juga dia tidak datang sebagai malaikat. Yesus murni kami imani datang sebagai manusia. Tidak ada di antara satu manusia Islam pun yang mengakui bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Semua mengimani itu. Berarti kami bukan penyesat. Nah, yang menjadi masalah adalah kalian, adalah Bapak dan teman Kristen yang lain. Karena Anda tidak mengakui Yesus itu berasal dari Tuhan. Apa pembuktiannya? Mulutnya teman-teman Kristen mengatakan, Yesus itu berasal dari Tuhan. Itu mulut. Itu mulut, Pak. Tapi iman kalian, Yesus itu tidak berasal dari Tuhan. Tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi antara ucapan mulut Bapak dengan iman Bapak itu bertolak belakang. Apakah kemudian Pak Daud dari pasar, Anda ingin mengatakan bahwa Pak Daud itu adalah pasar? Pak Yesus dari Bapak, dari Allah, bahwa Yesus itu adalah Allah. Suma dari sekolah, bahwa Suma itu adalah sekolah. Yesus dari Allah, bahwa Yesus itu adalah Allah. Keliru, Bapak. Keliru. Yesus dari Allah, kami imani. Oleh karena itulah kami mendudukkan beliau sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah, karena dia berasal dari Allah. Kalau prakteknya di dalam Kristen, tidak begitu. Kristen mulutnya mengatakan, kami menyembah Yesus, karena Yesus itu berasal dari Allah. Maka dia adalah Allah itu sendiri. Itu di mulut, Pak, itu di mulut. Tapi pada prakteknya, pada prinsip iman Bapak, Yesus itu tidak berasal. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bapak saya boleh taruhan dengan Bapak, dengan konsep ini. Bapak di mulut mengatakan Yesus berasal dari Allah. Tapi pada hakikatnya, Anda tidak mengimani itu. Yang Anda imani adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Saya kasih dalil, Pak, supaya Anda bisa tercerahkan sedikit. Di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel, lagi-lagi kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Di dalam pengabarannya, Yohanes 8:47, Yesus mendengarkan firman Allah. Siapa yang berasal dari Allah, tentu ia mendengarkan firman Allah. Yesus masuk nggak dalam kategori itu? Masuk, Pak. 1 Yohanes 4 nomor 2. Yesus berasal dari Allah. Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 15 nomor 15. Yesus mendengar firman dari Allah. Yohanes 17 nomor 8. Yesus menerima firman dari Allah. Yohanes 12 nomor 50. Bapa berfirman kepada Yesus. Kemudian 1 Yohanes 4 nomor 6, kami berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 2, Yesus berasal dari Allah. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 nomor 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi tinggalkan poin Yesus Anda tuhankan karena dia berasal dari Allah. Kenapa? Karena semua ciptaan itu, Pak, semuanya berasal dari Allah. Tidak ada ciptaan malaikat. Tidak ada ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Nggak ada. Semua ciptaan berasal dari Allah. Yesus ciptaan berasal dari Allah. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan, kami menyembah Yesus
karena Yesus berasal dari Allah, itu di mulut, Pak. Yang sebenarnya adalah Anda tidak mengimani itu. Yang Anda imani adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, poin yang Anda bawa kemudian, siapa penyesat itu, Pak? Siapa antikristus itu? Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus berasal dari Allah. Sebenarnya Bapak di situ. Bapak itu nggak percaya kalau Yesus itu berasal daripada Allah. Bapak nggak percaya. Berarti Bapaklah penyesatnya. Justru kami ini yang percaya Yesus itu berasal dari Allah, makanya kami tidak sembah dia, karena dia berasal dari Allah. Kenapa? Karena seluruh nabi-nabi semuanya berasal dari Allah. Bapak bukan berasal dari kedua orang tua Bapak. Siapa kedua orang tua Bapak yang bisa membuat manusia? Bukan. Tapi Bapak Daud itu berasal daripada Allah. Berarti Bapak bukan Allah. Yesus berasal daripada Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Tapi poin itu Anda tidak imani. Yang Anda imani adalah dari tadi. Roh Kudus setara, bahkan Bapa itu sendiri. Yesus setara, bahkan Allah itu sendiri. Itu celakanya, Pak. Tolong digali poin itu. Bapak itu sebenarnya tidak percaya Yesus itu berasal dari Allah. Yang Bapak percaya itu adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti sesuatu yang berasal dari sesuatu itu bukan Tuhan. Ya, sesuatu yang berasal dari pasar itu bukan pasar. Sesuatu yang berasal dari masjid itu bukan masjid. Sesuatu yang berasal dari sekolah, itu bukan sekolah. Sesuatu yang berasal dari Allah, itu bukan Allah. Tolong dicatat itu, Pak. Sebagai murtadin, harusnya ilmu Anda sudah sampai ke sana. Kemudian, kalau Anda mengatakan bahwa penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus. Dan tidak kemudian percaya kepada Yesus. Kemarin kita sudah ulas. Andai saja Bapak percaya kepada Yesus, maka hari ini kita akan barengan sama-sama sujud di masjid. Anda akan menjadi seorang Muslim. Tapi karena Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda menjadi murtad. Ya, karena yang percaya kepada Yesus, tentu muarah keimanannya, dia akan menjadi seorang Muslim. Tapi karena Bapak tidak percaya Yesus, tapi Bapak percaya kepada siapa? Yang disebutkan oleh Yesus, bahwa dia berasal di tengah-tengah kita. Saudara-saudaraku, dia katakan, wahai anak-anakku, ya, waktunya sudah dekat bahwa penyesat itu berasal di tengah-tengah kita dan penyesat itu memang berasal di antara kita. Siapa penyesat itu? Inilah yang Bapak ikuti sekarang. Inilah yang Bapak ikuti sekarang. Ahli kitab, orang Taurat, penganut ajaran Taurat yang kemudian membentuk suatu pengajaran yang tidak berdasar terhadap konsep akidah yang ditanamkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kembali kepada yang tadi, tolong bantu saya. Di mana kemudian lembaga kitab Indonesia mengambil kata Roh Kudus sehingga hancur semuanya pemaknaan tentang Roh Kudus ini melalui mimbar Kristen. Silakan Pak Daud. Oke. Di mana orang Kristen mengambil pemaknaan kata Roh Kudus sehingga hancur pemaknaan tentang itu. Kalau masalah pengambilan kata itu mungkin ada saudara saya yang dari Kristen nanti yang akan menjelaskan itu. Tetapi saya setuju dengan Bang Jul dengan yang mengatakan yang berasal dari Allah itu bukan tentu Allah. Dari pasar, saya bukan pasar, itu tentu saya setuju. Tentu saja saya percaya juga semuanya memang yang ada ini dari Allah, nabi-nabi dari Allah. Langit dan bumi itu dari Allah. Kenapa? Karena semuanya ada karena Allah. Semuanya itu jadi karena Allah. Tetapi karena apa semuanya itu ada? Kenapa semua itu jadi? Karena firman Allah. Jadi firman Allah itu yang mengadakan segala sesuatu. Siapa firman Allah itu? Yesus adalah firman Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi semuanya memang dari Allah. Tanpa Allah, tanpa Yesus, tanpa firman Allah yang jadi manusia itu. Yang tadinya firman Allah yang bersama Allah mempunyai yang kuasa Allah untuk menciptakan dengan firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah Allah dicatat oleh Injil dan Roh Allah itu menciptakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Roh Allah, firman Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus pencipta. Karena mereka setara, pribadi, natur yang satu. Firman, Roh, Bapa. Itu natur yang esa, tetapi hadir dalam pribadinya, dalam firman-Nya, dalam rohnya. Itu pribadi yang setara. Jadi semuanya memang berasal dari Allah.
tanpa firman, tanpa Allah yang menjadikan sesuatu, tidak ada yang jadi. Makanya Yohanes 1 ayat 2, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yesus berkata, aku adalah firman Allah, Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu firman Allah yang Maha Kuasa. Jadi apakah itu Yesus berasal dari Allah? Yesus ada bersama Allah, kekal bersama Allah. Segala sesuatu jadi ada karena Roh Allah, karena firman Allah, karena Allah itu sendiri yang berfirman, yang memelihara, rohnya bekerja, kuasanya ada, dan kita bisa mengenal Allah melalui roh Allah, kita mengenal Allah melalui firman Allah, dan kita mengenal Allah melalui ciptaan Allah. Semua yang ada karena Allah, tetapi yang mengadakan itu sendiri bukanlah yang ada, tetapi Dia mengadakan yang tidak ada. Saya percaya semua yang ada ini dari Allah semuanya. Tetapi yang mengadakan itu bukanlah yang diadakan. Tidak ada yang ada tanpa firman. Jadi semuanya ada karena Allah yang mengadakannya. Jadi kalau Yesus datang keluar dari Allah, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Itu pengakuan Yesus. Aku datang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku sudah jadi. Aku ini firman Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana firman Allah menjadikan segala sesuatu? Bagaimana Allah, Roh Allah menciptakan segala sesuatu? Jadi itu mereka setara. Dan bagaimana Bang Jul katakan ini akan membingungkan atau apa? Kalau kita mengajar Alkitab itu sangat jelas kok, sangat simpel kok. Allah itu Esa dan rohnya dan firmannya ada bersama yang Esa itu. Jadi rohnya bisa datang, buktinya bisa. Yesus mengajarkan Allah itu roh. Itu adalah esensi, itu adalah natur. Allah itu kalau ibarat itu semacam saya ini jenis saya apa? Manusia, orang, jenisnya manusia. Tetapi saya yang manusia ini mempunyai nama Daud. Allah itu roh. Ya, dia bisa mempunyai nama Roh Kudus. Bisa mempunyai nama yang suci, yang maha suci. Yang maha kuasa. Ya, kalau Allah yang mempunyai roh itu bernama Jehovah. Dan Jehovah ini Adi melalui firman-Nya bernama Yesus, Jehovah penyelamat. Semuanya itu tidak ada yang simpel banget kok iman Kristen itu. Tidak sulit. Karena Allah itu roh. Roh Allah bisa menjelma. Itulah bedanya dengan iman orang Islam, karena Islam Allahnya itu zat dan tidak bisa dan tidak menjelma dalam wujud apapun. Tetapi orang Kristen percaya Allah itu roh dan bisa menjelma dalam bentuk yang bisa dikenal oleh orang. Makanya Yesus berkata, jikalau aku, barang siapa yang menyangkal aku, yang telah mengakui aku datang sebagai manusia. Ingat Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu nggak percaya, akulah dia. Coba Yesus dari atas, Yesus roh Allah yang jadi manusia. Jikalau kamu nggak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Jadi apanya yang sulit, apanya yang rumit, apanya harus tanyakan ke bahasa, dari mana itu berasal kata-kata roh Allah. Dalam bahasa aslinya apa? Mungkin ada orang Kristen yang kompeten, saya karena tidak begitu kompeten dalam bahasa aslinya. Tapi saya percaya, kalau kita baca dalam bahasa asli nanti ada orang yang kompeten, itu pasti akan lebih jelas lagi. Kenapa Allah yang Esa itu ada rohnya, ada firman-Nya? Bagaimana kita menyebut Allah itu roh? Ya, apakah sangat seram banget kelihatannya? Ya setan juga roh. Apakah mengerikan banget? Apalagi di Indonesia ada kuntilanak, ada foto hijau, ada. Recording in progress. Jadi jelas. Roh Allah apa bedanya? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada damai. Recording stopped. Di mana ada roh setan, di situ ada kekhawatiran, ada ketakutan. Bagaimana kita membedakan antara roh Allah? Barang siapa yang mengaku Yesus berasal dari Allah, itu dia adalah roh Allah. Dan barang siapa berkata terkutuklah Yesus, dia adalah roh setan. Karena bagaimana kita mengetahui antara roh Allah dengan roh iblis? Tidak, roh Allah, hanya roh Allah yang bisa mengakui, hanya Roh Kudus yang bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Itu makanya murid-murid Yesus, Petrus berkata, menurut kamu aku ini siapa? Ada yang mengatakan Elia, kan ada yang mengatakan Nabi. Tetapi kata kamu sendiri, aku ini siapa? Kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Ingat, Mesias adalah Allah yang hadir dalam wujud manusia Kristus. Dan Yesus mengaminkan itu. Barang siapa yang percaya bahwa dia datang sebagai manusia,
Allah yang datang sebagai manusia. Dia adalah berasal dari roh Allah. Sedangkan Islam hanya percaya Yesus itu hanya manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Itu bedanya Kristen dan Islam. Kristen percaya Yesus itu manusia karena dia hadir dalam wujud manusia, tetapi Kristen percaya juga Yesus adalah Tuhan yang hadir dalam wujud manusia karena dia roh Allah yang datang sebagai manusia. Dia berasal dari Allah. Karena Allah itu roh, tetapi roh itu bisa mengambil rupa. Itulah Tuhan, itulah Allah. Karena Yesus mengatakan Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh. Dan bagaimana cara menyembah dalam roh kebenaran? Apa sambil tidur kita bisa menyembah? Kita menyembah roh menyembah Allah dalam roh artinya kita tunduk secara roh, secara sikap, secara hati. Karena ibadah kita bukan lagi ibadah lahiriah seperti fisik, tetapi roh kita mengakui, kita mengagungkan dia, hanya dia yang tinggi, kita hanyalah orang yang yang patut, karena patutlah kita meninggikan dia, memuliakan dia, karena dari dialah kita ada, semuanya dari dia, untuk dia dan kepada dia. Kita mengakui dia dalam segala laku kita, tingkah kita, sujud kita, pikiran kita. Kita tunduk secara pikiran, kita tunduk secara pengakuan kita tunduk secara roh kepada Allah. Itu kita sudah mengakui Allah, sudah menyembah Allah dalam roh. Kalau apakah kita mau dengan fisik, silahkan. Tetapi wujud kita bukan secara lahiriah. Karena penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana cara menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ya kita mengakui, roh kita mengakui. Dan roh kita akan sujud kepada Tuhan yang adalah roh. Jadi kita nggak perlu lagi arahnya kemana, ke Yerusalem, tidak perlu. Karena Allah itu roh, di mana roh Allah ada pun di segala tempat. Ya, kita sujud, kita mengakui bahwa segalanya dari Allah, semuanya dari Allah, berasal dari Allah. Kita ada dari Allah, kita sujud kepada Allah. Roh kita tunduk, karena persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita, itulah sujud kita, itulah pengakuan kita. Kita tunduk kepada Allah. Dan hidup di dalam mempersembahkan hidup kita. Bukan ibadah kita itu hanya kita 5 waktu atau 10 waktu atau 3 waktu. Tidak. Mempersembahkan hidup kita yang kudus. Itulah ibadah kita di dalam roh. Memuliakan Tuhan dengan tubuh. Dan roh kita, jiwa kita kepada Tuhan. Jadi sementara begitu dulu biar nggak terlalu panjang. Baik, makasih Pak Daud tentang apa yang Bapak jelaskan ya, semakin jauh dari apa itu Roh Kudus, belum sampai ke sana rupanya. Hanya menjabarkan tentang doktrin dogma. Jadi ketika Bapak mengatakan firman, roh, dan juga Bapak itu setara, itu saya tidak pernah menemukan data-data dari Yesus melalui kitab Bapak. Jadi sekarang Bapak lebih berani berbicara daripada Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Roh Kudus juga dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sehingga tidak ada poin kemudian yang dapat kita lihat secara tertulis di dalam kitab Bapak bahwa firman roh Bapak setara. Tapi melalui lisan Bapak berani. Berarti Bapak lebih hebat dari Yesus dan Roh Kudus. Itu poin pertama. Kedua, ketika Bapak menuhankan manusia bernama Yesus, karena pernah tertoreh di dalam Wahyu 1 nomor 8, ya, bahwa Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Nah, di sini juga saya katakan bahwa Anda terlalu ejakulasi dini di dalam beriman. Di situ Yesus sedang membacakan, menyampaikan perkataan Tuhannya. Di dalam Yohanes 1 nomor 1 itu bukti akuratnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Berarti Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang Alfa dan Omega. Yesus hanya utusan yang diberi tugas untuk menyampaikan firman. Itulah saya katakan bahwa Anda lebih hebat dari Yesus sebenarnya. Kemudian, sampai Anda menjelaskan lebih jauh lagi, Anda tidak menyentuh kemudian tentang Roh Kudus, tapi Anda hebat menjelaskan tentang Roh Kudus. Tapi poin kemudian yang sangat penting tentang penamaan original teksnya, Anda serahkan kepada orang yang menurut kita entah siapa gitu loh.
Karena tidak ada orang Kristen yang mampu menjelaskan ini secara detail dan jujur, ya, tanpa malu-malu. Kemudian Anda loncat lagi, Tuhan Anda adalah roh. Tadi saya sudah menyampaikan, roh yang dimaksud oleh Yesus itu gaib. Bukan seperti yang Anda jabarkan. Ya. Lalu kemudian, bukti daripada ketidaktahuan Anda tentang Islam, Anda mengatakan Allah itu Zat. Di mana ayatnya, Pak? Nggak ada dalam Al-Quran itu menerangkan Allah itu Zat. Kalau ada, saya ikut Bapak dibaptis. Kalau ada ayatnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Zat. Di mana itu ayatnya? Aduh, Bapak. Jangan-jangan waktu Islam kemarin baca Quran aja nggak bisa. Jangan-jangan. Allah itu diterangkan bahwa dia adalah esensi hakikat yang berdiri sendiri. Dia adalah Khalik. Kalau Anda mengatakan Allah itu adalah Khalik, nah Anda baru pernah menduduki jabatan Islam dengan benar. Tapi kalau Anda mengatakan Allah itu adalah Zat, Anda ini adalah peliharaan gereja yang ketika berbicara mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dengan lisan Anda mengatakan, siapa yang mengatakan Yesus itu terkutuk, maka dia adalah setan. Waduh Pak, kasihan Paulus kalau kayak begitu. Karena Pauluslah yang menerangkan dan mengajarkan kepada miliaran manusia, Yesus itu terkutuk di atas tiang salib. Coba, sudah di atas tiang salib, anaknya orang diambil, dikutuk lagi. Sudah begitu penderitaannya nggak cukup. Dilantik lagi menjadi Tuhan, menyetarakan dirinya dengan Tuhannya. Sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan pengikutnya, mengajarkan murid-muridnya, menyembah kepada Tuhannya. Lalu kalau Anda mengatakan siapa yang mengutuk Yesus, loh bukannya kalian. Kristen ada akibat daripada kutuk yang dinobatkan kepada Nabiullah yang datang kepada Bani Israel. Catat itu Pak Daud. Catat dengan tulisan indah di catatan Anda. Bang Suma mengatakan Kristen ada akibat daripada buah kutukan terhadap sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel bernama Isa putra Maryam yang kalian sebut dengan kata Yesus. Kalau Yesus tidak mati terkutuk di atas tiang salib, ya, menghapuskan hukum Torah demi untuk Kristen, kalian tidak ada Pak Daud. Jadi jangan Anda mengatakan yang mengutuk Yesus itu adalah setan, jangan Pak. Karena agama kalian itu berasal dari sana. Kristen ada akibat daripada adanya oknum yang mati terkutuk di atas tiang salib. Catat itu Pak. Sekali lagi saya katakan, catat baik-baik. Agama Anda ada di situ. Karena Tuhan datang menebus Kristen dari kutukan, maka Tuhannya kudu wajib mati terkutuk di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Dan kalau Bapak minta data-data lain, saya kasih. Yesus itu adalah manusia terkutuk. Karena dia harus mati secara terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang disalib, Pak? Yesus. Kenapa dia harus mati? Karena dia mati menebus kutukan. Berarti dia mati dalam keadaan terkutuk. Dan itu dalil, itu data. Itu data di dalam kitab apa, Bapak. Jadi jangan kemudian mengatakan sesuatu yang Bapak belum paham ke sana. Itulah saya katakan, saya merasa sangat terpanggil berdialog dengan seorang murtadin. Sejauh mana sih pemahamannya orang ini? Islam dan juga Kristen. Ternyata Bapak masih minim dua-duanya. Mohon maaf. Kemudian ketika Anda mengatakan, Thomas, siapakah aku ini? Itu diceritakan kalau nggak salah dalam Matius 16 atau Markus 16. Di Matius 16. Siapakah aku ini menurut engkau? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Tuhan. Waduh Pak, anak Pak Daud itu bukan Pak Daud. Anak Suma bukan Suma. Itu yang perlu Anda pahami. Dan kalau Anda menuhankan kemudian Yesus karena dia adalah anak Tuhan, bagaimana dengan Israel, Yakub? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang lain? Berarti Anda punya Tuhan banyak dong ya? Lalu kemudian ketika Anda berbicara dia adalah Mesias, maka dia adalah Tuhan. Waduh, celaka lagi Pak. Harun Mesias, Kores Mesias, Samuel Mesias. Banyak Mesias Pak. Bukan cuma Yesus. Jadi saya katakan sekali lagi, Pak Daud, tentang Roh Kudus Anda sudah tinggalkan, Anda tidak berdaya di situ. Sekarang lari kepada Mesias. Mesias bagi Yahudi, bagi muridnya Yesus, dan juga Yesus sendiri, bukan Tuhan itu sendiri. Dia katakan, bahagialah engkau Thomas, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapa yang ada di surga yang mengatakan kepadamu.
Tapi jangan kau katakan kepada siapa-siapa bahwa aku adalah Mesias. Apa Mesias ini? Nabi, bukan Tuhan. Kemudian Anda mengatakan Islam ya mengajarkan Yesus itu manusia. Betul. Memang karena Yesus juga mengajarkan dirinya adalah anak manusia. Dia tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Dia adalah anak manusia. Lalu kemudian Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Tuhan yang dalam rupa manusia. Wah, ini bertentangan, Pak, dengan ajaran Yesus. Bapak tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Sementara Kristen memahami Yesus itu anak manusia. Dibunuh, ditampar, diseret, diludahin. Itu semua ada datanya di kitab Bapak. Berarti Bapak sedang membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Sementara kitabnya Yesus, dalam Yesaya, itu kitabnya Yesus. Karena Yesus senantiasa selalu membaca Alkitab di sinagog di depan murid-muridnya. Di Nazaret. Dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu tertera di dalam Yesaya 43 nomor 10. Jadi jangan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Akan semakin nyata nanti kesesatannya, Pak. Lalu kemudian, ketika Anda mengatakan menyembah dalam roh, kami sujud. Di mana Bapak sujud? Ada dua, Pak, yang perlu Anda pahami di sini. Saya harus kencang suara saya karena hujan deras di sini. Ada dua hal yang Bapak harus pahami tentang sujud, Pak. Sujud fisik dan sujud non-fisik. Sujud non-fisik adalah ketundukan hati kepada perintah Tuhan, kepada aturan mainnya Tuhan. Di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Berarti sujud dengan hati ketaatan harus sujud kepada Taurat. Itu satu, Pak. Apakah Bapak melakukan? Tidak. Berarti Bapak tidak sujud hati. Kemudian, Yehezkiel 20 nomor 19. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapanku dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Apakah Bapak tunduk kepada aturan Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam Torah? Tidak. Berarti Bapak tidak sujud hati. Ya. Lalu kemudian di dalam Yehezkiel 18:19. Hidup menurut ketetapanku dan mengikuti peraturanku dan berlaku setia, itulah orang yang benar dan dia pasti mendapatkan hidup. Apakah Bapak tunduk sujud kepada perintah Tuhan yang datang kepada Musa, yang datang kepada Yesus? Tidak. Berarti secara rohani Bapak tidak sujud kepada Allah. Nah, sekarang secara jasmani, apakah Bapak sujud? Kita lihat di dalam Yesaya 66 nomor 23. Apa kata Allah di sana? Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan. Manusia akan datang kepadaku untuk sujud di hadapanku. Apakah Bapak dalam beribadah sujud? Tidak. Berarti Bapak rohani tidak, jasmani tidak. Di dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 36, tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah, sujud beribadah. Apakah fisik Bapak dalam beribadah sujud? Tidak, Pak Daud. Berarti rohani Bapak tidak pernah sujud, jasmani Bapak juga tidak pernah sujud. Yang sujud tuh cuma mulut. Jadi Bapak punya mulut aja yang sujud. Hanya mulutnya yang berkata sujud. Tapi rohaninya tidak, jasmaninya tidak. Itulah yang diterangkan oleh Yesus. Anak-anakku, waktu ini sudah dekat. Ya, penyesat-penyesat itu ada di antara kita dan berasal dari kita. Dan penyesat inilah yang Bapak Daud imani hari ini. Bapak tidak sujud secara rohani, Bapak tidak sujud secara jasmani. Silakan Bapak pikirkan. Silakan. Oh ya, sudah hampir sejam belum? Lalu panjang juga itu tadi. Ya. Ya, silakan Pak. Apa yang saya ingat terlalu panjang sih? Suaranya kecil Pak Daud.
Ya, oke. Apa tadi poinnya? Coba ringkas 3 poin biar saya tanggapi. Suaranya kok kecil ya? Saya Ya, kecil mendengar. halo. Ya, baru besar, Pak. Oh ya. Coba ringkas agak 3 poin biar saya tanggapi secara cepat aja. Supaya terlalu panjang jadi lupa saya. Yang intinya dari tadi, sujud atau... Saya menyikapi semua yang Bapak terangkan. Mulai dari Bapak Roh, Firman adalah setara, Alfa dan Omega. Kemudian Allah itu Zat. Kemudian siapa yang mengatakan Yesus terkutuk itu adalah setan. Iya, saya ingat sekarang. Oh, ini. Oke. Allah itu Zat, Bang Jul mengatakan bahwa saya tidak belajar Islam karena berarti Bang Jul membantah Allah SWT itu bukanlah zat ya. Jadi karena jelas Allah SWT itu bukan esensi, Allah SWT jelas itu nama. Anda mengatakan Allah SWT adalah esensi. Esensi Allah SWT itu apa? Allah SWT itu baru nama, Bang Jul. Jelas saya belajar saya pernah baca buku Tasawuf Buya Hamka bahwa Allah yang mempunyai nama ini beresensi ya bernatur ya zat. Dalam zatnya ada sifat, dalam sifatnya ada hiwal. Jadi jelas dia Allah SWT itu bukan esensi, itu nama, Bang Jul. Jadi jelas sepengetahuan saya bahwa saya pernah juga baca Tasawuf Buya Hamka, Allah SWT itu bukan esensi, itu nama. Esensinya ya zat. Bagaimana kita mengenal zat itu ya, kita ada panjang lebar lagi, ada sifat, ada hiwal, apakah sifat dengan hiwal itu berbeda-beda atau apa, itu nanti panjang dalam tasawuf. Jadi jelas Allah bukan esensi, Allah itu nama. Terus Bang Jul mengatakan, apakah ini jelas Yesus di Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, yaitu Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus mengajarkan Roh Kudus itu satu pribadi yang bisa kita terima. Jadi Yesus mengajarkan kok Allah itu Roh. Terus siapa yang bisa menjelaskan? Kalau Bang Jul mau berdebat tentang ini, karena saya bukanlah teologi ya, saya ingin belajar sekali. Kalau siapa tahu ada orang Kristen di sini yang ingin membantu saya menjadikan sekolah yang gratis ya. Supaya saya bisa belajar tentang bahasa asli. Tetapi saya tahu, saya pernah juga nonton. Menurut saya ada seorang Verbum Veritatis, itu ada channelnya, saya lihat dia cukup andal, saya lihat dalam menguasai tentang iman Kristen. Kalau Bang Jul mau memang ini boleh kasih minta atau berdiskusi dengan Verbum Veritatis, saya percaya karena menurut saya bukan siapa-siapa, saya belum ada apa-apanya dibandingkan Verbum Veritatis, karena saya belum belajar tentang dalam bahasa exegesis tentang apa segala macam, itu saya belum belajar. Dalam bahasa Ibraninya ini tentang itu, tentang sejarahnya memang saya belum belajar. Tetapi saya tahu satu hal, Allah itu memang roh Allah, bukanlah malaikat, bukan Jibril. Jadi Bang Jul mengatakan, Bang Jul menyangkal bahwa Allah itu esensi mah bukan Allah, esensi itu nama. Jadi kalau orang Kristen percaya Allah itu jenis, ya Tuhan itu jabatan, tetapi predikat atau esensi atau natur, ya roh. Jadi jelas Allah itu naturnya roh. Itu bukan esensi, tetap itu bukan nama, itu bukan Allah itu natur, esensi. Jadi kalau Bang Jul mengatakan Allah itu adalah esensi, itu bukan, orang kita tidak meyakini seperti itu. Karena memang saya tahu, saya tidak ahli dalam bahasa Ibrani, karena saya hanya seorang murtadin yang belum pernah sekolah tentang Alkitab. Tetapi saya pernah belajar Alkitab, di penjara saya pernah tamat baca Alkitab sekali. Tetapi saya percaya banyak sekali Allah itu dibuktikan bahwa roh Allah, roh Tuhan, roh kebenaran, roh suci, roh kudus, roh hikmat, itu semuanya bicara tentang Allah, pribadi ilahi. Bahkan makanya saya katakan tadi di Ayub 33 ayat 4, roh Allah telah membuat aku. Roh Allah hadir waktu dunia diciptakan. Jadi bukan malaikat yang yang membuat manusia, yang menciptakan manusia, tetapi roh Allah itu memang
sepadan atau senatur, setara lah. Jadi jelas bagaimana kita bisa membedakan antara malaikat, antara roh Tuhan, karena setan juga roh. Tentu kita bisa membedakan. Karena roh Allah itu suci, ya, dan tidak berdusta, tidak melakukan yang jahat, dan dia menuntun kita untuk mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal roh Allah atau bukan? Ya, tentu kita akan tahu, roh Allah akan membuat kita kepada Tuhan, menghinsapkan kita, membuat pengertian supaya kita mengenal Tuhan. Itulah gunanya roh Allah. Sebab kalau roh setan, dia tidak akan menjauhi kita dari Tuhan, dan akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Itulah roh setan, roh antikris. Jadi jelas kita bisa membedakan. Jadi saya percaya, hanya ketika kita percaya, kita di ini. Saya mau bagi ya. Coba saya cari dulu di Kisah Rasul 2 ayat 38. Sebentar, Kisah Rasul 2 ayat 38. Saya bacakan untuk kita semua. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana cara kita ada roh Tuhan dalam kita? Bagaimana kita menerima roh Tuhan? Bagaimana kita mengerti tentang Yesus? Bagaimana kita nanti, ini roh Allah atau apa? Ya, kita bertobat, dikuduskan, beri diri kita diselamatkan, beri diri kita disucikan dalam nama Yesus. Dalam roh Allah kita dibaptis, artinya kita mati untuk dosa, kita hidup bagi Yesus. Nanti kita akan menerima Roh Kudus. Bagaimana orang Islam dia berkata dia memiliki Roh Kudus, sementara dia menolak Yesus? Hanya Roh Kudus lah yang membawa kita kepada Yesus. Mengakui Yesus itu Tuhan, mengakui Yesus itu Mesias. Bang Jo mengatakan Mesias itu bukan Yesus saja, semuanya Mesias. Mesias yang menjadi penyelamat hanya satu, yang lahir dari keturunan Daud, dari keturunan perempuan. Kalau Daud, Harun itu dia Mesias diurapi untuk menjadi raja. Tetapi kalau Yesus, Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi penebus, apakah hanya orang ini yang mengatakan mengajarkan karena terkutuk orang kayu salib? Ya, karena dia yang benar untuk kita, supaya kita yang tidak benar menjadi selamat. Itulah aku Yesus datang untuk orang berdosa. Jadi roh Allah itu diterangkan di Alkitab banyak sekali mengenai dia mengisapkan kita, dia memberi kita pengertian bahwa dia itu memberi kita karunia-karunia untuk kita berbuah, atau kalau kita memberi diri kita hidup oleh roh, kita akan memiliki sifat Tuhan, berbuah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, supaya kita bisa mematikan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Itulah gunanya roh Allah ada bersama kita. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Apa buktinya kita milik Allah? Bang Jo mengatakan orang Kristen Yesus tidak kenal. Yesus jelas kenal. Siapa yang memiliki Roh Kristus? Roh Kudus adalah Roh Kristus, dia milik Kristus. Yesus pasti mengenal, karena kita memiliki rohnya. Roh Kudus adalah Roh Kristus, disebut juga Roh Kristus. Orang Kristen yang lahir baru, yang ada Roh Kristus, pasti dikenal oleh Yesus. Jadi Yesus yang mendirikan gerejanya, bukan orang Kristen. Yesus mendirikan jemaahnya atas batu karang, atas dirinya sendiri. Atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaahku. Alam maut tidak akan dapat menguasainya. Makanya sampai sekarang, walaupun berusaha pengikut Kristus itu dari zaman Yesus, dari murid Yesus berusaha dihabiskan, tetapi Yesus pendirinya tidak pernah gagal. Bahwa Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku atas batu karang. Dia adalah batu karang yang kuat, karena didasarkan atas kebenaran, atas karunia Allah, atas kasih. Itu tidak bisa direbut oleh alam maut. Makanya sampai berita Injil sampai ke seluruh alam, baru nanti Yesus datang kembali. Jadi Yesus tidak akan gagal. Tidak pernah Tuhan gagal. Tidak pernah firman Tuhan itu kembali dengan sia-sia. Jadi jelas
Allah itu kita mengerti Yesus karena Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi sebenarnya simpel saja. Kalau Bang Jul, dari mana itu asal kata Roh Kudus? Karena saya tidak ahli dalam. Kalau saya sarankan Bang Jul bisa minta debat dengan The King Adas. Karena saya pernah nonton YouTube-nya, menurut saya dia cukup sebagai seorang Kristen, dia cukup menguasai iman Kristen dan Alkitab. Dan dia menguasai bahasa Yunani dan Ibrani. Jadi saya memang level saya masih belajar, saya ingin sekolah malah. Tetapi saya mau berani tampil seperti ini, paling enggak. Ya kalau saya ditanyakan bagaimana saya bisa percaya, dan saya jadi di dalam Yesus saya menerima Roh Kudus, di luar Yesus ya tidak menerima Roh Kudus. Jadi saya sekarang menerima Roh Kudus, Roh Allah, karena saya memberi diri saya disucikan, dimaterai oleh Roh Kudus sebagai jaminan saya ini milik Allah. Apa buktinya? Ada Roh Allah dalam diri saya, dan Roh Allah yang dalam diri saya ini itu roh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi bukan malaikat yang ada dalam diri saya, tetapi Roh Kudus. Itu jaminan bagi saya. Saya ini milik Allah. Buktinya ada materai Roh Allah. Itulah buktinya saya mengenal Yesus dan dikenal oleh Yesus. Karena saya memiliki Roh Kristus. Jadi kalau Bang Jul katakan Yesus tidak kenal saya percaya Yesus kenal saya. Karena rohnya ada dalam diri saya. Begitu Pak Ustadz. Ya mungkin nanti ada, siapa tahu ada teman Kristen yang agak lebih mengerti tentang bahasa Ibrani atau Yunani, silakan dilanjut. Sebab saya memang sebenarnya belum kompeten untuk berdebat tentang iman Kristen, tapi saya paling enggak saya sudah mencoba. Ini loh iman saya, gitu loh Pak Ustadz. Oke, baik. Makasih Pak Daud. Jadi Bapak berbicara mengenai sesuatu itu sendiri Anda tidak tahu. Ya, kayak mana bilangnya ya, orang berbicara tentang sesuatu, apalagi itu adalah hal yang sangat prinsip, iman, tapi nggak tahu tentang apa yang diimani. Lucu ini. Oke, Anda mengatakan bahwa roh setan dengan roh Tuhan Anda itu bisa dibedakan. Anda mengatakan gampang saja mengidentifikasi roh setan itu. Apa gampangnya? Coba kita lihat. Di dalam kitab Bapak, Markus 5. Ada roh setan yang sedang mempraktekkan menyembah kepada Yesus. Roh setan loh itu. Berarti tidak bisa dibedakan. Sekarang Bapak menyembah kepada Yesus. Roh setan juga menyembah kepada Yesus. Apa bedanya? Kalau kita berbicara mengenai roh setan. Markus 5, Pak. Coba ditelaah lagi tuh. Ya. Siang malam orang yang kerasukan roh setan ini berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukul dirinya sendiri dengan batu. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, maka dia berlari menemukan Yesus, lalu sujud menyembah kepada Yesus. Roh setan, Pak, menyembah kepada Yesus. Ini saya nggak bisa bedakan lagi antara roh setannya dengan Bapak. Karena sama-sama menyembah Yesus. Kemudian, ketika Anda menjelaskan panjang lebar tentang Roh Kudus, saya percaya, Yesus percaya, aku mengenal saya karena pada diri saya ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sendiri Anda nggak tahu apa itu Roh Kudus. Kan lucu, Pak. Tanya kepada Neki Gadas. Siapa namanya itu? Neki Ganas itu mana ada pernah Pak, udah 3 tahun saya menunggu untuk dialog sama dia. Sampai hari ini dia selalu menghindar. Ya, takut dia tanyain, ngaku bahasa Yunani bisa. Itu di depan Bapak. Bahasa Ibrani bisa. Itu di depan jemaat. Belum di depan orang-orang debater Muslim, belum. Ya, lalu kemudian yang paling lucu adalah Anda mengatakan Yesus itu mendirikan gereja. Yesus memiliki jemaat dan jemaatnya itu adalah Kristen. Aduh Pak, ngeri saya dengar itu. Ya, membuktikan bahwa Anda ini betul-betul buta sejarah. Yesus itu Pak tidak kenal jemaat-jemaat berkuluk. Tidak kenal jemaat-jemaat pemakan babi. Apalagi makan anjing. Wah, Bapak ini merendahkan dan menghina Yesus aja terus kerjanya.
Jangan Anda mengatakan Yesus sedang mendirikan di atas karang jemaatnya dan itu adalah Kristen. Aduh, gimana Pak Daud ini? Yesus itu, Pak, sedangkan orang percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan, Yesus masih memanggilnya anjing. Apalagi mereka yang menyembahnya. Bukankah Bapak melihat di dalam kitab Matius, Pak? Orang yang menyembah Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat, bernubuat, itu diusir dan dikatai sebagai penjahat. Sama seperti Bapak. Akan diusir nanti. Karena Bapak tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus yang disampaikan Yesus kepada Bani Israel. Oh ya. Gitu loh. Tanya gini. Tolong Bang Emil bisa di-mute. Ntar tak mau. Iya, di-mute dulu Bang. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan jemaatnya itu adalah Kristen dan tidak akan diambil. Waduh, Bapak kepedean, Pak. Ya, Bapak jauh sekali. Yesus dan murid-murid yang aslinya itu punya pesan kepada kepada muridnya, jangan kau pergi ke bangsa lain. Sementara pada saat Yesus berpesan kepada murid-muridnya Bani Israel, Kristen belum ada di situ, Pak. Paulus aja belum. Nanti Paulus eksis ketika Yesusnya sudah tidak ada. Dia dengan berani melanglang buana ngaku-ngaku sebagai murid. Ya, bahkan dengan beraninya dia mengatakan, aku dipilih sejak dalam rahim ibuku. Kalau dia dipilih dalam sejak rahim ibunya, kenapa dia nggak jadi pengikut Yesus? Kenapa malah menjadi pembunuh? Untuk menggenapi Lukas 21 itu. Lukas 21 diterangkan bahwa engkau akan disesal, engkau akan ditangkap, engkau akan dianiaya, engkau akan dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah. Dan siapa pelakunya? Paulus. Gitu loh Pak. Jadi jangan Anda terlalu kepedean mengatakan bahwa Yesus itu mendirikan gereja dan jemaat Yesus itu yang mula-mula adalah Kristen. Jangan Pak, jangan. Tidak ada orang Kristen yang berani berdebat dengan debater Islam membahas ini, nggak ada. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal Kristen itu. Kristen itu muncul nanti di Antioquia. Pengajaran Yesus dan pengajaran Kristen itu ya 180 derajat berbeda, Pak. Makanya Bapak ketika ditanyai apa itu Roh Kudus, Anda bingung sendiri. Padahal itu ada hal yang sangat prinsip. Berbeda dengan kami. Bang Suma, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Mana dalilnya? Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ya, itu dalilnya. Roh Kudus itu apa? Kok kamu katakan dia adalah Jibril? Ya, karena Al-Quran menerangkan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyubayyina alladziina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Dalilnya ada. Tapi kalau Bapak meninggalkan dalil yang ada dalam Al-Quran menuju kepada iman yang saya katakan, Bapak masih halusinasi. Saya mengimani Roh Kudus, tapi saya tidak tahu apa itu Roh Kudus, original teksnya. Yang saya tahu itu Roh Kudus ada dalam diri saya. Yang ada dalam diri Bapak itu angan-angan. Apa? Coba kita lihat, kita uji. Apakah angan-angan atau bukan? Nah, kita uji dulu. Yesus mengajarkan begini. Ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatunya tentang hukum-hukum dan kebenaran. Sekarang saya tanya kepada Pak Daud untuk membuktikan apakah Bapak punya Roh Kudus atau jangan-jangan roh yang sama seperti orang yang kerasukan roh jahat yang ada di dalam Markus 5 itu. Saya ingin tahu kepada Bapak. Apa yang Roh Kudus yang Anda katakan Roh Kudus ajarkan kepada Bapak ketika Bapak meninggalkan utang? Gimana solusinya menurut Roh Kudus yang ada pada diri Bapak? Kalau memang itu adalah malaikat, itu adalah Roh Kudus, silakan. Dalam perspektif yang sesungguhnya. Silakan Pak. Ini sederhana saja untuk membuktikan. Anda tadi mengatakan ada dalam diri saya. Yesus pasti tahu. Yesus pasti kenal saya karena di dalam diri saya ada Roh Kudus. Oke. Roh Kudus menurut Yesus adalah sesuatu yang kemudian digunakan oleh Allah untuk mengajarkan segala sesuatunya kepada manusia. Tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan kesapan dunia akan dosa. Saya ingin tahu kepada Bapak, hukum apa yang kemudian diajarkan oleh Roh Kudus tentang orang Kristen yang mati meninggalkan hutang? Tolong jelaskan kepada saya, apa yang Roh Kudus ajarkan kepada Anda? Silakan Pak, sebelum saya masuk membahas tentang zat dan juga apa yang Anda maksud tadi, Allah itu bukan hakikat. Silakan.
Masih berapa lama? Udah sejam belum? Cukup ini aja dulu, Pak. Ya. Apa yang Roh Kudus Anda ajarkan kepada Anda ketika Anda mati meninggalkan hutang? Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya? Ya, kita jangan berhutang. Di mana itu, Pak? Diterangkan, Pak. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Di mana, Pak, itu diterangkan? Entar saya cari ayatnya ya. Iya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Coba baca Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, kita dicukupkan oleh Tuhan. Kita bukan berutang, orang-orang yang berutang, tetapi kita orang yang memberi. Karena kita telah menerima banyak hal dari Tuhan. Karena Tuhan merancangkan hari depan yang baik. Hai kamu yang lesu dan bertanggung berat, datanglah kepada aku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi jelas, apa buktinya kita dibimbing Roh Kudus, hidup oleh Roh Kudus, kita memiliki sip Roh Yesus dan memiliki kecukupan di dalam Tuhan, karena Tuhan itu Roh, dan Allah akan mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaannya yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Jadi, dan Roh Kudus juga lah yang bisa membuat kita mengaku Yesus itu Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang memberi pengertian kita dan bisa membimbing kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang ada dalam diri Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada bersama Tuhan, yang adalah Tuhan, pribadi yang ilahi. Dia membimbing kita, dia memberi hikmat dan memberi pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Dia adalah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di dalam Roh Kudus, di dalam Yesus, kita mengenal Allah yang benar. Jadi di luar itu, di dalam bimbingan Roh Kudus, kita tidak mengenal Allah yang benar. Semua orang percaya Allah itu seesa, Allah itu satu. Bang Jul tadi mengatakan, apakah saya menyembah setan seperti orang yang kerasukan itu? Tentu beda. Orang yang kerasukan setan melihat Yesus teriak-teriak, kejang-kejang. Tetapi saya yang mempunyai Roh Kudus, setannya yang kejang-kejang dan takut-takut, ngeri-ngeri sama saya. Jadi apa buktinya kita memiliki Roh Kudus? Setan tidak setan tunduk kepada kita. Bukan kita yang tunduk kepada setan. Setan mengacir dan kalau enggak dia binasa dan dia hancur di bawah telapak kaki orang Kristen. Sebab Allah itu, kuasa Allah itu bisa menghancurkan setan. Jadi orang yang dirasuk setan, dia melihat Yesus berteriak-teriak, apa urusan kamu dengan aku? Jadi kalau dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, setan saja menyembah Yesus dan sangat bilang, apa urusan kamu? Hai anak Daud. Jadi setan sujud kepada Yesus. Jadi kalau ada orang yang tidak sujud kepada Yesus, dia lebih pembangkang dari setan. Jadi kenapa saya sujud kepada Yesus? Karena segala sesuatu adalah memang milik Yesus. Segala kuasa ada di tangan Yesus. Makanya setan melihat Yesus, dia takut. Dia akan binasa kalau dia dibinasakan, dia binasa. Apakah hariku sudah dekat? Sudah tiba? Hari setan belum dekat, belum untuk dibinasakan. Tetapi dia sudah berteriak, apakah engkau hendak membinasakan aku? Jadi jelas, apa bedanya orang yang mempunyai Roh Kudus dengan orang yang mempunyai roh setan. Orang yang mempunyai Roh Kudus, dia memuliakan Yesus dan ada damai sukacita. Karena Yesus berkata, terimalah damai, apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab aku memberi Roh Kudus, yaitu roh damai sejahtera. Dan dunia tidak kenal itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kamu. Dia menyertai kamu. Dan aku terimalah Roh Kudus. Jadi saya menerima Roh Kudus ketika saya percaya Yesus. Jadi di luar Yesus saya tidak bisa menerima Roh Kudus. Jadi saya percaya orang Islam tidak memiliki Roh Kudus.
Karena apa alasannya dia? Karena dia tidak percaya Allah itu roh. Roh Tuhan bisa hadir bersama manusia. Tetapi orang Kristen percaya roh Allah itu bisa menyertai manusia. Diam bersama manusia. Immanuel. Kamu adalah bait Allah. Karena roh Allah tinggal di dalam kamu. Makanya orang Kristen tidak lagi menyembah ke arah Yerusalem atau ke arah gunung tertentu atau berkiblat kepada tempat tertentu. Orang Kristen percaya menyembah dalam roh. Bagaimana sih cara menyembah dalam roh? Oh ya, saya ingat tadi sebelum saya lupa, baru ingat di pikiran saya. Oh, kalau anak saya sama dengan saya ya tidaklah. Misalnya anak Bang Zuma dengan sama Bang Zuma ya, sama tidak, dengan Bang Zuma ya tidak sama. Tetapi Bang Zuma dengan anaknya Bang Zuma sama-sama manusia. Dalam hal itu Bang Zuma setara dengan anak Bang Zuma. Karena sama-sama manusia. Jadi Yesus anak Allah, ya dia sama setara dengan Allah. Kenapa? Sama-sama natur ilahi. Jadi jelas, itu berbeda. Kalau Bang Zuma dengan anaknya tentu tidak sama dalam pribadi. Tetapi dalam natur, sama-sama manusia. Jadi jelas, Roh Kudus jelas dikatakan ini dia roh penghibur, dia roh penolong. Bahkan Yesus mengatakan, hendaklah kamu dilahirkan menurut roh. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sebab kalau kamu, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Jadi kalau kamu nggak dilahirkan kembali melalui Roh Kudus, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Roh Kudus bisa melahirkan kita menjadi anak Allah. Roh Kudus bisa menjadikan kita ciptaan baru. Jadi Roh Kudus bisa merubah kita. Roh Kudus bisa, bahkan kita Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Kuasa apa? Kuasa untuk mengenal Yesus, kuasa untuk menceritakan Yesus, kuasa untuk bahwa kita tidak takut kepada dosa, kuasa untuk kita tidak takut kepada roh-roh dunia yang bergentayangan. Kita tidak takut kepada nenek gombel atau gundurwo atau kuntilanak atau siapapun, karena Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita bahwa kita ini anak Allah. Dengan roh di dalam kita itu kita bisa berseru kepada Tuhan itu, ya Aba, iya Bapak. Itu karena ada Roh Kudus. Jadi kita punya alasan memanggil Tuhan itu Bapak kita, karena roh anaknya, Roh Kristus, Roh Allah. Karena kita anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus, makanya kita berkata, ya Aba, ya Bapak. Jadi surga itu, iya punyanya Bapaknya orang Kristen. Karena surga itu yang punya Bapaknya, Bapakku. Karena aku anak Allah. Jadi jelas. Jadi aku berdoa, Bapa di surga. Apa alasan aku berkata Bapak di surga? Ya karena Allah itu memberi otoritas kepadaku, aku diangkat, diberi otoritas, diberi kedudukan sebagai anak Allah. Karena ada Roh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Jadi jelas orang Kristen memiliki Roh Kudus karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi saya tidak tahu apakah apa alasan orang Kristen. Orang Islam katanya dia memiliki Roh Kudus. Bahkan orang Islam tidak percaya Roh Kudus itu sebagai pribadi ilahi. Karena orang Islam percaya hanya Roh Kudus itu sebagai makhluk ciptaan yang suci, yaitu malaikat. Jadi memang paling enggak berbeda dalam hal ini. Kita bisa lihat dalam iman Kristen, Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi. Pribadi yang setara dengan Bapa dan dengan Anak. Terima kasih Pak Ustadz. Nanti mungkin disambung lagi. Mungkin ada yang lain Kristen yang bisa menanggapi, karena saya bukan debater. Tapi saya belajar untuk menjelaskan iman saya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Pak Daud, ya terima kasih. Ya saya tanggapi ini dulu. Ya kalau misalnya Bapak mau rehat silakan. Jadi ketika saudara mengatakan Bapak dan anak Bapak adalah beda pribadi, tetapi satu golongan gitu ya, sama-sama manusia. Nah, inilah bukti bahwa Kristen itu tidak memiliki satu Tuhan, Pak. Ya, Anda sadar nggak itu? Yesus adalah anak Tuhan. Bapak dan anaknya tidak sama, tapi sama-sama Tuhan. Nah, berarti Bapak betul. Tuhan Bapak lebih dari satu.
Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Dan saya curiga nanti ada Tuhan Ibu. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Islam memiliki Roh Kudus dan Anda heran tentang itu, saya katakan sekali lagi kepada Bapak, Anda dari tadi bawa kata Roh Kudus, tapi Bapak hanya membual. Anda tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Yang Anda tahu, seperti saya tanya, apa yang Anda dapatkan solusinya dari roh yang Anda maksud Roh Kudus ketika Bapak meninggal membawa utang? Anda mengatakan jangan berutang. Loh, ini yang saya tanya ketika Bapak sudah punya utang. Kalau kemudian Anda paham ciri-ciri, indikasi tentang Roh Kudus yang datang setelah Yesus, Pak, tolong dicatat. Ini lagi-lagi saya minta Bapak mencatat. Roh Kudus ketika datang, dia mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Sementara Bapak, solusi yang Roh Kudus Bapak sampaikan adalah jangan berutang. Pak, negara ini nggak bisa berdiri tanpa utang, Pak. Ya, Bapak pun tidak bisa ngapa-ngapain tanpa utang. Jadi jangan lebay. Ya, jangan hanya karena tidak ada solusi, Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar adanya. Di dalam kitab Bapak anjurannya, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Artinya, ada perintah yang mengajarkan membayar utang. Gitu loh, Pak. Tapi yang saya maksud ini adalah, bagaimana kalau misalnya Anda belum lunasi utang kemudian Anda meninggal? Apa solusi dari Roh Kudus? Nggak ada solusi. Karena yang Anda maksud Roh Kudus itu adalah hal yang membuat Anda bisa keluar dari satu masalah. Sementara menurut Yesus, Roh Kudus itu adalah sosok malaikat yang datang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Tuhan. Tidak berkata-kata, Pak, menurut Yesus. Berarti Roh Kudus menurut Yesus dan Islam itu sama. Kalau Roh Kudus menurut Kristen, ini yang saya tanya dari tadi. Anda belum bisa menjawab itu, tapi Anda sudah mengimani. Berarti Anda beragama berdasarkan iman, bukan berdasarkan akal. Gitu loh ya, Pak. Lalu kemudian, ketika Anda tidak bisa memberikan solusi tentang apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan Bapak sendiri, itu naif. Ternyata Roh Kudus salah sasaran. Ya, tidak seperti itu yang Yesus ajarkan. Roh Kudus yang ditawarkan oleh Yesus adalah mengajarkan segala sesuatunya. Silakan Anda baca di dalam Yohanes 16. Ya, ayat 7 sampai ayat 15. Itu poinnya di situ lengkap. Mengajarkan segala sesuatunya, mengajarkan tentang keadilan. Yang dimaksud keadilan, Pak, ketika haram-haram, ketika halal-halal, ketika makruh-makruh, ketika sunnah-sunnah, ketika wajib-wajib. Itu yang dimaksud keadilan. Maka yang hanya termaktub hanya ada di dalam Al-Quran. Makanya saya katakan, tolong deh, di antara kalian yang pintar siapa sih? Untuk menjelaskan Roh Kudus itu apa? Ya, supaya kita ngerti, jangan abu-abu. Sedikit bicara, ada Roh Kudus dalam diriku. Bicara sedikit, ada Roh Kudus dalam diriku. Ada Roh Tuhan dalam diriku. Loh, kalau ada Roh Tuhan di dalam diri Anda, dan Tuhan itu adalah Roh, berarti Anda adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Hebat kali Anda ini. Ya, kayak Lia Eden berarti, ya. Lalu kemudian berbicara mengenai zat. Tadi Bapak mengatakan bahwa Tuhan itu bukan hakikat. Allah itu bukan hakikat. Allah itu adalah nama. Nah, ini yang saya katakan. Anda terlalu ejakulasi dini dalam beriman. Anda tidak punya kemampuan di dalam menjabarkan iman Anda dan juga menjabarkan iman Kristen dan iman Islam yang Anda tinggalkan. Kalau Anda melihat, Pak, ini saya kasih data ya, Pak ya. Anda mengatakan Bapak bukan pendebat. Itu bohong. Bapak adalah pendebat, Pak. Bapak adalah pendebat yang sangat sengit ya di WA. Makanya saya telaten, makanya saya betah dengan Bapak. Bapak ini adalah pendebat sampai pernah dipenjara karena Bapak adalah pendebat tanpa ilmu tapi. Saya katakan, Anda harus mempelajari revisian kitab Anda. Dari tahun 1962, 1629, 1651, 1668, tahun 1677, tahun 1733, tahun 1821, tahun 1835, tahun 1852, tahun 1863, tahun 1877, tahun 1879, tahun 1912, tahun 1913, tahun 1938, tahun 1958, tahun 1968. Pelajari itu, Pak. Yang terakhir 1974. Pelajari ya, revisi demi revisi di dalam kitab Anda. Di dalam kitab Anda yang direvisi,
Itu jelas Tuhan Anda itu adalah Zat. Zat, Pak, Tuhan Anda itu. Yang hanya mempunyai, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 diterangkan begini. Yang hanya mempunyai Zat yang tiada mati. Dan mendiami terang yang tiada terhampiri. Yang tiada pernah dilihat. Atau dapat dilihat orang. Maka baginya lah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin. Ibrani 1 nomor 3. Terjemahan lama nih. Maka ia menjadi cahaya kemuliaan Allah dan Zat Allah. Yang kelihatan. Serta ia menanggung segala sesuatu. Jadi Jadi nomor dalil-dalil di dalam kitab Anda, di dalam terjemahan-terjemahan yang sudah direvisi, itu meninggalkan kata Zat karena malu. Lalu kemudian Bapak mengatakan Allah itu bukan hakikat. Allah itu bukan esensi, tapi Allah itu nama. Nah, inilah saya katakan, terkadang keluar kata-kata tidak enak dari mulut saya. Kalau teman-teman itu selalu tuyul, tukang tahayul di dalam berdebat. Ya. Zat itu bahasa Arab, Pak. Artinya hakikat. Artinya adalah pribadi. Atau dia adalah esensi dari Allah. Makanya tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu adalah Zat. Yang ada adalah Allah itu adalah Khalik, pencipta. Kalau dikatakan Zatullah, itu berbicara mengenai hakikat Allah, kepribadian Allah yang berdiri sendiri. Itu bukan bahasa Indonesia itu, Pak. Zat itu hakikat. Zat itu bahasa Arab. Artinya pribadi. Artinya adalah esensi Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Namanya adalah Allah. Dan yang namanya Allah pasti memiliki hakikat. Karena dia adalah wujud. Dia adalah Khalik. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu Roh Kudus, ternyata Anda juga tidak ngerti kalau Tuhan Anda itu adalah Zat. Nah, ini celakanya. Tapi itu Anda diuntungkan karena Anda tidak mau tahu tentang revisi demi revisi di dalam kitab Anda. Yang tadinya Zat Tuhan, Zat Theos, berubah menjadi Zat Allah dan seterusnya. Nah, ini Dikit, poin yang ya, silakan. Apa mungkin Daud Ali ini tolong dijelaskan sama Bang Zuma Zat bahasa Indonesia dengan Zat Arab gitu loh, bahasa Arab itu Bang Zuma, biar jelas. Karena tak lihat dari tadi Daud Ali ini memahami zatnya itu mengatakan zat itu zat bahasa Indonesia. Gitu Bang Zuma. Betul. Iya. Saya rasa beliau nggak sampai ke sana, Bang. Dia nggak sampai ke sana. Dia pikirnya zat itu ya seperti Tuhannya dia. Ada padatnya, ada zatnya, ada cairnya, dan kayak Yesus. Yesus itu kan zat. Pada diri Yesus ada zat padat, ada zat gas. Itu yang saudara kita pahami. Sementara di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah itu bukan zat. Tetapi ketika berbicara zatullah berarti berbicara tentang apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan berpikir tentang kepribadian Allah, tentang hakikat Allah, tentang wujud Allah, tetapi berpikirlah tentang ciptaannya. Berpikirlah tentang kekuasaannya. Ini yang dikatakan di dalam pengajaran Islam. Nah, kalau Tuhannya Kristen memang dia zat. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian Tuhan Bapa dan Tuhan Anak itu berbeda. Dan dia sudah iakan. Arti kesimpulannya bahwa Pak Daud mengakui Tuhannya lebih dari satu. Karena katanya Zuma dan anak Zuma itu beda. Tapi sama-sama manusia. Oke. Bapa dan anaknya Bapa tidak sama. Beda pribadi. Tapi sama-sama Tuhan. Berarti Tuhannya Pak Daud lebih dari satu. Itu Pak. Dicatat itu Pak, dicamkan baik-baik itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu materi kita pada sore hari ini. Ya, kita sudah panjang lebar. Yang pada intinya tema yang kita janjikan kemarin tentang Roh Kudus, ternyata Pak Daud tidak tahu apa itu original teks Roh Kudus di dalam kitabnya mereka. Yang dia tahu apa yang diterangkan oleh kitabnya yang sudah direvisi, itulah yang dia imani, itulah yang dipahami. Mau salah mau tidak, yang jelas imani saja. Itulah yang Pak Daud terangkan. Bahkan saya dianjurkan untuk berdialog dengan siapa tadi? Niki siapa tadi itu? Niki Kadas atau Kadas itu. Niki Kadas. Ya. Itu tolong disampaikan Pak bahwa saya mengajak beliau berdialog.
Ya, kalau Ya Bapak kan ada di ini. Coba lah cantumkan ke situ. Ya boleh saya tanggapi Iya. sebentar ya yang itu masalah. Silakan Pak, dengan semakin saya. Bapak tanggapi semakin akan runyam nanti. Silakan aja, nggak Nggak apa-apa. runyam lah. Ya, Iya, silakan. saya dengan anak saya tentu berbeda, tetapi beda, Iya. tapi satu dalam natur, yaitu sama manusia. Makanya orang Kristen mengimani Allah itu Esa, tetapi hadir dalam natur yang dalam pribadi yang berbeda melalui Roh Kudusnya, melalui firman-Nya. Bukan berarti ada 3 Tuhan, karena tidak ada Kristen mengajarkan ada 3 Tuhan, tetapi ada Tritunggal. Tuhan yang Esa itu ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Tetapi satu hakikat, satu esensi. Satu natur, tapi pribadinya berbeda-beda, tetapi satu di dalam kesatuannya, dalam keesaannya. Jadi karena saya pernah belajar pernah membaca buku tasawuf Buya Hamka, memang Islam mengatakan Buya Hamka menggambarkan Allah itu satu esa, yaitu bernatur atau beresensi, berhakikat zat. Makanya dalam zat ada sifat, dalam sifat ada hiwar. Jadi Allah yang esa itu perlu juga kita pelajari. Bagaimana Allah yang esa itu kita kenal gitu. Orang Kristen mengenal Allah yang esa itu ada rohnya, ada firman-Nya. Tritunggal satu tetapi hadir dalam pribadi yang berbeda. Begitulah. Bang Daud Ya. memahami zat di situ zat unsur apa zat hakikat? Ya kan kalau di ini kan zat hakikat. Kan di dalam kan kalau zat unsur ya seperti zat gas, zat padat, zat cair kan seperti itu zat. Tapi kalau Buya Hamka menjelaskan zat hakikat bahwa itu dia satu zat, satu hakikat, tetapi dia mempunyai sifat, mempunyai kemampuan lah untuk memelihara, untuk berkuasa. Jadi hakikat lah dalam Kristen dalam Islam seperti itu yang saya baca di dalam tasawuf. Tetapi kalau dalam Kristen, ya Allah itu esa dalam hakikat, dalam natur, dalam esensi, tapi hadir dalam pribadi, roh dan firman. Jadi jelas bukan ada 3 Tuhan bersatu, tetapi ada satu Tuhan yang mempunyai natur, tetapi mempunyai firman, mempunyai roh dalam dirinya. Dan firman-Nya itu bisa hadir dalam pribadi yang berbeda dengan pribadi Roh Kudus, tetapi dia satu di dalam diri Tuhan. Seperti itulah, makanya disebut Tritunggal. Jadi bukan 3 Tuhan, tetapi satu Tuhan hadir dalam pribadi-pribadi yang berbeda. Terima kasih Bang Jun, nanti mungkin disambung lagi. Ya, baik Pak. Jadi saya katakan tadi semakin Anda menanggapi semakin runyam Pak. Anda mengatakan Tuhan Anda satu, tapi faktanya 3 Pak. Yesus bukan Bapa, Roh Kudus juga bukan Bapa. Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus. Lalu bagaimana Anda mengatakan mereka dalam pribadi ya berbeda karena Bapa Roh Kudus. Nah itu dia. Tapi itu dalam dia, hakikat loh, dalam hakikat. Saya tanya kepada Bapak, hakikat Yesus apa Pak? Hakikatnya Yesus apa? Hakikat Yesus Tuhan. Dari mana Anda tahu? Karena dia firman Tuhan ada dalam diri Tuhan. Maksudnya? Kan roh Tuhan, firman Tuhan, roh ada dalam Tuhan itu kan Tuhan. Makanya Yohanes 1 mencatat firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Hakikatnya Allah. Tetapi pribadinya bisa jadi manusia. Bisa. Oh, jadi yang mengajarkan Bapak hakikat Yesus adalah Tuhan adalah Yohanes. Yohanes itu Injil yang dihilangkan Tuhan. Tidak ada. Saya minta Yesusnya, ada nggak Yesus mengajarkan seperti itu, Pak? Yesus bahwa dia adalah hakikatnya adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Kalau Bapa, itu yang Anda Bapa jadikan di dalam aku di dalam Bapa. Tetapi kalau ada yang di dalam, ada yang di luar, berarti 2 pribadi, tetapi satu hakikat. Maksudnya Bapa di dalam Yesus itu maksudnya apa? Hah? Maksudnya Bapa di dalam Yesus itu apa, Pak? Karena murid-muridnya bertanya, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Karena Yesus berkata, di kemana aku pergi, kamu tidak akan bisa datang ke sana. Nah, iya, tapi penyalibnya boleh ke sana. Makanya kamu kan tidak bisa ke sana. Tapi penyalibnya bisa, Pak. Hah? Penyalibnya bisa ke sana. Penyalibnya maksudnya? Ya kan Yesus mengatakan di Yohanes itu, aku tak lama lagi bersamamu dan kau tidak akan datang kepadaku lagi. Tapi kenapa bisa Yudas dan penyalibnya bisa sampai ke Yesus, Pak? Di mana Yudas?
bisa sampai kayak gitu. Nggak ngerti berarti dalilnya itu. Oke, kita tinggal itu. Kita Hmm. tinggal. Nah sekarang gini, kalau Anda mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, maksudnya Yesus di dalam Bapa itu gimana? Ya setidak-tidaknya kamu lihatlah. Kalau kamu nggak percaya Bapa di dalam aku, setidaknya lihatlah pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan, tidak aku lakukan bukan aku lakukan atas kemauan sendiri, tetapi atas kemauan Dia yang ada di dalam. Nah, terus mana aku di dalam Dia, di dalam aku kalau begitu? Makanya Dia sebagai manusia tidak melakukan kemauannya, tetapi Dia melakukan apa yang Tuhan telah rencanakan melalui Yesus Kristus. Karena Yesus kan manusia. Ya. Terus kemanusiaannya kemana, Pak? Ya kemanusiaannya kan ada di situ. Makanya buktinya dia manusia, dia bisa tidur. Nah, sekarang kemanusiaan Yesus kemana? Ya kemanusiaan itu kan dia sudah mati sebagai manusia. Jadi yang bangkit bukan manusia? Dibangkitkan menurut roh. Oh, jadi kemanusiaan Yesus itu tetap aja dikubur? Bangkit juga. Kan nggak ada kan ininya. Tapi dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Maksudnya, ini kan Yesus manusia, kemudian dia mati. Setelah dia berubah, begitu dia bangkit dari kematian, dia berubah jadi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setelah dia ada, kan Petrus mengatakan semua orang Israel harus tahu. Yesus yang kamu salibkan ini, yang mati dalam keadaan manusia, telah dibangkitkan Allah menurut roh dan menjadi Tuhan. Ya, itu pengajaran Lukas, Pak. Nah, sekarang saya tanya, Yesus kan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu hakikatnya dia sebagai Tuhan atau sebagai apa itu? Ya, itu naturnya sebagai manusia. Dia kan sudah mengambil natur manusia. Oh, berarti hakikatnya dia adalah? Dia kan sudah mempunyai dua natur sekarang berarti. Karena natur Yesus adalah firman Allah, mempunyai natur ilahi. Dan firman Allah yang mempunyai natur ilahi ini mengambil natur manusia, pribadi di dalam natur manusia. Jadi jelas Yesus sebagai natur manusia ya bisa mati kan? Iya, oke. Nah, hakikatnya Yesus Anda katakan tadi adalah Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Oh, sebagai Tuhan tentu dia bisa berbuat apa-apa dari sendiri sendiri. Buktinya dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa mengampuni dosa, dia bisa berubah. Itulah ayatnya Bang Zuma. Gimana sih Bapak ini? Yesus kan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, dari dirinya sendiri sebagai manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah manusia itu? Ayatnya Pak. Itu kan manusia itu kan cuma diambil, bukan dirinya sendiri itu. Lu jelas dia menjadi manusia. Dia mengambil rupa manusia. Jelas dia mengambil natur manusia. Apakah natur ilahinya hilang? Apakah natur ilahinya hilang? Sekarang begini, ketika Yesus itu ingin membangkitkan Lazarus, dia minta kepada siapa? Dia bilang, Lazarus keluarlah. Oh, sebelumnya dia berdoa atau tidak, Pak? Tunjukkan ayat supaya bagaimana cara dia berdoa supaya kita tahu. Karena Yesus bisa mengatakan, Lazarus keluar. Aku berkata dosa kamu sudah diampuni. Betul. Yesus membangkitkan Lazarus, sebelumnya dia berdoa enggak? Ya coba ayatnya bagaimana supaya cara disebut. Biasa saya terangkan ke Bang Jun nanti. Yesus berdoa, Pak. Orang-orang yang ada di sekelilingnya itu minta. Maka kemudian dia berdoa kepada Tuhannya. Lalu kemudian membangkitkan Lazarus. Gitu loh. Nah sekarang dia berdoa kepada siapa? Sebagai manusia dia berdoa kepada siapa? Dia kan memang punya Bapa. Loh gimana sih? Oke, Yesus punya Bapa. Bapak punya Bapa enggak? Bapak ya enggak punya Bapa lah. Nah berarti hakikat Yesus dan hakikatnya Bapa berbeda. Gimana Anda mengatakan hakikatnya sama? Pribadinya berbeda. Hakikatnya sama loh. Bagaimana ceritanya Pak? Pribadi berbeda, hakikat sama. Gimana ceritanya? Yesus manusia. Dengar Tuhan dulu. Adalah Tuhan. Terus hakikatnya sama, itu gimana ceritanya? Bang Jun mau diterangin nggak? Diterangin atau dikaburin, Pak? Bang Jun kan bertanya, mau diterangin nggak? Ya silakan aja kalau Anda bisa. Yesus pribadinya manusia.
Yesus pribadinya manusia. Tuhan pribadinya Tuhan. Hakikatnya di mana? Kok bisa satu? Hakikatnya satu, pribadinya berbeda nggak sekarang? Karena Bapak ada di surga. Berbeda hakikat, berbeda hakikat. Bapak ngerti hakikat nggak? Bapak ngerti hakikat nggak? Hakikat ya satu natur, satu hakikat. Hakikat itu apa, Pak? Hakikat itu apa? Ya natur, hakikat itu satu apa namanya? Satu natur jenis. Itu sampo. Bapak berbicara hakikat itu apa? Ya, saya bilang, hakikat itu apa? Ya natur, ya itu satu esensi lah. Nah, gimana Anda mengatakan satu esensi, satunya manusia, satunya Tuhan? Ya pribadinya kan sudah berbeda, makanya kan terhitung. Jangan berbicara pribadi, hakikatnya Yesus itu adalah manusia, Pak. Hakikatnya, naturnya sudah menjadi manusia. Kan kita bicara. Gimana cerita? Anda berbicara mengenai hakikat. Bang Jo dikasih tahu, tetapi Bang Jo malah ngasih tahu saya. Kalau Daud Ali mau baca dulu. Aduh. Mau baca tentang Lazarus, suruh baca aja Bang di Yohanes itu tentang doa dia membangkitkan Lazarus kan? Yohanes 11:36-39. Yesus pergi ke gua tempat Lazarus, di kubur ada sebuah batu di depan dan menyuruh orang-orang menyingkir batu. Yesus menengadahkan ke atas, dia berterima kasih kepada Bapa Surgawi karena mendengar doa-doanya. Yohanes 11:41-42. Itu jelas berdoa. Kemudian dengan suara yang nyaring Yesus menyuruh Lazarus keluar dari gua. Lazarus berjalan keluar. Itu kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Silakan baca, itu berdoa jelas itu. Iya. Nah, jadi terbukti ya, Yesus berdoa. Nah, ketika Anda membawa hakikat, Pak, hakikat itu lagi-lagi adalah satu kata yang sangat prinsip di dalam Islam. Hakikat itu bukan bahasa Kristen itu, Pak. Jadi Bapak lagi-lagi kelimpungan di sini. Jadi ketika kita berbicara mengenai hakikat, Pak, hakikat itu adalah inti sesuatu, puncak atau sumber atau asal dari sesuatu. Ya, Anda mengatakan Anda baca buku buku tasawuf, berarti Anda mengerti tentang sufisme. Hakikat itu adalah aspek dari syariat yang bersifat eksoterik, itu yang perlu Anda paham. Apa itu? Batiniah. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai batiniah, Yesus ini berarti berbicara yang terdalam pada dirinya. Yang terdalam pada diri Yesus itu adalah kalbu. Lalu kemudian apa yang diterangkan? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Yesus sedang berbicara tentang hakikat dirinya loh. Dia sedang berbicara tentang batiniah dirinya. Dia sedang membahas tentang puncak sumber dari dirinya sendiri, yang mampu berkata, mampu merasakan, mampu tidur, mampu ketakutan, mampu lapar, dan seterusnya. Itu hakikat Yesus, Pak. Jadi ketika Anda mengatakan dua pribadi satu hakikat, ini lucu gitu loh. Nyebrang dia. Bicara hakikat itu, mau Anda berbicara mengenai harfiah, Anda mau berbicara mengenai terminologi, nggak nyambung kepada Yesus itu, ujung-ujungnya nanti asalnya adalah Tuhan. Kenapa? Kalau kita berbicara mengenai asal, di awal saya sudah sampaikan, semua makhluk itu hakikatnya berasal dari Allah. Tidak ada itu manusia berasal dari kedua orang tuanya, nggak ada. Mereka hanya penyebab. Tapi sumber asal utama daripada penciptaan makhluk itu adalah asalnya dari Allah. Berarti hakikat daripada makhluk itu adalah dari sang sumber. Tapi bukan kemudian sumber itu sendiri. Itulah Yesus. Jadi kalau selama ini Anda mengatakan Yesus itu satu pribadi, Bapa satu pribadi, tapi mereka satu hakikat. Lucu ini yo. Anda pernah Islam, ngerti hakikat, ya, belum lagi masuk kepada ma'rifat dan seterusnya. Tapi kemudian Anda menjabarkan satu manusia, satu pencipta, Anda katakan hakikatnya sama. Lucu itu, Pak. Kucing dengan tikus sama-sama binatang, hakikatnya sama. Waduh. Kemudian ketika Anda mengatakan Daud dan anaknya Pak Daud itu beda pribadi, tapi satu hakikat. Celaka lagi nih. Ya. Karena kenapa? Anda mau lari ke harfiah misalnya atau terminologi. Anaknya Pak Daud dengan Pak Daud beda pribadi satu hakikat. Tapi ingat Pak, ingat, anak Pak Daud bukan cuma satu. Kalau dia 5, kalau dia 10, berarti 10 pribadi. Hakikatnya sama-sama manusia. Kalau anak Bapak juga punya anak. Jadi ribuan, jutaan Tuhan Anda nantinya. Jadi nggak bisa sang Khalik dianalogikan dengan makhluk. Ya,
Ya, kembali kepada poin yang tadi, ketika Bapak mengatakan Tuhan Anda itu Bapak naturnya, hakikatnya, sifatnya adalah satu, tapi pribadinya berbeda. Ini kelucuan yang sudah ribuan tahun yang tidak terpecahkan oleh gereja. Tuhannya 3, katakan 1. Sehingga 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 harusnya. Tapi dikatakan 1. Inilah yang menjadi kelucuan. Sehingga muncul kemudian orang-orang yang memprotes imannya sendiri dengan mengambil dengan keluar dari konsep itu, muncullah oneness, muncullah pendeta Henry Tan, ya, yang Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jijik lagi dia mengatakan Tuhan kami ada 3 pribadi, jijik, Pak, karena dia sudah tahu ternyata di situ ada bocor halus otak kita ketika kita mengatakan manusia dan Tuhan itu adalah satu hakikat. Anda mengakui Yesus itu adalah manusia 100%. Manusia juga 100%, Tuhan juga 100%. Kalau begitu adanya, maka Roh Kudus juga 100% Tuhan, 100% burung merpati. Lucu, Pak, jadinya. Itulah makanya saya katakan, ya Pak Daud, tentang Roh Kudus saja Anda belum selesai. Anda belum lulus. Anda lari ke Yesus, hakikatnya sama dengan Tuhan. Sementara Yesus sendiri, ini tolong dicatat. Catatan yang ke-5 kalinya, tolong dicatat. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Pak. Bukan kesaksian Yesus tentang iman Bapa atau kesaksian Pak Daud tentang Yesus, tapi kesaksian Yesus tentang Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Bahwa semua pekerjaan yang Yesus lakukan di depan Bani Israel, membangkitkan Lazarus dan semuanya itu hanya untuk membuktikan bahwa dia itu bukan anak haram. Dia itu bukan anak hasil zina, tapi dia adalah utusan Tuhan yang ditolak oleh Bani Israel. Semua pekerjaan yang aku lakukan, dialah pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku ini betul utusan Tuhan yang diutus kepadamu, Bani Israel, yang kau tolak. Itu poin, Pak. Tapi kemudian ada konsep Kristen muncul, ya itu beda. Antara pengajaran Yesus dan pengajaran Kristen itu beda. Makanya dari awal kita berdialog, saya mewakili Yesus, Bapak mewakili gereja. Apa yang saya ajarkan adalah ajaran Yesus, apa yang Bapak ajarkan adalah ajaran gereja. Coba Anda telah lagi. Ada enggak ajaran yang saya sampaikan tadi yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Enggak ada, Pak. Tapi kalau kita melihat apa yang Anda jabarkan, semua yang Anda jabarkan bertentangan dengan ajaran Yesus. Makanya aku bilang di awal, pengikut Yesus adalah Muslim. Anda sendiri dari Muslim pengikut Yesus menjadi anti terhadap Yesus. Sekarang Anda tidak percaya kepada Yesus, tapi mulut Anda mengatakan saya percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda murtad. Ya, mustahil Anda murtad. Saya kira begitu, Pak Daud. Mungkin di sesi lain, di kesempatan lain, apakah sebentar malam, kita bahas, benarkah Yesus itu firman, atau Yesus itu adalah ciptaan? Oh, saya tanggapi sebentar. Bang Jul tidak mewakili Yesus. Bang Jul mewakili. Oh, saya mewakili, Pak. Saya mewakili. Kalau Bang Jul mewakili Yesus, dengar. Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Ya, memang betul. Saya mengimani itu. Yesus dan Bapa adalah satu. Satunya adalah Tuhan, yang satunya adalah utusan Tuhan. Yesus Rasulullah. Berbeda dengan Bapa. Bapa mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, tapi faktanya 1, 2, 3 pribadi. Coba. Satu lagi, Yesus mengatakan dia sebelum Abraham jadi, dia sudah ada. Oh iya, saya imani itu, Pak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam surah Al-Maidah 81 mengatakan, sebelum sesuatunya itu ada, mereka para nabi itu sudah diperjanjikan oleh Allah di dunia praeksistensi mereka. Betul. Jadi makanya Bang Jul tidak mewakili Yesus. Saya mewakili Yesus, Pak. Saya mewakili. Dia ada sebelum dunia ini ada. Kenapa? Karena seluruh para nabi sebelum diutus itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Bukan asal-asal. Dia angkat langsung asal-asal. Oh, ini anak tukang kayu. Oh, ini baik orangnya. Angkat dia jadi nabi. Oh, tidak, Pak. Sebelum dia menjadi nabi, dia sudah diperuntukkan untuk menjadi nabi bagi Bani Israel. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum dia menjadi rasul sebagai khatam nabiyyin, itu sebelum manusia dicipta, sudah dirancang oleh Allah untuk menjadi rasul penutup para nabi. Itu yang perlu Anda pahami. Satu lagi, Bang Jul tidak mewakili Dua Yesus. Sudah gugur, apalagi yang satu? Silakan. Bang Jul tidak mewakili Yesus, karena Yesus mengatakan, waktu murid-murid mengata, engkau adalah Mesias anak Allah. Dan Yesus mengaminkan itu. Dan Bang Jul tidak mengaminkan. Saya mengaminkan, Pak. Bani Israel, ketika mereka menyebut dirinya sebagai anak Allah, dia sedang menyatakan kesalehan. Ngerti saleh kan? Saleh adalah orang yang intim. Orang yang intim itu orang yang akrab. Layaknya bapak dengan anak. Di situ Yesus tidak berbicara tentang kesalehan.
Di situ Oh, berarti Bapak ingin mengatakan bahwa Maria ya disenggamahi oleh Theos sehingga anaknya adalah anak Tuhan dalam bentuk jasmani atau kedekatan, Pak? Jangan kejang, Bang Jul. Jangan kejang. Loh, Bapak yang kejang. Kalau Bapak mengatakan tidak dalam perspektif kesalehan, terus perspektif apa Anda Yesus mengatakan dia anak Tuhan? Anda ingin mengatakan bahwa Theos datang menghamili Maria sehingga dia anak Tuhan atau dengar dulu pengakuan Petrus dan yang diaminkan Yesus. Engkau adalah Mesias anak Allah. Yesus Mesias bukan mengatakan Mesias itu apa? Mesias itu apa? Yang digambarkan oleh malaikat di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Kristus kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Telah lahir Kristus Tuhan. Kristus Mesias di sini adalah Tuhan yang jadi manusia. Makanya Yesus berkata, Tuhan atau Tuhan, Pak? Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau apa Tuhan? Kata yang sama dipakai dalam bahasa aslinya Tuhan untuk Yesus. Tuhan untuk Yesus itu kata yang sama. Itu adalah sama enggak Tuhan dengan Tuhan, Pak? Menurut Bapak? Tuhan Daud dengan Tuhan Daud sama enggak? Ya, Bang Ju mengerti Tuhan adalah orang yang berkuasa atau atasan atau orang yang mempunyai kedudukannya yang tinggi. Tinggi. Kalau Tuhan misalnya dia Tuhan, Yesus itu Tuhan kenapa? Yesus itu Tuhan, dia menebus kita dari perhambaan dosa. Kalau Yesus itu Tuhan, seluruh nabi juga Tuhan, Pak. Tuhan. Mereka junjungan semua, Pak. Ya udah selesai. Kalau begitu. Nah sekarang kalau Yesus, kalau Tuhan beda nggak dengan Tuhan? Tuhan untuk Yesus ialah kita menjadi hambanya. Tetapi siapa yang ngajarin Bapak jadi hambanya? Ada Yesus pernah ngajarin kayak gitu, Pak? Aku telah menebus kamu dari perhambaan dosa. Sebab barang siapa yang menjadi budak dosa, di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Potong leher saya, Pak, kalau pernah Yesus mengajarkan itu. Coba tunjukkan dalilnya. Aku datang untuk orang berdosa. Ada nggak dalil itu? Ya ada, memang ada. Makanya dia katakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kenapa dikatakan hilang? Karena mereka Bani Israel kebanyakan meninggalkan hukum Tuhan, hukum Torah. Hayo. Mana dalilnya bahwa aku diutus untuk orang-orang Minang, orang-orang Batak, orang Bugis, mana? Ada, Pak? Nah, gini loh Bang Jul. Jadi di 3 gugur, Pak ya. Saya mewakili Yesus hari ini. Ya. Bang Jul tidak mewakili Yesus. Bang Jul mewakili. Saya mewakili. Saya mewakili Yesus. 3 poin yang Anda bawa itu gugur semua. Ayo. Ya udahlah. Jelas Bang Jul tidak mewakili Yesus. Karena yang Yesus terakhir, dirinya anak Allah. Oke. Anak Allah di sini bukan anak secara jasmani. Anak yang dimaksud di sini adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Bukan dalam arti kata anak di sini adalah anak dengan bapak dalam arti kata yang sesungguhnya. Kecuali Anda ingin memproklamirkan bahwa Anda memang pagan. Dewa datang menghamili manusia, anaknya kemudian disebut anak Tuhan, Hercules. Makanya Bang Jul tidak mewakili Yesus. Karena makanya saya katakan dari tadi Bang Jul tidak mewakili Yesus. Sedikit Bang Daud ya. Sedikit Bang Daud. Bang Daud sedikit Bang Daud ya. Kalau Bang Daud mengatakan dia ada, aku ada sebelum semuanya ada, berarti ada yang mengadakan. Itu satu. Yang kedua, kalau berbicara masalah penghapus dosa, sebagai Yesus penghapus dosa, di dalam Imamat ya kan 16, 18 itu lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa. Itu juga menghapus dosa, Bang. Gimana itu? Jadi bukan Yesus saja yang penghapus dosa. Lembu jantan itu juga bisa penghapus dosa. Kotoran lembu itu? Juga, Bang. Baca. Kotoran lembu gimana itu? Itu di dalam hukum Imamat 16 18. Nah, larinya ke sana. Orang perjanjian lama dia beriman bahwa orang berdosa harus ditebus, itu poinnya. Tapi itu lembu jantan. Ada ungkapan dari gereja orang perjanjian lama. Anda ingin mengatakan orang perjanjian baru. Dari mana istilah orang perjanjian lama, orang perjanjian baru itu, Pak? Dari mana? Ya udah, ini enggak selesai ya, nanti kita sambung lagi deh. Ini enggak selesai ini, enggak selesai. Ya udah, selamat siang. Pak Daud, saya nanya sedikit, Pak Daud. Saya nanya sedikit. Kalau Yesus punya 2 natur kan? Kata Pak Daud. Kalau Bapak punya berapa natur? Bapak. Kalau Bapak punya berapa natur? Ini kan Allah itu kan Esa. Nggak saya tanya. Maksud saya itu saya cuma nanya doang. Yesus 2 natur, kata Bapak. Kalau Bapak berapa natur? Ya tentu 1 natur.
Karena Allah itu esa. Oh, satu natur Bapak ya. Heeh. Oh iya. Berarti yang menjadi manusia bukan Bapak. Kalau kudus Iya, yang jadi Roh Kudus manusia kan berapa natur? firman Bapak. Oh, kalau Roh Kudus berapa natur? Hah? Roh Kudus Terus, ada berapa natur? natur? Bapak istirahat Allah dulu, itu Pak. kan satu. Allah itu kan esa. Jadi tidak mungkin ada dua natur. Makanya Yesus, Roh Kudus, Bapak satu natur kok. Kalau Yesus doang yang dua natur ya, Pak ya? Ya karena dia natur ilahinya mengambil natur manusia kan jadi dua Berarti Terus Yesus yang burung merpati? lebih sakti ya? natur. Ya, Yang Natur yang itu, muncul berupa burung merpati itu apa? Natur juga itu. Ya, Pak ya. Sampunatur. itu kan, ya makanya Tritunggal kan. Kenapa kenapa jadi disebut Tritunggal? Nah, rohnya itu bisa hadir dalam rupa, dalam wujud. Jadi Allah yang ada di dalam Alkitab yang disembah oleh para nabi, Allah yang bisa hadir dalam natur, yang bisa menyatakan Salah, kan burung merpati juga natur. Bang, ada Palamsen tuh. Nah, malam sen Iya. tadi Ya pagi udah, ngambek. silakan masuk yang lain. Pak Jako lama-lama sakit utak kok. Udah Pak Daud istirahat aja dulu Pak. Ya, Nanti udah. kita bahas tema yang berikutnya gitu ya Pak ya. Oke. Iya. Selamat siang. Oke. Jelas Yesus hadir ada yang mengadakan. Karena dia ada yang mengadakan. Ini yang jelas. Iya. Pak Jako sakit utak. Coba Pak Daud sekarang berpikir secara logika aja Pak ya. Logika, kita gunakan logika sederhana Pak. Ya. Tuhan, kalau Tuhan mengutus yang namanya malaikat, mungkin tidak Pak? Ya Mungkin kenapa tidak. tidak? Ya kenapa enggak Baik. mungkin? Untuk manusia. Tuhan itu kan, malaikat itu kan nggak kelihatan. Betul tidak Pak? Nah, Tapi malaikat bisa menyatakan diri sehingga bisa dilihat. melalui Kepada Maria Tuhan hadir nggak? Malaikat hadir nggak? Menyatakan diri. betul, bicara nggak pada orang-orang malaikat? tertentu, betul orang-orang tertentu. Waktu murid-murid Yesus, murid-murid Yesus datang ke kuburan, malaikat datang hadir nggak dalam wujud nggak? Dalam wujud yang bisa dikenal nggak oleh murid-murid Yesus? Itu kan malaikat. Tetapi kenapa bisa dilihat? Kenapa bisa menyatakan diri? Malaikatnya juga bisa kok. Kira-kira bisa nggak yang namanya manusia itu mencontohkan kepada malaikat? Manusia mencontohkan malaikat bisa atau tidak? Malaikat mencontohkan kepada Manusia mencontohkan Tuhan bisa atau tidak? Bagaimana manusia mencontohkan Tuhan? Makanya tidak mungkin Pak, begini, yang namanya malaikat tidak diberikan sama yang namanya nafsu Pak. Ya kan? Tidak mungkin yang namanya manusia itu mencontohkan malaikat. Malaikat dikasih uang tidak mau. Lihat janda tidak mungkin cie, tidak mungkin juga. Beda dengan ini. Nah, kalau misalkan Tuhan mengutus Tuhan, itu mungkin atau tidak Pak? Tuhan mengutus firman-Nya bisa nggak? Bisa kan? Nah, enggak, maksudnya Tuhan mengutus Tuhan bisa atau tidak? Tuhan mengutus firman-Nya bisa. Karena Tuhan menyatakan Tuhan. diri. Tuhan mengutus menyatakan Tuhan. diri. Pertanyaan saya, Tuhan mengutus Tuhan bisa atau tidak? Ya kalau Anda katakan saya bisa melahirkan nggak? Ya nggak bisa saya melahirkan. Mantap. Ini kemana lagi arahnya ini? Yang maksudnya tuh Pak Daud Ali itu Tuhan mengutus Tuhan tuh logika Pak Daud Ali itu nangkap nggak Tuhan mengutus Tuhan itu bisa nggak gitu loh maksudnya? Iya mungkin nggak gitu. Makanya saya katakan. Nggak usah pakai analogi Pak. Bisa nggak? Gitu. Analogi. Tuhan mengutus firman-Nya itu bisa. Tuhan mengutus Tuhan tuh bisa nggak? Ya saya katakan lagi. Saya bisa melahirkan nggak? Berarti nggak bisa kalau gimana sih? Berarti tidak bisa ya? Tidak bisa ya Tuhan mengutus kenapa? Tuhan ya? Nah begitulah Pak Daud ya. Begitulah Pak Daud. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus manusia agar apa? Dijadikan suri teladan. Manusia itu bisa dilihat. Tuhan tidak mungkin yang namanya kelihatan. Apa mungkin seorang manusia bisa mencontohkan Tuhan? Itu hal yang tidak mungkin. Apa mungkin manusia bisa mencontohkan yang namanya malaikat? Itu pun tidak mungkin. Apa mungkin juga Tuhan mengutus manusia itu? Tuhan mengutus genderuwo. Tidak mungkin juga mengutus genderuwo. Genderuwo itu bau, dekil, kumal. Betul. Manusia, Tuhan mengutus kuntilanak bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Kuntilanak bisanya ketawa-ketawa doang. Apa yang mesti kita dengerin? Makanya Tuhan mengutus manusia. Untuk apa? Supaya dilihat, dijadikan contoh, ya kan? Jadikan suri teladan, itulah yang benar. Tuhan mengutus Tuhan, hal yang tidak mungkin. Tuhan mengutus malaikat, hal yang tidak mungkin juga. Jadi jelas, Yesus adalah manusia.
Yesus utusan. Itu intinya Pak Daud. Karena ayatnya juga jelas Bang Dewa, Tuhan tidak bisa dilihat, ya kan? Ya itu aja mungkin. Boleh saya tambahkan satu ayat? Ya, saya tambahkan lagi nanti. Yohanes 1 ayat 18. Oh, Yohanes lagi. Ayat firman itu telah menjadi daging. Bukan, itu ayat 14. Ayat 18-nya tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah. Menyatakan apa menampakkan Pak di situ Pak? Iyalah yang menyatakannya. Jadi kenapa Allah bisa sebentar Pak. Menyatakan atau menampakkan di situ Allah Pak? Mau menampakkan diri, menyatakan itu diri. Memberitahu Pak. Memberitahu kepada kita keberadaan Allah. Memberitahu lewat pengajaran-pengajaran yang Allah ajarkan melalui Yesus Pak. Artinya seperti itu. Bukan menampakkan, tapi menyatakan. Jadi Bapak bedakan di situ Pak. Betul tidak Pak? Dan Yesus berkata, jadikanlah bangsa muridku. Murid sudah jelas Pak, murid. Berarti Yesus itu guru. Guru. Kecuali kalau Yesus mengatakan, jadikanlah hamba-hambaku. Berarti Yesus Tuhan. Kok berpikir secara logika aja nggak bisa sih Pak? Coba berpikir sama Bapak. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan dirinya hamba gitu. Iya. Ya, Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah memuliakan hambanya yang bernama Yesus. Betul. Murid, artinya Bapak itu murid. Yesus itu artinya guru. Itu jelas Bang Dewa, Kisah Para Rasul 3:13, itu kan jelas itu. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak telah memuliakan hambanya loh, yang bernama Yesus. Halo. Hamba dijadiin Tuhan. Betul. Coba berpikir lagi aja Pak Daud di situ ya. Kecuali kalau kata-katanya Yesus mengatakan jadikanlah bangsa hamba-hambaku, itu betul. Yesus Tuhan. Tetapi di situ dia mengatakan Yesus itu tahu diri Pak. Orangnya Pak. Dia bisa menempatkan dirinya itu. Dia itu siapa? Hanya sebatas utusan. Hanya sebatas utusan dia itu. Bukan siapa-siapa. Bukan Tuhan, bukan. Sama seperti kita. Yesus dari atas kembali. Yesus dari bawah, Pak. Dari bawah. Nggak selesai nanti ini. Mau saya tanggapi lagi atau gimana? Udah atau gimana? Ya, Bapak tanggapi, saya tanggapi lagi, Pak. Oh ya, udah saya tanggapi sedikit. Ya, Yesus hanya hamba. Ya, sedikit saja. Silahkan itu. Yohanes 17 ayat 2. Segala kuasa ada di tangan Yesus. Kalau Yesus hanya manusia, manusia seperti apa? Yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Jadi segala kuasa ada di tangan Yesus. Segala kuasa atas yang hidup ada di tangan Yesus. Makanya saya tunduk kepada Yesus. Terima kasih. Sama Pak. Kami juga tunduk kepada pengajaran Yesus. Kami juga tunduk. Sama. Pak. Oke. Pak Daud. Ya. Ini pertanyaan saya tapi tidak perlu Bapak jawab, sebagai bahan pemikiran aja sebelum mundur. Iya, closing dulu Bang. Bapak mengatakan bahwa Bapak dan anak Bapak itu beda pribadi, tapi hakikatnya sama, manusia. Nah, manusia itu ada miliaran, Pak. Tapi satu hakikat. Kalau manusia satu hakikat, tapi jumlahnya miliaran, lalu kemudian Tuhan satu hakikat, saya minta kepada Bapak, ada berapa jumlah Tuhan? 1, Esa. Boleh saya tanggapi lagi? Ya, Anda mengatakan manusia satu hakikat, tapi jumlahnya miliaran. Iya. Nah sekarang Tuhan satu hakikat, berapa jumlah Tuhan? Tuhan satu hakikat, kan Tuhan dikatakan Allah itu Esa. Jadi hakikatnya satu. Memang Tuhan itu Esa, yang saya tanya ini Tuhan Bapa. Makanya manusia satu hakikat, tapi jumlahnya miliaran. Makanya orang Yahudi tahu benar apa yang dikatakan Yesus. Kalau dia mengaku anak Allah, dengan begitu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Disitulah makanya orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Betul. Nah ini berarti dia mengaku makanya saya tanya kepada Apakah Bapak. Allah banyak? Tidak ada. Makanya Allah saya tanya banyak. kepada Bapak. Manusia satu hakikat, tapi jumlahnya miliaran, ya kan? Nah, Tuhan satu hakikat, berapa jumlah Tuhan? Esa. Oh, kalau dikata Tuhan ada kayak begini ya, di setiap diri orang percaya ada roh Tuhan, ada miliaran Tuhan, enggak begitu. Nah, Bapak dan berbeda. Bapak tadi mengatakan Yesus pribadi berbeda dengan Bapak. Ya toh?
Nah, Pak Daud dengan anak Pak Daud itu pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Ya kan gitu. Manusia satu hakikat, tapi jumlah pribadinya itu miliaran. Tuhan satu hakikat, tapi berapa jumlah pribadi Tuhan? Kan ada, makanya ada dalam 3 pribadi, makanya Tritunggal kan. Yang datang kepada Abraham? Ya Allah yang menampakkan diri juga. Berupa apa dia datang? Berupa manusia, Yohanes. Apakah dia adalah anak Maria? Kejadian. Makanya tidak saya tanya kepada Bapak, anak manusia yang adalah Tuhan Bapa yang datang kepada Abraham, apakah dia anak Maria? Makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi, Abraham telah melihat saya. Ya, oke. Saya tanya kepada Bapak, apakah itu anak Maria atau manusia bentuk lain? Apakah Tuhan yang datang kepada Abraham itu bukan dalam wujud manusia? Makanya Yesus manusia, Pak. Tapi apakah manusia? Oke, saya ikuti arah Bapak. Manusia, tapi apakah dia anak Maria? Kenapa Yesus jadi anak Maria? Karena ada Loh. Kok larinya ke situ? Pak, apakah anak Maria yang datang kepada Abraham? Yang datang kepada Abraham adalah Allah yang hadir tampil dalam wujud manusia. Apakah dia dari ketiga malaikat itu yang mana yang Tuhan, Pak? Dari ketiga yang datang itu. Yang berjanji kepada Abraham. Yang 2 datang itu yang mana? Yang 2 datang ke Sodom. Yang satu yang satu itu berupa manusia itu. Tuhan. Udah, Pak Daud, udah, bukan itu tujuannya. Sekarang saya tanya, yang satu manusia itu anak Maria atau bukan? Bukan. Belum. Bukan. Jelas Yesus pada waktu itu belum lahir sebagai anak Maria. Oke, berarti dia pribadi lain. Yang jelas pribadi Allah di surga bisa ada di bumi dalam wujud manusia. Oke, berarti itu pribadi lain, Pak. Berarti sudah ada 4 pribadi ya? Tidak. Bukan dari Tadi anak Maria di abad pertama. Kemudian ada lagi Tuhan berupa manusia datang kepada Abraham. Yang datang dalam bentuk nyala api siapa lagi, Pak? Bang Jul, roh Allah ada dalam bisa. Oh, saya jadi Allah juga udah 5 pribadi. Enggak. Yang datang kepada Abraham itu Tuhan atau bukan? Tunggu dulu. Yang datang kepada Abraham itu Tuhan atau bukan? Sang Firman wujud manusia. Sang Firman wujud manusia, tapi bukan Yesus. Yang datang kepada Abraham, Yesus mengkonfirmasi adalah Yesus. Ya, itu teman Kristen Anda menjawab loh. Bukan Yesus, tapi dalam bentukan manusia juga. Berarti sudah 4 pribadi. Tidak, 3 pribadi. Ya, silakan lanjutkan. Yesusnya gimana, Pak? Kan Yesus belum ada di situ. Belum. Yang ada adalah wujud Yesus dalam wujud bersama Allah. Saya jadi Anda ditertawakan, Pak, ngarang-ngarang. Nah, sekarang yang datang dalam wujud api siapa? Yesus bisa menampakkan diri. Jadi jelas apapun. Tuhan bisa datang. Belum lagi yang datang dalam bentuk tiang awan. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Musa, Allah mereka bisa datang dalam wujud yang dikenal oleh mereka. Itu intinya. Allah mereka datang dalam wujud. Berarti makanya kutanya, Tuhan Anda satu hakikat, berapa jumlah pribadinya? 3. Loh kok 3, Pak? Yang Anda maksud 3 itu kan Roh Kudus, Bapa dan Maria, Pak Yesus ada Maria. Bukan. 3 kan? Sang Firman. Nah, yang datang kepada Abraham Anda lupa. Sang Firman yang menampakkan kalau diri begitu Allah datang juga kepada Yakub jadi 5 gitu. Allah datang juga kepada Musa jadi 6 gitu. Enggak seperti itu cara berpikir. Loh, terus Anda dengar. Anda mengklaim Yesus dua natur. Allah ada juga di Arab jadi 7. Allah ada juga di Amerika jadi 8. Allah ada juga di Cina jadi 9. Allah juga ada di Jepang ada 10. Kalau begitu cara berpikir Bang Jul itu bukan cara Tuhan. Itu Pak Daud yang tolong Pak Daud. Yang satu diam dulu. Pak Daud saya tanya kepada Bapak. Pak Daud, yang datang kepada Abraham makan lembu itu yang dimasak Sarah, itu Tuhan dalam bentuk manusia, betul? Betul? Yang datang kepada Adam juga dalam wujud kok. Loh, kok jangan kayak banyak? Belum. Ini kita sedang menghitung pribadi Tuhan Anda. Jangan mengaco. Kenapa? Tidak semua yang datang tuh dihitung secara hitungan. Loh, kenapa bisa, Pak? Yang datang kepada Abraham Anda katakan itu Tuhan dalam wujud manusia. Saya bisa. Tuhan datang lagi dalam wujud api. Tuhan datang lagi dalam wujud awan. Tuhan datang lagi dalam wujud merpati. Jadi Tuhan jadi banyak begitu enggak seperti itu. Tetapi terus dalam wujud yang berbeda-beda. Betul. Nah, sekarang apa bedanya? Apa bedanya Tuhan yang datang? Itulah Allah yang maha dasar.
Jadi dia satu bukan sebiji, dia ngongkang-ngongkang saja di alam sana. Bukan. Allah itu bisa hadir bersama manusia. Itulah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-kita, Allah yang bisa makanya jangan malu. Allah yang bisa makanya jangan malu ketika saya katakan itu banyak pribadi, bukan 3 pribadi. Yang kita ingin bantah di sini, Tuhan Anda itu bukan 3 pribadi, tapi banyak pribadinya. Itu kata Suma. Firman, loh, cuman itu. Sekarang saya tanya, oke, Pak Daud diam, Anda nggak ada ilmu. Sekarang Pak Christian saya tanya kepada Anda, manusia yang datang kepada Abraham ada berapa natur? Abraham ditemui oleh Tuhan dalam wujud malaikat. Manusia. Bisa. Dalam bentuk manusia bisa. Dalam bentuk apapun bisa. Ya. Oke. Nah, yang datang dalam bentuk manusia ini Tuhan menurut Anda. Manusia yang datang ini berapa natur? Manusia yang datang ini dalam natur ilahi. Tapi yang makan lembu siapa itu, Pak? Dia bisa apapun karena Allahku hidup. Berarti Bapak Anda boleh makan daging sapi? Saya jawab dulu ya. Firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa didengar. Tapi kenyataannya mulai Adam, Tuhan menyatakan diri. Abraham menyatakan Tuhan menyatakan diri atau menampakkan diri? Menampakkan diri dan bisa bicara. Menampakkan diri. Bisa bicara. Oke. Nah sekarang yang jangan malu-malu Pak, yang jujur Pak. Tidak, saya tidak malu. Buat apa malu? Nah, yang datang kepada Abraham itu kan manusia, Pak. Betul? Wujud manusia. Ya itu dia yang saya ingin tahu. Yang datang itu wujud manusia. Itu pribadi Tuhan Anda juga? Yes. Nah, itu Yesus, Pak. Yes. Yesus, Pak. Tapi belum disebut Yesus. Disebut Yesus. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Tunggu dulu. Memangnya bisa. Memangnya Tuhan ada batasannya. Bisa. Yes. Oh, berarti yang datang kepada Abraham itu berupa manusia, itu anak Maria. Salah. Lalu terus kenapa Anda mengatakan itu adalah Yesus? Kepada Abraham belum jadi anak Maria lah, belum lah. Ini. Oh, berarti Hei, Anda bertanya. Ayo kasih waktu. Enggak. Kasih waktu. Enggak. Kalau saya jawab dipotong buat apa sekarang? Nah, pasti dipotong lah Pak. Uang Bapak juga potong saya kok dengan kata woi. Gimana sih Bapak ini? Kasih waktu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Bang Juma. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Anda bertanya, saya menjawab. Ya udah, terima kasih atas waktunya, puji Tuhan. Saya mau Ya, diingat itu Pak Daud ya. Tuhan Anda satu hakikat, tapi jumlahnya itu ada miliaran jumlah pribadinya. Ada di segala tempat dalam wujud dalam waktu yang bersamaan, tetapi bisa di dalam sama dengan dewa-dewa sama dewa-dewa di segala tempat. Sebentar Pak, sebentar. Itu dewa-dewa itu dewa laut, dewa api, dewa angin, Tuhan saya itu maha kuasa, dewa beras, maha hadir, maha dewa, maha mampu menyatakan diri. Maha dewa nggak Pak? Maha dewa nggak? Oh gitu. Tuhan Anda memang banyak Pak Daud. Tuhan Anda memang banyak. Saya salut. Saya tepuk tangan buat Tuhan Bapak yang begitu ramai. Yang tidak berkenan kepada saudara-saudara, karena yang baik itu dari Tuhan, yang buruk itu dari saya. Iya betul. Bapak buruk semua Pak. Buruk semua. Betul itu. Buruk semua dari Bapak itu. Oh iya. Oke, lanjut Pak Christian. Pak Christian, yang datang dalam bentuk api itu pribadi Tuhan juga? Yes. Dan itu Yesus, bukan? Yes. Oh, bukan Yesus. Berarti pribadi beda? Yes, itu Yesus. Oh, Yesus pernah datang dalam wujud api? Bisa. Yang namanya Adam juga Yesus. Dengar ini Yesus wujud api. Kamu baru dengar, makanya kamu sesat. Iya. Itu di mana Pak dalilnya Yesus datang dalam wujud api? Sekarang kalau Allah menyatakan tidak pernah bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi kenapa bisa didengar dan bisa dilihat? Ya, yang didengar itu utusannya, Pak. Yes. Yang didengar itu utusannya. Itulah Yesus dalam wujud apapun. Dia sang firman pribadi. Salah satu 3 pribadi itu. Loh kok 3 pribadi tapi kok beda? Ada pribadi api.
ada pribadi. Aduh, Bapak ini gimana sih? Karena Allahku hidup, bukan Allah yang mati. Yang hidup itu makhluk, Pak. Yang dikatakan Tuhan itu maha hidup. Itu yang membedakan dengan SWT. Loh, SWT itu maha hidup, Pak. Di mana Yesus diterangkan maha hidup? Coba. Di mana Yesus dikatakan maha hidup? Mati, Pak, Yesus itu 3 hari lagi. Terus sekarang hidup di surga dan pernah menjadi mayat. Wujud manusianya pernah menjadi mayat. Oh, kasihan kali. Kalau Bapak itu, kalau Bapak sendiri yang di surga itu pernah menjadi mayat? Tidak. Oh, berarti yang jadi mayat bukan Bapak. Yes. Udahlah. Ya, Allah gitu Bapa dong. bukan Yesus, Yesus bukan Allah Bapa, Allah Bapa tidak. Nah, dengarkan itu Pak Daud, Pak Dokter Adi, Pak Lamsen, dengarkan. Allah Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Allah Bapa. Jangan lagi kalian sama-samakan, gitu loh. Beda pribadi. Beda pribadi. Ya. Dengar ya Pak Dokter Adi ya, jangan Anda katakan semuanya itu. Benar ini Pak Christian. Ngomong. Mau tanya apa lagi, Sul? Pak Juma. Kamu sebaiknya diam dulu. Aduh, lo kok saya diam, Pak? Pak Lamsen ini. Oh, benci kali sama. 3 pribadi itu, Pak Lamsen. Tuhan kami itu tidak bisa masuk akal. Emang kau kupas Tuhan kami tidak bisa. Aduh, Pak Christian, Bapak, Tuhan Bapak nggak masuk akal, benar nggak? Kamu itu ngomong berdasarkan dari otak ke otak, mana bisa mengenal itu? Ini Pak Christian ada di sini, harus kita dengarkan juga Pak Lamsen. Orang Kristen pun goblok juga. Pak Lamsen, Tuhan Bapak nggak masuk akal katanya, benar nggak? Dasar kita. Siapa teman-teman Kristen tidak bisa menjawab? Ini ada Pak Christian. Benar nggak Tuhan Bapak nggak masuk akal? Ini bodoh semua orang ini. Loh, Pak Christian dibilang bodoh, Pak Lamsen ini. Pak, semua kamu sama. Mau ngupas-ngupas yang tidak bisa dikupas. Karena merasa hebat dari Tuhan. Mana bisa dikenal langsung dengan otak sendiri? Kan ada Alkitab yang menjawab, pakai otak sendiri menjawab. Ya nggak bisa lah. Itu baru betul. Betul Pak Lamsen. Yang mana yang benar ini? Goblok Pak Lamsen atau Islam dan Kristen yang goblok ini. Nah, Bapak dibilangi goblok sama Pak Lamsen kok bisa? Iya, saya dengar goblok. Ada Alkitab kok, masa pakai otak sendiri? Memang ada di dalam kitab Bapak mengatakan bahwa kamu goblok juga, cuma kamu goblok kamu. Pak Lamsen, emang ada Tuhan yang makan ikan? Tuhan yang bisa bobo, yang bisa pipis, ada. Sama kayak saya loh. Pak Christian bilang Tuhan Bapa itu beda pribadi. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Yesus. Kan itu kata-katanya bukan kata Alkitab. Masa kamu percaya kepada orang? Bentar saya jawab. Tadi belum lengkap. Ya. Allah Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Allah Bapa, bukan sekarang aja dengarkan dulu. Jangan dipotong, dengan Pak ini, Pak Lamsen dengan Pak Christian. Jangan dipotong. Saya moderatorin antara Pak Lamsen dengan Pak Christian, gimana nih? Tidak. Soal ketuhanan dulu. Supaya pas gitu. Ketiganya itu esa. Ketiganya bisa dibedakan. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ketiganya sama kekalnya. Mana berarti bisa? Ada 3 yang kekal. Yes. Nah, itu Pak Lamsen, Tuhan Bapak ada 3. Bukan gitu. Itu kan kata Zuma. Kan 3-3-nya beda dan 3-3-nya kekal. Berarti 3-3-nya Tuhan kan gitu. Gimana sih Bapak? Hancur deh Pak Lamsen. Saya boleh dikasih waktu 2 menit. Lamsen, Bang, benar. Ya, saya boleh dikasih waktu 2 menit untuk menjelaskan supaya tidak ada salah paham. Saya nggak salah paham Pak, saya udah ngerti itu. Tapi Pak Lamsen ini gimana? Terus, mana ada semua yang ngerti paham tentang Alkitab? Yesus kekal. Yes. Bapak kekal. Yes. Roh Kudus kekal. Yes. Ketiga-tiganya beda pribadi. Yes. Berarti ada berapa yang kekal Pak? Iya, ketiganya kekal karena saya harus jawab dulu. Ya sudah. Saya jawab. Pantas aja Pak Lamsen ngamuk. Sekarang tuanya 3. Saya jawab. Ya, bahwa Allah Bapa punya firman. Ya, firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Yesus pernah berkata di Yohanes 8:42, jika engkau percaya pada Allah Bapa, aku keluar dari Allah Bapa. Apa yang keluar dari Allah Bapa? Sang firman itu tadi. Kedua, tentang Roh Kudus. Di Yohanes 15 ayat 26 juga berkata bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa.
bahwa Roh Kudus maupun Yesus itu sama-sama keluar dari Allah Bapa. Allah Bapa itu memiliki roh dan memiliki firman itu dari kekal. Maka itu ketiganya Esa, bukan ketiganya tiga. Itu loh Pak. Ya kamu tertawa nggak apa-apa, memang Allahmu beda sampai Allahku kok. Ya pasti beda lah Bapak. Ya pasti. Gimana? Kalau sama kan agamanya sama, jadi Islam. Pak Lamsen, tanggapannya gimana Pak Lamsen? Silakan Pak Lamsen. Benar nggak itu? Pak Lamsen? Nggak ada benarnya Bang kalau Pak Lamsen bilang. Bang Dewa. Bentar. Saya itu. Jangan tanya saya. Sebentar. Kita Kristian sama Pak Lamsen dulu. Itu kan kata-kata Kristian. Bagaimana kata Alkitab kan gitu yang perlu. Saya itu maka saya bilang baik Islam baik Kristen itu goblok semua. Memacam-macam mau bahas Tuhan. Nggak bisa, seperti itu nggak bisa. Nah, padahal yang bacanya juga Bahlul. Nggak boleh Pak, bodoh-bodohkan orang. Mana bisa? Tuhannya Alkitab itu tidak bisa kupas-kupas pakai otak dan logika manusia, tidak bisa seperti itu. Pakai Tapi dulu Alkitab, Bapak bagaimana kata bilang Alkitab? Itu aja. Tuhan Kristen bisa menjadi ini, bisa menjadi apa yang bilang? Bapak pernah bilang Tuhan Bapak ya, bisa Bang, ya? menjadi kerbau pendek. Gimana sih? Kenapa kamu percaya kepada saya? Jangan percaya kepada saya. Gimana sih? Bapak mau geblok-geblokan orang sementara Bapak mengatakan Tuhan Bapak bisa menjadi ini dan itu. Kamu merasa mampu membahas-bahas atau menganalisa Tuhan? Mana bisa? Kalau yang dimaksud Yesus adalah Tuhan, bisa dianalisa Pak, karena dia manusia. Tidak bisa kamu analisa. Yesus Yesus tidak itu bisa kok pula. nggak bisa kamu Apanya analisa. yang Yesus yang tidak bisa dianalisa? mampu. Apanya? Maha ajaib. Maha ajaib. Cukup hanya penjelasan Alkitab cukup. Jangan ditambah-tambah. Nah, kalau begitu jangan Anda tuhankan Yesus karena Yesus tidak ada di dalam Anda dikatakan adalah Tuhan. Tidak ada. Loh, tadi Bapak mengatakan jangan ditambah-tambah. Karena ciri-cirinya dikatakan Alkitab itu dia benar-benar Tuhan. Lah, bukan ciri-ciri lagi. Yesus itu manusia. Tanpa ciri-ciri dia udah nyata manusia. Dia Kenapa bukan dituhankan? manusia. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. Kata siapa? Kata Alkitab. Coba kita baca. Ada kata Yesus begitu. Nah, mari kita lihat kata-kata Yesus ya. Mau kita lihat. Aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ada enggak, Pak? Tidak boleh pakai otak sendiri ya. Lah itu Bapak pakai otak sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan datang rupa manusia. Bukan seperti itu katanya. Alkitab kita baca. Apa kata Yesus? Ya. Bible maksudnya? Ya, Alkitab di Bible lah, kitab saya. Iya. Kata Yesus dalam Yohanes 6:38. Aku telah turun dari surga. Ada enggak manusia turun dari surga? Ada Pak. Ada Nabi Adam. Nabi Adam ada. Nabi Adam. Adamnya Al-Quran itu bukannya Adam Alkitab kami. Iya, Nabi Adam dari surga. Jangan digabung. Jangan digabung Al-Quran dengan Alkitab. Karena ajaran Al-Quran dengan Alkitab bertolak belakang. Tidak boleh. Kan Bapak Pak Lamsen tadi mengatakan. Tapi kalau kitabnya Yahudi Anda gabung dengan kitab Kristen boleh. Ya, tidak boleh. Alkitab dengan Al-Quran itu bertolak belakang. Jangan kamu gabungkan. Itu makanya kamu itu. Enggak, tadi pertanyaan Pak Lamsen. Kitabnya Yahudi juga dengan kitab Kristen bertolak belakang kok. Kenapa digabung? Siapa menggabung? Saya tidak gabung. Itu buktinya perjanjian lama ada di dalam kitab Anda. Loh, perjanjian lama kitab kami juga. Kitab kami itu. Dari mana? Ketawa. Yes, itu kitabnya agama Yahudi kok dibilang kitab saya juga gimana? Tidak mengerti Alkitab kami. Tidak mengerti. Tahu sendiri. Orang bodoh seperti kami itu. Jarak dari kitab Bapak dengan kitabnya Yahudi itu 1000 tahun lebih loh. Kok digabung-gabungkan? Tidak bisa. Kami tidak ngerti. Asal ngomong aja Pak Lamsen. Tidak bisa. Juma, kamu itu hanya banyak pernyataan tanpa bukti. Kamu bilang Bapak juga begitu. Bapak barusan mengaku kitabnya Yahudi, kitab Anda juga. Gimana? Kamu itu kan mengatakan Yesus itu fiktif kan? Ini perkataan Yesus kamu akui. Untuk apa kamu seperti kamu tidak bagus di bisanya hanya nyalahin orang, tidak layak yang salah, seperti kami itu Ustaz apa merepet, kamu? meraju. Bukan meraju, memang salah kamu itu salah. Tidak mau seperti itu. Apa yang salah loh? Kitabnya agama lain Anda bilang kitab Anda kamu mengatakan Yesus itu fiktif, tapi perkataan orang Yesus fiktif kamu akui. Bagaimana seperti ini? Apa dan itu penjelasan Bapak sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dalam rupa manusia. Berarti fiktif dong. Kalau kamu tidak suka saya layan kamu, tidak suka saya layan kamu, tidak mau. Aku memang nggak suka dengan kamu. Ya sudah saya diam kalau gitu. Yang lain lah, yang bagus lah. Yang bagus lah. Dengan Dewa aja, Pak Lamsen. Ya, dengan Dewa ya. Tidak suka. Dewa kata-kata dulu itu. Dewa lain lagi. Sama. Ada yang kemarin siapa itu? Si Ray lah. Mana Ray? Ada nggak Ray? Yang bagus lah. Sopan, baik.
Ya. Kita sopan Pak Lamsen. Tidak seperti ini kacau balau. Macam Bapak sopan aja dari tadi goblok-gobloking orang. Gimana saya sopan kalau kamu tidak benar? Pak Lamsen. Muncul goblok, mau Kristen, mau Islam semuanya goblok. Masalah agama. Aduh Bapak ini. Harus sopan. Malah sembahan kami Anda katakan goblok. Lucu Bapak. Jangan seperti ini. Ya, jangan seperti ini. Ini kan kacau jadi keributan. Agama itu bukan untuk ribut, untuk damai. Bukan untuk menghakimi. Ini kan menyakitkan orang. Ini caramu itu cara salah ini. Cara Islam ini salah semua ini. Dikatakan. Jadi Bapak mengatakan Tuhan kami goblok itu enggak nyakitin, Pak. Makanya saya katakan seperti itu karena kamu ribut terus. Agama itu untuk baik, damai, persahabatan. Pernah enggak Bapak yang ribut? Pernah enggak saya mengatakan Tuhan Bapak goblok? Pernah enggak, Pak? Iya. Pernah itu, Pak. Dari mulut saya. Kamu itu macam-macam. Tuh, saya dibilang macam-macam lagi. Saya tidak mau dengar Jumat. Kalau tidak ada pengganti Jumat, saya keluar juga memang. Tapi dengar-dengar aja orang. Saya sering mau nangis saya mendengar ini. Saya sering nangis. Bapak mau dengar nangis. Orang tadi saya membahas tentang Yesus. Saya dudukkan Yesus pada tempat yang sesungguhnya. Bapak malah mau nangis. Giliran Bapak ngatain Tuhan saya goblok. Bapak senang-senang aja, tenang-tenang aja. Karena Tuhan mengatakan Kristen bukan Nasrani. Bagaimana sih? Memang bukan, Pak. Nah, buktinya tidak ada. Lah, ini Bapak Kristen. Pengikut Yesus itu Nasrani. Saya tidak mau dengan kamu lagi, Zuma. Ada yang lain? Ada yang lain sudah jawabin. Ada yang lain? Susah memang Bapakku ini. Susah lah. Yang lain lah, yang lain. Sekarang padahal saya bercita-cita jadi menantunya loh, Pak. Yang lain nanya aja Pak Lamsen. Nanya aja Pak Lamsen. Nah, Pak Lamsen juga dibilangi membosankan oleh Pak Kristen. Sudah membosankan itu. Ya sudah, kita bahas yang lain aja. Silakan Dinda Dewa dengan Pak Christian, silakan. Ya, saya Pak mau tanya sama Bang Suma. Wah, ini dia yang dicari. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Suaranya Bang. Terima kasih. Selamat sore semua. Namanya ganti lagi Bang. Loh. Esensinya bukan di nama. Oke, lanjut baik, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Iya, saya pernah dengar ini ya, sama Bang Suma mengklaim bahwa Bang Suma untuk di kitab Yesaya pasal 42 adalah nubuatan Muhammad. Namun di Yesaya pasal 53 adalah salah satu nubuat utama penyaliban Kristus di seluruh perjanjian lama. Pertanyaan saya kepada Saudara Suma yang terhormat, atas dasar apa Anda merasa Yesaya 42 tidak rusak karena menubuatkan Muhammad, tetapi Yesaya 53 rusak yang menubuatkan penyaliban Kristus? Silakan. Oke, baik. Jadi gini Pak, rujukan saya jelas ketika berbicara mengenai kitab Bapak. Al-Quran menerangkan ya di dalam surah Al-Baqarah itu sangat jelas bahwa ahli kitab itu mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu yang perlu Bapak pahami lebih jauh. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwa dalam surah Al-Baqarah diterangkan bahwa ketika Taurat datang, Injil datang, membahas tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka kemudian merubah perkataan-perkataan Tuhan dan menggantikan perkataan Tuhan dengan perkataan mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Mereka menggantikan daripada apa yang menjadi kebenaran, mereka sembunyikan padahal mereka mengetahui. Artinya bahwa ketika Al-Quran menerangkan bahwa ahli kitab itu mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti ada dua hal. Di dalam kitab mereka ada indikasi Rasulullah, di dalam kitab mereka juga ada indikasi penyembunyian daripada apa yang mereka sembunyikan, demi untuk supaya tidak meloloskan Nabi di luar daripada bangsa Israel. Jadi yang cocok dengan otak Islam, katakan itu asli, tapi kalau nggak cocok itu palsu gitu cuma. Nggak ada yang palsu, nggak ada yang asli, Pak. Al-Quran tidak pernah mengatakan asli dan palsu. Al-Quran mengatakan
mereka gemar menyembunyikan firman Tuhan yang ada pada mereka. Lalu Al-Quran mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Mereka mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jadi kalau 42 itu nubuatan buat Muhammad, betul. Ya, ini mengerti enggak? Bapak tentang nubuatan ngerti enggak, Pak? Oh ya, sangat ngerti. Apa nubuatan itu, Pak? Ya, itu perkataan Nabi tentang yang akan datang. Nah, berarti dia tidak menyebut nama ya, Pak ya? Ya, tapi nama Muhammad sama sekali tidak disebut di kitab Tanakh mana. Namanya nubuatan, Pak. Kalau dia nyebut nama, itu bukan nubuatan, Pak. Itu penunjukan langsung. Iya, termasuk harus ciri-ciri. Tapi ciri-ciri tidak ada sama sekali buat Muhammad. Kata siapa? Kata Bapak kan? Ya, kata orang Islam iya. Kalau ada orang Kristen nggak ada yang percaya itu. Dan memang nggak bisa, nggak ada. Kata orang Yahudi itu nggak ada. Jelaslah orang Kristen itu nggak percaya memang. Itu pasti loh, Pak. Tapi yang aneh. Nah sekarang ketika ngemis-ngemis buat nubuatan nabimu dipakai. Tapi loh, sama Pak. Anda ini siapa? Anda Kristen, Anda Bapak Yesaya, itu kitab Bapak. Oh iya, kitabku, kan saya pakai. Neneknya kiper, Pak, kalau itu kitab Bapak. Dari mana ke mana, Pak? Yesaya ini kitabnya Bani Israel. Bapak Bani siapa? Tunggu. Yesus orang Yahudi. Ya, Yesus memang. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Bapak? Yesus memang Bani Israel. Penulisnya orang Yahudi. Ya, lah Bapak ini siapa? Kitab semua orang Yahudi. Gitu loh. Tidak ada yang Arab kecuali Quran. Iya kan? Oke, baik. Jadi penulis kitab Anda akui orang Yahudi, oke? Yes. Oke, sekarang di dalam Matius 23 nomor 15, agama mana yang dibentuk oleh orang Yahudi? Jawab. Agama apa? Yesus datang. Jangan bawa Yesus, Pak, jangan bawa Yesus. Iya, Penulis kitab Anda adalah orang Yahudi. Agama apa yang dibentuk oleh Yahudi berdasarkan Matius 23 nomor 15? Saya sudah katakan Yesus datang tidak mendirikan agama. Saya nggak tanya Yesus, Pak. Yang saya tanya penulis kitab Bapak. Oke? Ya, kenapa? Nah, sekarang saya tanya, agama apa yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi, bukan oleh Yesus? Tolong dibaca ayatnya. Matius 23 nomor 15. Ya, bacakan. Anda hafal? Tidak, saya nggak pernah hafal. Betul. Percuma Anda jadi Kristen. Ya, buat apa? Nah, ini saya bacakan kepada Bapak. Ya. Yes. Lah kalau membacanya aja Bapak nggak hafal aja nggak tahu, bagaimana mau paham, Pak? Yeah. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Oke? Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu, untuk menjadikan mereka menjadi orang neraka, dan kemudian menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana, Pak, yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi melalui kitab yang Anda maksud tadi? Agama Yahudi, apalagi orang Farisi, itu paling sering Yesus itu menasehati mereka. Bahkan dikatakan orang Farisi. Yang saya tanya, agama apa yang kemudian orang Yahudi nyebrang lautan, orang Yahudi menjelajahi daratan, membentuk sebuah agama, itu agama apa yang mereka bentuk? Yahudi, bukan Kristen. Apa kok kenapa? Yahudi mana yang nyebrang lautan, Pak, mengajarkan agama Yahudi ke non-Yahudi? Matius berapa? 15 ya? Baru mau belajar, tenang aja. Ya. Daftar jadi murid saya, Pak, kayak Pak Lamsen. 15 ayat berapa? Matius 23 nomor 15. 23 15. Ya. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jelas bukan Kristen kan? Tuh, memang bukan Kristen, tapi orang Farisi, orang ahli Taurat akan membentuk sebuah agama. Hai kamu orang-orang munafik. Yang munafik itu orang Farisi kan? Iya betul. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan 1 orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini bicara tentang orang ahli Taurat, ahli Taurat yang munafik semacam kamu itu, gitu loh. Iya.
Nah, agama mana itu Pak yang diajarkan oleh orang Yahudi? Apa Kristen? Coba suruh baca dari awal, ya. Pak Kristen coba. Agama apa Pak? Agama. Dari ayat 1. Orang Farisi. Pak Kristen mohon maaf. Coba disuruh dibaca mulai dari ayat 1. Sudah itu Pak. Supaya dimengerti. Sudah kita bahas Pak Lamsen. Kalau dari ujung langsung memang kita bingung. Agama apa? Baca dari awal. Yesus mengecam itu udah Pak, ahli Taurat dan Kristen, orang tolong baca Farisi. dari awal supaya kita jangan bingung. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul. Yes. Ya terus, apa pertanyaan? Nah sekarang orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, itu masuk enggak Paulus di situ, Pak? Maksudnya? Pura-pura bingung. Berpikir ya, dia berpikir bukan berpikir pura-pura bingung. Itu pertanyaan tidak tahu kan? Tidak tahu dia menanya yang tidak tahu. Pura-pura bingung dia. Atau jangan-jangan yang Anda ingin katakan sini Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab yang nyebrang lautan untuk mengajarkan kemudian Torah. Betul? Jelas ini celakalah kamu ahli Taurat. Nah, siapa ahli Taurat situ, Pak? Orang Farisi di sini dan ahli Taurat di sini Paulus masuk nggak? Saya nggak tahu ini tidak sama sekali nggak bicara tentang Paulus. Mana ini bicara tentang Paulus? Di mana Paulusnya di mana? Pak, itu berbicara nubuatan. Pak, kan tadi saya sudah bilang, Pak. Ketika nubuatan diceritakan oleh Yesus itu tidak menyebut nama. Jadi ini yang ditegur, Pak Christian, yang ditegur ini Paulus. Kita enak. Makanya pakai kamu ini yang ditegur siapa? Ya sekarang saya tanya kepada Bapak, Paulus itu masuk nggak golongan Taurat? Apa ahli Taurat? Saya tanya, ucapan Yesus ini yang ditegur ini Paulus kah? Oh, ahli Taurat Pak, dengan orang Farisi gimana sih? Nah, sekarang saya tanya, Paulus masuk nggak orang Farisi? Makanya dibacakan dari ayat 1 Pak. Baca Pak Christian, baca dari ayat 1 sampai ayat 15 kita tahu. Kita ini jadi diketawa-ketawa kan enggak enak Paulus itu bekas ahli Taurat, orang Farisi yang bejat memang betul. Pak Christian bacakan dari ayat 1. Tapi dia bertobat. Kita diketawain kan enak seperti diketawain. Jadi orang Kristen ketika dia diketawain karena Bapak nggak jujur gitu loh. Lo mana sebutan Paulus di mana ini sekarang? Makanya saya tanya, Paulus ngaku nggak orang Farisi? Bekasnya iya, betul. Boleh nggak dikatakan orang itu bekas orang Bugis, bekas orang Jawa, boleh nggak Pak? Loh. Boleh Pak, aku misalkan aku dulu Islam, aku katakan bekas orang Islam, boleh kan? Loh, ini bukan berbicara mengenai bekas atau ini Pak, ini berbicara mengenai orang Farisi, orang-orang ahli Torah gitu. Ini sama sekali tidak bicara tentang Paulus. Mana Paulus disebut? Jadi berbicara tentang siapa ini Pak? Ini berbicara tentang ahli Torah dan orang Farisi yang munafik semacam kamu. Nah, emang saya orang Farisi? Ya, tapi semacam kamu memang orang Farisi. Aduh, macam Pak Lamsen tuh. Pak, kalau udah ketabok dengan dalil. Yes. Oh gitu. 11-12. Sama sekali nggak bicara tentang Paulus di sini. Loh, Bapak mau pungkiri kalau Paulus itu orang Farisi? Yes. Kok bekas pula? Masa ada orang bekas Farisi? Lah ya memang betul. Oh, ngeles-ngeles, jago ngeles-ngeles kayak tukang bajai. Ahli Taurat, bekas orang Farisi, bekas orang Gerunda. Saya bekas orang munafik ya. Paulus ini memang saya bekas orang Padang Gerunda. Kan jadi bahan ejekan kan Pak Christian kalau begini? Saya bekas orang Padang. Memang Tuhan sudah bilang Pak Lamsen di dalam Yesaya 43 nomor 10 memang Tuhan akan permalukan kalian Pak. Itu terima aja itu Pak. Tidak boleh ya orang mualaf itu dikatakan bekas orang Kristen. Saya tanya. Ya nggak boleh lah. Loh, jadi disebut apa itu? Tetap Kristen. Ya karena nggak nyambung Pak. Farisi itu apa? Ahli Taurat itu apa? Gitu. Ini kan bicara agama, iya kan? Kalau ada orang Kristen terus jadi Islam, dia mualaf. Dia dikatakan bekas Kristen, boleh nggak? Boleh. Kalau yang itu Anda sama.
Nah, terus Paulus orang Farisi, bekas orang Farisi, sekarang dia pengikut Kristus di sini kan? diterangkan di sini apa, Pak? Apa? Dia mengatakan golongan orang Farisi kan? Iya. Ahli Taurat kan? Pak Christian, maaf Pak Christian, kita jawab Pak. Kita langsung ngaku Paulus itu memang ahli Taurat. Ya. Betul kok si Jumaid, betul. Saat itu iya. Makanya kita baca mulai dari ayat 1 itu. Siapa yang disebut itu? Baca ayat 1, Matius 13 itu. Kita baca supaya jelas. Kalau kita duga-duga sendiri kan nggak jelas nanti kemana arah tujuannya. Pak Christian ya, kita harus baca. Tolonglah kita belajar Alkitab dengan baik. Jangan pakai otak kita sendiri ya. Ini kita baca. Saya bekas orang Padang. Kita baca dulu yang pertama. Pak Jumaya, tolonglah jangan jadi ketawa-ketawa tapi kamu potong-potong ayat kami. Lucu aja Pak, karena makanya kita jawab kita Alkitab menjawabnya ya. Memang betul si Paulus itu adalah orang Farisi ya. Kita baca dari yang pertama. Ya, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi si Paulus itu memang ahli Taurat dan Farisi. Ya betul. Tidak salah kamu di situ. Bisa nggak dibilang bekas? Tidak salah. Iya benar. Tapi kita baca terus. Enggak, Pak Lamsen, bentar dulu. Kita baca logika. Pak Lamsen, bentar. Kalau Pak Lamsen orang Batak, ini bisa nggak dikatakan mantan orang Batak? Bisa nggak, Pak Lamsen? Saya tidak mempermasalahkan itu. Tentang ayat ini, saya kok tentang saya. Inilah tidak enaknya Islam ini. Kalau nanti terpojok begini, dialihkan kemana-mana. Sudah mulai terpojokkan. Tidak boleh seperti itu. Pak Lamsen. Oh, terpojok pula. Gimana sih? Kita belajar Alkitab ini. Masalah Alkitab. Jangan tanya saya tidak tahu apa-apa. Terus terang. Saya sudah tolong bicara satu-satu dong, supaya yang dengar ini. Harus berdasarkan Alkitab, jangan berdasarkan pendapat saya. Kalau itu saya tidak mau. Pendapat saya tidak benar. Pendapat Alkitab yang benar, ya. Makanya kita tanya Alkitab. Jangan seperti itu, potong sana, potong sini, lalu dibuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Alkitab. Saya tidak mau seperti itu sebetulnya. Makanya saya sering marah. Iya. Ya, Bang Zuma dan Lamsen. Jangan Pak Lamsen aja. Kalau mau kita pendengar aja. Maksud dan tujuan ayat ini, jangan langsung ke ayat. Apa lu marah lo? Lu marah? Jangan langsung ke 15. Ya, jadi tolonglah kita belajar baik-baik supaya aman. Jangan untuk menjatuhkan supaya saya menang. Bodoh si Kristen, bodoh si Nebahu. Iya, ya memang saya orang bodoh. Saya tidak marah dalam itu memang iya. Tapi yang saya tonjolkan adalah Alkitabnya, bukan saya. Saya bodoh nggak apa-apa. Memang saya bodoh ya. Begitu kawannya. Jadi kita hendaklah kita baik-baiklah, bicara dengan baik, bukan untuk menjatuhkan orang, untuk ngenyek orang, untuk ngetawain orang, untuk apa? Apa keuntunganmu di situ? Kamu ketawa tapi orang lain sakit hati, ya kan nggak ada untungnya. Malah orang ada Pak, ada untungnya Pak, ada untungnya ya. Oke, kita baca ayat 1 ya, harus maulah belajar, namanya belajar ya, baca. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ini sudah jelas katanya. Ahli Taurat, termasuk Paulus cuma termasuk Paulus. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu yang dikecam oleh Yesus. Jadi bukan agama apa yang dibawa, tetap juga agama itu, agamanya tetap. Tapi orang Farisi, orang ahli Taurat itu mengajarkannya benar, tapi kelakuannya tidak benar. Itu maksud dan tujuan ayat ini, Pak Juma ya. Terima kasih. Oke, jadi Paulus ahli Taurat. Paulus kemudian juga adalah orang Farisi. Boleh nggak saya katakan dia juga adalah orang munafik, Pak? Ya munafik dia, memang orang munafik dia. Oke. Nah, terus kemudian dia nyeberangi lautan, boleh nggak? Tapi namanya nggak disebut situ. Di sini tidak tahu siapa, nggak ada nama disebut situ. Orang Farisi pergi. Paulus ini menyeberangi lautan nggak? Saya tidak tahu, orang nggak ditulis. Tidak, saya tidak mau nama-nama. Saya tidak mau nama. 27 menceritakan itu, Pak. Ya. Kisah para 19 menceritakan Paulus menyeberangi lautan. Setelah dia bertobat, ya Juma, kamu harus bedakan setelah bertobat dan sebelum bertobat. Pak, dia tidak akan mungkin menyesatkan kalau tidak mengaku sebagai murid Yesus, Pak. Aduh, Bapak ini gimana sih? Membaca Alkitab, Juma. Tolong Juma, jangan kamu potong-potong ayat ajaran-ajaran gelap kami. Kita harus runut Alkitab itu membacanya. Jadi beda. Kalau bahas Al-Quran boleh, ayat per ayat. Saya tidak pernah bahas Al-Quranmu. Saya tidak mau bahas itu. Saya tidak mau bahas itu. Baru-baru bahas Al-Quran kok.
Kamu kemarin ada videonya. Kamu mendebatkan saya, tapi kamu salah, Juma. Kamu salah mendebatkan saya. Caramu salah. Dia bohong. Juma, tenang aja Juma ya. Marilah kita baiklah kita bicara dengan baiklah Juma. Jangan hanya ngelirik orang, ngecas orang. Bagaimana Oke, udah Pak, udah bosan saya dengarkan ocehannya. Sekarang saya gini, giliran saya ngomong, ya giliran saya ngomong Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perkataan saya. Dengar, Matius 23 nomor 15 itu adalah nubuatan Yesus kepada murid-muridnya akan datangnya penyesat di tengah-tengah mereka yang berasal dari ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. 3 poin ini Bapak sudah akui. Nyebrang lautan, Paulus itu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 27, lengkap di situ Pak. Kisah Para Rasul 16 juga sampai ke Roma dia nyebrangi lautan. Oke? Kemudian dikatakan menjelajahi daratan. Paulus itu menjelajahi daratan diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 18. Semua terekam. Paulus menjelajahi daratan, Paulus menyeberangi lautan, dia orang Farisi, dia orang ahli Torah, dia adalah cuma ngawur. Ngawur kan Juma ini kan masa data di dalam kitab Anda katakan ngawur. Oh, Kristen apaan ini? Gimana sih Bapak? Kami bukan orang Anda mengatakan saya ngawur, kenapa? Kenapa Anda mengatakan saya ngawur? Anda mengatakan ngawur lah. Dengar. Ngawur. Bertobat yang tidak bertobat. Dengar. Bertobat dan bertobat beda Paulusnya. Di dalam Kisah Para Rasul 19. Kami itu obok-obok suka kamu. Loh, kenapa takut Pak? Kenapa takut? Santai aja. Santai. Kamu saja yang kamu santai. Paulus menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19. Ini bukan si Juma ini tidak cocok ditemani. Kamu lagi Kisah Para Rasul 27, Paulus berlayar sampai ke Roma. Giliran ketabo dengan dalil sendiri katanya bukan nubuatan. Gimana sih? Makanya ganti dong si Juma ini. Saya tidak mau seperti Juma ini. Tadi dia bawa Yesaya 42. Katanya itu bukan untuk Baginda. Nah sekarang kalau Yesaya 42 bukan untuk Baginda, untuk siapa? Mutar-mutar aja. Ayo, Pak Christian. Palamsen sama Abdon kali Pak. Yesaya 42 nomor 1 dulu. Lihat, itulah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, Pak? Tetap sendiri dibantah. Pengobatan di Alkitab. Kan kacau kan? Jadi kacau kan? Kodong, kemasian Kristen gini kan jadi kacau kan? Nah makanya si Juma ini bikin kacau. Bapak yang ngaco. Matius 23 nomor 15, oknum yang dinubuatkan sudah nyata di depan mata. Anda dengar Pak, dengar. 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu pernyataan saya tidak dengar itu. Yang lain lah kalau boleh ganti. Saya tetap juga di sini. Ya udah kalau begitu. Ya. Saya tidak suka dengan kamu, saya. Ya, nggak suka karena saya membela Yesus. Kalau Bapak kan membela gereja. Beda. Kelas kita beda, Pak. Apa? Kamu suka katakan Yesus kawin kafir. Orang seperti Anda nggak usah ini bukti saya membela dia. Masa Yesus Anda katakan tidak kawin, Anda mau mengatakan Yesus tidak normal gitu? Wah, kapan kawinnya itu? Kapan? Tunjukkan kepada saya pengajaran Yesus yang asli. Yang baik lah. Baru saya tunjukkan kepada Anda. Yang suka kawin itu Nabi. Jangan sama. Yang suka kawin itu kan keturunan dari apa? Nenek moyangnya daripada Tuhan yang Anda Tuhankan itu kan. Selamat sore buat semua. Gimana? Yesus kawin itu enggak ada. Itu siapa bilang? Itu di kitab Anda. Itu. Makanya biarin aja cuma katanya kamu cinta Yesus, tapi hujat Yesus. Saya cinta Yesus. Emang kenapa Pak kalau Yesus nikah? Cacat dia Pak. Terus Yesus curi. Gimana sih? Bapak ngaku dia adalah manusia 100%. Dia normal. Tapi giliran nikah nggak boleh. Wah, nah di situ yang mau nikah. Biar saya dulu masih Juma inilah. Tempurung kelapa muncul. Udah silakan teman-teman dilanjut. Saya pamit dulu ya. Bentar saya pamit 15 menit. Habis ini saya lagi. Begini susah. Ya nggak apa-apa. Saya mau dikatakan melarikan diri nggak apa-apa. Nggak masalah. Aku mau dikatain melarikan diri nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang penting saya sukses hari ini
membela dan membentengi Ya, sukses, akidah kamu, Yesus. sukses. Demikian. Ya, Kamu penghujat Ya, biarin aja Yesus sukses dia. nomor satu. Yang menghujat itu kalian. Kalian mengatakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Biarin aja Pak Kristen yang ngomong Siapa yang seperti ngajarin itu, kalian biarin mengatakan aja. Yesus terkutuk Puas di tiang dia, salib? puas dia situ. Islam sejati itu seperti kamu penghujat Yesus. Di situ yang menghujat Yesus. Siapa yang ngajarin Yesus itu mati terkutuk? Siapa yang ngajarin? Ustaz apa ini seperti ini? Kapan Yesus mencuri keledai? Kapan Yesus Itu kita pandai yang mengatakan itu. Kok saya jadinya yang menghina Yesus? Gila orang ini. Yang mengatakan Yesus sakit orang ini. Kitabmu yang mengatakan Yesus itu ngambil keledainya orang tanpa izin. Menghujatnya itu saya. Pietro mas. Mana ada orang Kristen mengatakan Yesus kawin? Jangan dilayani Pak Christian, biarin aja. Memang nggak ada. Sekarang tunjukkan kepada saya Injil Filipus yang diajarkan oleh Yesus. Coba. Betul. Mana? Injil Yesus yang diajarkan oleh Filipus. Coba tunjukkan kepada saya. Kamu suka nunjukkan Injil yang palsu-palsu. Nenek mungkin kamu suka nunjukin. Coba Kisah Para Rasul 8 di situ diceritakan Filipus mengajarkan naskah Injil Yesus. Sekarang saya minta, mana naskah Injil Yesus? Mana? Ayo. Tunjukkan ayat. Makanya kamu belajar dulu, daftar dari murid saya, baru tahu. Belajar Bible ke saya. Apa nggak malu kalian? Suka ngambil Injil palsu. Kamu suka ngambil? Gimana saya nggak suka kasih data loh kalian belajar sama saya? Kamu nanya Bible, saya tanya. Harusnya saya tanya sama kalian. Kalau belajar Bible-nya ke saya. Mana dalilnya? Filipus mengajarkan naskah Injil Yesus. Di mana dituliskan itu? Lah saya tunjukkan. Mau jadi murid kok sombong. Gitu mas. Baca tuh Kisah Para Rasul 8. Gerunda suka hujat Yesus. Yang hujat Yesus itu sopo Thomas? Ya sampean Thomas. Apa hujatan saya, Thomas? Nggak usah dilayani Pak Christian. Biarin aja ngomong sendiri. Di mana saya menghujat Yesus itu di mana? Nggak ada. Yesus kawin. Loh, emang kalau orang kawin itu menghujat toh? Ya kamu menghujat orang nggak kawin, kamu sebut kawin. Lah kalau dia bukan Tuhan, dia dikatain Tuhan itu menghujat apa kagak? Terus siapa yang dikawin sama Yesus? Lah, terus siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan? Loh, siapa itu mas. Loh, kok tanya itu? Yang saya tanya Tuhan itu siapa katanya? Yesus itu Anda Tuhan kan di mana Yesus ngaku Tuhan? Coba. Lah kalau Hujan dia, tuh? Kalau dia punya segala kuasa, Yesus berkata segala kuasa di bumi dan surga, apa salah saya sebut Tuhan? Ayo. Nah, kalau dia punya kuasa terus kemudian dia bisa menikah, kenapa Anda melarangnya? Kalau nggak menikah, kalau kamu kenapa kamu sebut menikah? Loh, coba Anda tunjukkan Injil-Injil yang lain selain daripada yang lolos di gereja. Ada nggak? Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya? Biar saya tunjukkan. Kenapa kamu pakai Injil yang palsu-palsu? Enggak. Loh, apa urusannya dengan saya? Sekarang Anda mengatakan Injil yang lain palsu, apa datanya Anda? Apa dasar pijakannya? Penilaiannya apa? Ayo. Itu dibuat abad ke-5, abad ke-4, dongeng-dongeng. Dari mana Anda tahu? Sementara Lukas nggak pernah bertemu dengan Yesus. Tahu dari mana? Endosmu. Loh, yang Yesus dengan Lukas saja nggak pernah bertemu. Lukas itu temannya Petrus. Temannya Petrus. Lukas temannya Markus. Dengar. Itu kenal siapa? Dengar. Di dalam kitab Anda, di dalam Kisah Para Rasul 8, dikatakan bahwa Filipus mengajarkan naskah Injil Yesus. Ya Injil Yesus ya betul. Naskah Injil Yesus itu yang mana? Apakah Filipus nulis Injil? Dia sedang membacakan naskah Injil Yesus. Itu di mana naskahnya? Injil Yesus. Kapan Yesus menulis Injil? Lah tanya kitabmu lah, kitabmu yang nulis kayak gitu gimana toh? Kitabmu yang mengatakan Isa bahwa Kisah Para Rasul itu kitabmu bukan kitabku. Gimana sih? Tidak pernah, Yesus tidak pernah nulis Injil. Lah yang bilang nulis siapa? Lah ya. Yang bilang nulis siapa? Kata kitab Gedebegmu kan ngatakan bahwa di mana dikatakan bahwa Yesus nulis Injil di mana? Yesus membawa kitab Injil. Apakah ketika Yesus lahir di dunia, kitab Injil apa sudah ada? Sekarang saya tanya sampean, di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas
itu ia memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Memberitakan Injil itu Yesus itu sendiri, bukan kita. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin kalau Yesus itu Injil itu sendiri? Wah, ada saja. Mana kitabnya? Kitabnya mana? Di mana dikatakan, bos? Di mana dikatakan Yesus itu Injil itu sendiri? Siapa ngajarin kamu? Bicara kalau sama Islam, ngomongnya lembut, tapi ngajarnya salah. Kamu kalau didengar orang Kristen, kamu ucapanmu salah semua, memalukan kamu. Kalau kamu didengarkan Yesus, udah disentil matamu. Ngomong tentang Yesus nggak sesuai dengan fakta. Di mana Yesus kau katakan Yesus itu adalah Injil itu sendiri? Nenekmu yang mana yang ngajarin coba? Nah, tunjukkan pada saya. Yang dikatakan Injil itu apa? Ayo, kamu kan nggak paham Injil itu apa ya? Injil itu adalah pengajaran layaknya Torah, layaknya Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Isa Al-Masih. Itu apa kamu nggak paham? Kamu aja ngambil kata Injil dari Al-Quran. Kabar baiknya adalah di mana kematian itu dan kebangkitannya. Di mana di dalam kitabmu yang original teks tertulis Injil? Ayo, di mana? Ada gitu di bahasa Yunani Injil ada. Ada. Jadi dari Al-Quran kok buang gak? Gimana sih? Injilian itu kan ada. Injilian sama Injil itu beda toh? Gimana toh? Apa bedanya? Lah beda lah. Injilian itu adalah surat-surat yang dituliskan mengatasnamakan murid Yesus. Piye toh mas? Piye toh mas sampai ingat. Kamu orang Islam tidak pernah ngajari orang Islam Quran. Kamu sering Islam tapi ngajari Alkitab, makanya menyesatkan. Ya memang wajar toh, karena Al-Quran membahas tentang kitabmu. Kitabmu nggak membahas tentang kitabku ya. Cocok lah itu. Orde Baru bercerita tentang Orde Lama. Reformasi bercerita tentang Orde Baru. Yang salah kalau Orde Baru bercerita reformasi. Itu namanya tahayul. Bagaimana dengan penyempurna tapi banyak salahnya, gimana itu ayo? Yang kamu pakai menilainya apa? Ya banyak. Apa? Kau katakan Quran salah, kau nilai pakai apa? Apa ada Isa itu keponakan Harun? Nah sekarang kau pakai nilai apa? Kau pakai nilai apa itu? Jelas Yesus itu Tuhan, memang Yesus sering menyatakan dirinya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan dari mana? Kalau ada orang yang berani katakan segala kuasa di bumi maupun di surga ada di tanganku, siapa itu? Saya berani mengatakan itu. Segala kuasa telah diberikan aku, baik kuasa dunia maupun di surga. Sekarang aku kamu punya kuasa apa? Bisa kamu bisa berbuat apa sekarang? Bisa sekarang Yesus bisa berbuat apa sekarang? Yesus bisa berbuat apa sekarang? Menghidupkan orang mati. Terus Nabi Arabmu bisa nggak? Nah, tertawa kan kamu? Yesus bisa apa sekarang nggak bisa. Yesus bisa apa sekarang? Gini cuma sebenarnya cuma. Udah. Saya pamit dulu ya teman-teman. Saya akhiri. Kan melarikan diri. Mau tanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Christian, habis ini kita lanjut. Saya izin sejenak. Gini cuma. Assalamualaikum. Nggak ada dalil. Jadi gini. Bang Zuma mungkin lagi asar dulu. Bang Zuma lagi asar dulu. Ya oke lah. Sabar. Jadi gini. Jadi bukan. Jadi kalau bicara tentang Yesus, Anda jangan melatih diri dengan kebodohan gitu loh. Kalau Anda mengakui Yesus itu adalah Isa Al-Masih, Anda seharusnya nggak sembarangan ngomong gitu loh. Gitu. Jadi kalau Anda tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih, oke, terserah Anda. Tapi kita sini jangan munafik juga gitu loh. Kalau dibilang Juma apa kuasanya, loh Juma itu bicara tentang kuasanya di Quran sendiri tertulis. Apa yang diciptakan? Apa coba? Ini mau dibawa kemana dulu ini? Sekarang gini. Saya tanya karena di dalam Bible itu kan jelas Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Oke, sebelum kita membahas tentang Yesus, kita sepakat dulu sama kamu.
Apakah Isa Al-Masih itu adalah Yesus? Kalau mau ngemis-ngemis, Isa Al-Masih itu Yesus. Itu pertanyaan kemarin saya. Menurut kamu, Cuma satu-satu. Siapa duluan yang mau mengemis-ngemis tentang Yesus, tentang Isa? Bukan. Sudah maju Bang Emil, Oke, Emil. Oke, kita berdua ya. Tunggu dulu, kita berdua Emil. Kalau mengemis-ngemis. Bukan mengemis-ngemis. Oke. Kita dua ya. Mau bahas apa? Oke. Apa? Terserah kamu mau bahas apa. Ayo. Oke, kita bicara tentang Isa Al-Masih. Tentang Isa Al-Masih, tunggu dulu. Mau ngemis-ngemis bukan ngemis-ngemis. Kita bicara tentang Isa Al-Masih. Nanti kau tanya aku tentang Yesus di Alkitab. Assalamualaikum. Bang, ini Waalaikumsalam. Bang. Enggak, maksud saya biar enak, mana si Jumat tadi, biar enak. Pak Erwin, saya udah Pak Erwin. Ngomongnya kan enggak jelas. Ini ke pihak Kristen. Gini, bentar. Ini kan Bang Zuma lagi sholat asar dulu. Jangan dicari dulu mana yang ada Bang Emil, Bang Emil dulu. Gini. Kita tanya jawab santai saja, diskusi sesuai dengan kitabnya masing-masing dulu. Isinya ada Bang Dewa juga. Bang Dewa, teman saya nih Bang Dewa aja ya, Bang Dewa. Bang Dewa. Gua enggak berani. Coba tadi lo topiknya Isa tadi lo bagus. Coba gimana? Ya, Isa itu bukan Yesus atau Yesus sama dengan Isa? Coba. Tapi begini, tolong Pak Christian, kalau Anda berbicara pun, tolong tunjukkan di mana ayatnya di dalam Bible biar dibantu searching juga, biar kita juga jelas gitu. Jadi nggak sekilas itu cuma asumsi belaka. Gitu. Oke, sekarang saya tanya dulu kamu. Oke, tunggu dulu. Udah, oke. Sudah ya. Nanti saya bertanya dulu, nanti gantian kita bertanya. Oke. Enggak, dudukkan dulu lah, Don. Ya, tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus. Enggak, kita ditanya makanya duluin. Abdon. Enggak apa-apa, kamu orang duluan enggak apa-apa. Ya udah, kamu orang duluan. Kita mau nih. Kalau ngemis-ngemis. Tanya sama saya. Enggak gini, kalau mengemis-ngemis tentang Tuhan Yesus, terus ngemisnya kalau Quran begitu, disamain dengan Tuhan Isa. Kamu bisa nggak? Ini kampungan, ini orang ini Emil ini ngemis nggak ada. Orang Kristen ngemis itu nggak ada. Sebentar. Elegan lah, yang elegan. Kalau bicara kan live gitu loh. Ya, tunggu dulu. Kalau bicara, jangan jadi debater jalanan lah. Enggak, saya mau ketegasan si Abdul dulu. Kalau kamu bilang mengemis-ngemis, tunjukkan sama saya, Emil, di Quran, tanpa Injil, tanpa cerita Injil dan Taurat, tunjukkan sama saya apakah isi Quran itu. Maksudnya gimana ini? Injil yang mana nih? Kamu bilang kan ngemis-ngemis. Injil yang mana? Kamu bilang kan ngemis-ngemis. Enggak, Injil yang mana? Bukan dulu. Injil. Oke, Injil kamu itu yang mana? Yang Injilmu yang mana, Injilmu? Oh, Injil yang saya imani sudah ada dibukukan nih, sudah dibukukan. Bisa kamu baca sekarang. Emang Injil yang kamu punya yang udah. Injil yang saya tunggu dulu. Injil yang saya pegang bisa kamu beli di mall. Oh, berarti Injil itu Injil yang di perpustakaan. Tuhan kepada Nabi Isa. Ya udah, oke. Injil yang jangan dulu ngomong terus. Injil kamu yang tertulis di Quran mana? Enggak, yang ke Injil bukan, itu tunjukkan dulu biar imbang, biar cerita kita imbang. Aku udah ketegasan. Biar cerita kita imbang. Tunjukkan dulu, bacakan dulu sama satu ayat saja. Yohanes ke Paulus. Emang itu jangan lari-lari. Tunjukkan biar imbang. Saya kan bicarakan tentang ayat Injil. Lu Bible bukan Injil. Emang di Yohani ada Injil? Oke, Bible saya. Ini Bible saya, bukan Injil. Bible. Nah, ya, Bible, sekarang Injil yang tertulis di dalam Quran yang mana? Ya, Bible lu mana ada? Ngomong-ngomong aja Bible kamu, Emil. Mana ada dalam Quran? Emil ini muter-muter, doa nggak bisa jawab. Oke, ini Bible ataupun Biblos. Sekarang saya pengen tahu Injil yang tertulis dalam Quran. Tunjukkan. Iya, Injil yang tertulis, maksudnya nggak ada tuh Injil tertulis dalam Quran. Berarti nggak ada Injil tertulis di Quran. Yang tertulis ini gimana nih? Yang tertulis. Kamu bilang berarti nggak ada kitab Injil. Yang oral, yang Bible itu kan bukan Injil. Emang Bible itu Injil? Oke lah, Injil
Itu bukan Bible. Bible lah. Oke, saya pegang Bible. Saya pengen tahu Injil di dalam Quran itu, kitab Injil itu yang mana? Coba biar kita beradu dulu Injil dalam Al-Quran. Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Surat Maryam. Iya. Mana kitabnya? Ya nggak ada lagi. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Iya. Kalau nggak ada lagi ngapain kita Gini. Pak Abdon. Kami ya. Bentar Pak Abdon. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Nanti Bentar dulu saya ngomong dulu. Jangan dikeroyok Pak Erwin. Jangan dikeroyok. Ini satu aja. Siapa yang royok? Kamu tiga. Saya tak kasih jelaskan dulu sebentar. Oh ya. Kami Islam diberi keyakinan iman. Kami meyakini itu kitab-kitab sebelumnya juga. Tapi kami mengimani 4 kitab itu juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 4 utusannya. Nah, kami sebagai Islam dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang apa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Seperti di surat Al-Maidah ayat 46. Tetapi bukan berarti kami harus mana Injil yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan. Al-Quran datang diwahyukan kepada Rasulullah itu sebagai kitab penyempurna. Tetapi di situ menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah menurunkan kitab Zabur, Taurat dan Injil gitu loh. Itu loh, Dok. Oke, ya sudah. Oke. Paham ya? Oke, ya. Bible lo karangan siapa? Ya udah, oke. Karangan manusia. Oh, karangan manusia. Udah. Sekarang saya tanya. Oke. Ya. Terus Quran itu karangan siapa? Kok Quran karangan? Di mana Quran karangan? Iya, kamu bilang kan karangan, saya jawab karangan manusia. Terus Quran itu karangan siapa? Hah? Al-Quran itu firman Allah. Karangan siapa? Al-Quran itu firman Allah. Saya tahu, karangan siapa itu? Ini karangan Allah. Oh iya betul, karangan Allah. Allah mengarang, betul. Ya, mengarang. Terus kan dikarang nih. Oke ya. Allah yang mengarang. Isa Al-Masih itu tempat lahirnya di mana? Maksudnya Al-Quran itu bukan autobiografi. Iya. Saya tanya. Al-Quran itu bukan dikarang, tapi firman dari Allah. Berarti nggak tahu gitu. Beda. Berarti nggak tahu kan? Jangan sama kan dong. Karang-karang berarti dia mengarang dong cerita. Ini bukan dikarang. Berarti nggak tahu kan? Bukan karangan lah. Masa Al-Quran karang? Karangan itu. Sih. Enggak apa-apa tadi bahasa itu yang katanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Satu-satu biar tertib, biar enak. Gini, saya siapa yang mau menjelaskan dulu? Tadi saya jelaskan katanya tadi kan gini. Bible itu karangan siapa? Karangan manusia, saya buatlah, oke. Nah, sekarang saya tanya. Saya balik lagi sama pertanyaan. Quran itu karangan siapa? Kata si Emil karangan Allah. Itu firman Allah. Allah yang menunjukkan. Iya. Yang karangan siapa? Allah firman Allah. Sebentar, sedikit kita luruskan Pak Don. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan segala maha kuasanya itu berkehendak berkata. Nah, disitulah firman Allah. Nah, di situ di antara firman Allah, kehendak Allah itu yaitu berwujudkan wahyu berupa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, jadi gini loh. Allah berkehendak itu banyak. Ya firman Allah. Berarti wahyu Allah. Kan kita jawab pendek-pendek aja, Bang. Al-Quran itu firman. Jadi jangan gini, jangan Anda menggiring menyamakan firman yang ada di dalam Bible yang Anda katakan firman itu telah menjadi jangan. Tadi kan ini saya sudah tahu arah Anda. Yang nanyakan si Emil. Iya, saya tahu arah. Dia kan nanya Bible itu karangan siapa? Saya bilang karangan manusia. Gini, dengan sama pertanyaan saya tanya tentang pengarangnya. Tentang berarti saja Allah yang si Emil bilang bahwa Quran itu adalah karangan Allah. Emil bilang. Yuk, Pak Abdon, udah Emil angkat tema aja yuk. Mana yang dari Tuhan? Oh ya, langsung aja Kang Bangkin. Langsung aja Bangkin. Langsung. Enggak, sebentar. Masalah terkait masalah Isa tadi. Coba ditanyakan ke Emil. Oke. Saya kan tadi nanya kelahirannya Isa Al-Masih tempatnya di mana? Di bawah pohon kurma. Tempatnya Pak, tempatnya, daerahnya.
tidak dirinci, tapi masih nggak dirinci. Sejarahnya itu berarti masih di daerah Israel sekarang gitu. Berarti nggak tahu gitu aja lah. Gitu ya. Berarti nggak tahu kan? Ya. Nggak tahu kan? Nggak dirinci Pak, gitu. Bukan, jangan ini nggak ada, bukan nggak dirinci, nggak ada. Udah. Kalau dibilang tidak ada disebutkan dalam Quran, iya betul tidak ada disebut Quran. Betul. Iya itu aja berarti. Apakah bab ini apakah Bapak itu percaya bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem? Justru itu yang mau dikritik kan, maksudnya mau diperiksa ya gitu. Itu historis nggak sih sebenarnya cerita dalam Bible itu, gitu kan? Enggak. Dijawab dulu. Apakah itu percaya bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem? Kalau menurut ini Lukas itu lahir misalnya gini ya, lahir tuh di zamannya siapa? Sensus Quirinius. Tapi kalau menurut di Matius itu zamannya Herodes. Jelas itu udah nggak sama. Jarak mereka itu sekitar 10 tahun. Jadi yang saya tanya, kelahiran itu semua sama. Iya. Jadi maksud saya. Makanya kita kan mau periksa itu mana narasi yang betul gitu antara Quran dan Bible. Yang lebih akurat gitu loh. Oke, berarti Quran tidak akurat tentang Isa Al-Masih. Sebenarnya bukan itu yang lebih ya sementara gini ya. Akurat gitu loh. Kan katanya tempatnya nggak tahu daerahnya. Iya, tapi ayo kita keluar. Tapi begini, tapi kan sudah dikasih petunjuk ya. Itu ada di bawah pohon kurma. Nah, sekarang kurma itu adalah tanaman asli dari Israel itu sendiri gitu. Di mana kurma itu banyak menyebar, Pak? Di mana tempat saya di mana? Masa nanti Abdul lahir di mana? Di kelapa, di pohon kelapa ya di Kalimantan ada pohon kelapa. Enggaknya sudah dikasih petunjuk. Nah, sekarang kalau kita tengok dalam Bible itu, di situ cuma bilang itu palungan gitu, nggak jelas di mana. Paling yang jelas itu begini. Apa arti palungan itu? Apa sih arti palungan? Sebentar. Dari Nazaret ke Bethlehem gitu kan. Itu kan disebutkan nama kotanya gitu kan ya. Pertanyaannya kan jadi begini sekarang, kalau misalnya itu benar-benar terjadi gitu kan, tapi ada narasi tandingan dalam satu Bible itu sendiri gitu. Ya, jadi dekat palungan. Maksudnya dekat palungan apa maksudnya tadi? Ya kalau palungan itu tempat makan hewan lah. Misalnya gini ya, kalau saya kan punya rumah nih. Kalau saya orang Israel waktu itu di sana ya, di zamannya itu ya, kelahiran ya gitu kan. Bisa saja gitu karena rumah saya itu jauh dari misalnya stepa atau padang rumput gitu kan. Saya tuh buat kandangnya itu jauh dari rumah gitu misalnya. Bisa saja kan suaranya putus-putus. Enggak, bagus. Coba cari dalam Bible, Abdon. Emang ada nggak dalam Bible Yesus itu lahir di kandang domba? Mana ayatnya? Tidak ada. Oke, jadi gini. Isa Al-Masih itu di dalam Quran kalau ada, tidak jelas ya. Abdon. Enggak, kalau gini ada dulu, jangan dulu kamu kalau ditanya itu nggak ada. Ada nggak Yesus dari kandang domba ayatnya? Jadi gini. Tapi ya gini. Pak Abdon kalau baca itu dari Matius dan Lukas itu kenapa tuh beda gitu? Kalau nggak ada beda, Pak. Nggak ada beda itu. Oke, Pak Abdon tahu nggak Herodes Agung itu wafatnya berapa? Tahun berapa? Ya, Herodes mana? Yang digantikan oleh anaknya apa gimana? Ya jelas itu kan waktu Herodes mana? Herodes Yesus itu ada dua tuh. Waktu Yesus lahir itu tertulis jelas di zamannya Herodes. Kemudian Herodes mati. Kemudian digantikan oleh anaknya Archelaus. Iya kan? Nah, itu berarti merujuk kepada sesuai yang kita ketahui itu Herodes Agung yang wafatnya itu 4 sebelum Masehi. Sedangkan dalam Lukas itu disebutkan bahwa lahirnya itu pada masa Sensus Quirinius. Sensus itu dilakukan 6 Masehi. Bagaimana kita bisa tahu itu dari Antiquities of the Jews yang ditulis oleh Josephus itu. Ya, kita bicara apa nih? Mau bicara Herodes mana nih? Berarti kelahiran Yesus dalam Bible apa yang berbeda? Kontradiksi gitu. Halo. Iya, itu kontradiksi, Pak. Itu bagaimana Pak Abdon bisa yakin kalau itu datang dari Tuhan gitu? Apanya yang kontradiksi? Oke, saya tanya berapa itu kontradiksi? Yang benar yang mana? Yang lahir di zaman Herodes atau di waktu Sensus? Herodes itu tetap namanya Herodes. Biar enak gini, Bang Emil bantu searchkan ayatnya yang disebutkan Pak Pimpin. Biar apa Bang Emil?
bantu share screen kalau bisa. Lagi bawa HP nggak bisa ini, bisa bawa HP nggak bisa. Kan dulu saja tuh kan ada itu. Oke. Jadi jelas itu Herodes itu ya di kerajaan Romawi ya. Oke. Dah. Sekarang Isa Al-Masih yang disalib yang diserupakan itu gantian biar satu-satu. Dalam di kerajaan manakah? Di kerajaan manakah Isa Al-Masih itu? Udah satu-satu. Tadi kan udah dijawab. Tadi kan nggak tahu tempatnya. Sekarang saya tanya. Ini kan bicara masalah Herodes. Gua tanya sama lo, dalam kan pemahaman Kristen Yesus itu lahir di kandang domba. Mana ayatnya dalam Bible Yesus dari kandang domba? Nggak ada, udah nggak ada itu. Ya, kita tanya sama Abdon. Ada ayat. Saya mau ayatnya, katanya Yesus dari kandang domba. Minta ayatnya mana ayatnya? Kandang domba? Iya. Terus kalau ada kandang domba gimana? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Oke, jadi kamu bicara tentang kandang domba ya? Iya, mana ayatnya Yesus dari kandang domba? Ya, saya cari dulu kalau masalah itu ya. Mana ayat Yesus dari kandang domba? Ini dari Bible. Atau nih ya, di sini kan dalam Matius itu disebutkan tuh nih, pertama ya gitu kan. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang maju timur gitu, dan ini jadi ini kelahirannya itu di zamannya Herodes. Penulis Matius itu menempatkan kelahiran Yesus itu di zamannya Herodes. Oke ya. Nah kalau di apakah yang itu ada Herodes enggak? Dalam ini ya, dalam ini. Nah ayat 19 ya. Setelah Herodes mati gitu kan. Kemudian siapa yang gantikan? Arkelaus itu. Ayat ke-23. Gitu. Jadi beda antara Herodes dengan Arkelaus itu beda gitu. Itu dari Matius itu jelas. Nah sekarang kalau kita lihat di Lukas nih ya. Di Lukas itu bilang gitu. Jadi waktu pendaftaran itu Maria dan Yusuf itu mau ke Bethlehem karena itu tempat kelahirannya di lahiran si Yosef itu atau Yusuf ya gitu kan. Disitulah baru nanti Yesus itu lahir. Tapi permasalahannya antara masa Herodes dengan waktu sensus dilakukan itu berbeda. Sensus itu di 6 Masehi. Wafatnya Herodes itu di 4 sebelum Masehi. Jelas itu nggak sama gitu. Jadi apakah ada 2 Yesus di sini? Coba gimana? Apanya 2 Yesus? Nggak ada bicara 2 Yesus. Anda kan menafsirkan 2 Yesus mana itu? Anda bicara di tahun mana yang apa? Mana yang betul-betul itu menunjuk kelahirannya yang mana itu? Di sebelum Masehi atau 6 Masehi? Bukan, ayatnya mana? Jangan ngomong aja, ayatnya di mana perbedaannya? Bang, ini biar tak bacakan ya Bang ya. Biar tak bacakan Bang Kingpin ya. Di dalam Lukas 2, 1:20 disebutkan bahwa Yesus dalam versi Kristen dilahirkan saat diselenggarakan sensus penduduk di wilayah Syria. Di situ di layar ada pada waktu itu Kaisar, diturunkan dulu Bang. Mana baca total. Turun lagi Lukas berapa itu? Lukas 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Lukas 2 pasal 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Itulah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Turun lagi Bang. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tuh. Jadi itu ketika waktu sensus dilakukan ya. Gitu.
Masehi mulainya itu Masehi. Bukan sensus itu ketika mereka mau mencari Yesus karena orang Majus menanyakan tentang raja yang lahir. Gitu Bukan, loh. Jadi Pardon. Jadi waktu kelahirnya itu ketika Yusuf dan Maria itu datang ke Bethlehem karena adanya sensus gitu kan. Situ ya. Nah, begitu sampai di Bethlehem, lahirlah Yesus gitu kan. Gini. Adalah 6 Masehi. Sedangkan kalau kita baca di Matius itu pada zaman Herodes. Herodes itu sudah wafat pada saat sensus dilakukan. Jadi mana yang betul antara Matius dan Lukas gitu? Herodes mana yang wafat? Herodes Agung yang pertama. Membunuh yang dua istrinya. Itulah Herodes Agung. Tunggu dulu. Waktu sensus dilakukan, itu zamannya Herodes siapa? Waktu sensus dilakukan gitu berarti sudah masuk zamannya tuh Arkelaus. Ya, tunggu dulu satu-satu dulu. Arkelaus, saya bilang Arkelaus. Sensus itu Herodes apa namanya? Tidak ada istilah itu kalau di Bible itu nggak dibilang tuh Herodes, Arkelaus, tidak, cuma dibilang Arkelaus gitu. Ya tadi kan bapak itu nyebutkan tadi Herodes Agung, bapaknya, udah itu ada lagi Herodes lain. Coba gini Bang Kingpin, dibuka juga di Matius Bang, di Injil Matius, biar ada perbedaannya di situ. Saya mau baca Mas Heru. Jadi kalau kita baca dari Matius 2, setelah Herodes mati, jadi ada seorang yang Herodes mati yang disebutkan di sini di awal tuh ya. Jadi itu pada zaman Herodes. Jadi orang sama Herodes yang lahir yang Herodes yang ada pada saat Yesus dilahirkan. Itu zamannya dia gitu kan. Nah, sebenarnya di ayat 19 itu dibilang mana tuh? Nih. Herodes mati. Jadi orang yang sama gitu. Nah, kalau dibilang sensus itu dilakukan berarti itu di zamannya Arkelaus gitu. Oke. Jadi ini jelas gitu, dari jelas nggak sama gitu. Saya ambil dalam Alkitab aja jawabnya ya. Biar paham ya. Jadi waktu sensus itu ya kan Maria dan Yusuf itu kan mengungsi ke Mesir, oke? Setelah ada sensus itu. Tapi setelah sensus itu si Herodes Agung itu telah mati, barulah itu kembali diganti. Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem dan itu digantikan oleh anaknya. Kalau Herodes itu namanya Herodes juga, Pak. Jadi apa yang ini? Tapi biar jelas, saya cari ayatnya, gitu loh. Dalam itu disebutkan itu namanya itu Arkelaus, bukan Herodes Arkelaus. Iya. Kalau Herodes itu tetap Herodes ya. Nah, iya. Dan itu kan disebutkan Herodes yang pertama itu, yang waktu Yesus lahir. Jadi, itu. Ya, ini kan sudah jelas nih Pak. Dari Matius tadi tunjukkan kan sudah jelas. Nah, jadi gini. Jadi di ayat 6, di ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti. Berarti zamannya kelahiran Yesus itu adalah Herodes ya. Herodes bapaknya itu yang sebelum digantikan. Ya, di ayat Matius ayat 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dengan teliti. Iya, ini kan sebutkan dulu. Ini kan Anda kan bicara masalah yang mati siapa. Berarti kan ada 2 Herodes itu. Nanti kita bicara namanya siapa. Nah kan? Nah setelah itu penyingkiran ke Mesir. Itu di Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat nampak malaikat Tuhan kepada Yusuf dan mimpi berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Oke? Itu kan ke Mesir. Nah, baru setelah ke Mesir, di Matius 2 ayat 16, itulah terjadi pembunuhan anak-anak di Bethlehem ketika sudah disensus. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya kan? Itu Herodes yang belum digantikan. Oke? Nah, kembali ke Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yesus dalam mimpi di Mesir, katanya. Nah, setelah Herodes itu mati, baru digantikan anaknya, Pak. Kembalilah Yusuf dan Maria kembali dari Mesir ke Yerusalem itu tadi. Terus apanya yang salah, Pak? Gini loh, yang satu bilang itu... Ini kan ceritanya udah jelas. Iya, lahirnya itu di zamannya Herodes, di Matius ya. Gitu kan. Tapi ini kalau di Herodes,
Iya, maksudnya gini, terjadinya kelahiran itu nggak sama gitu. Yang sensus itu dilakukan itu dimulainya tuh ke tahun 6 Masehi gitu kan. Sedangkan Herodes itu wafatnya tuh 4 sebelum Masehi. Berarti ada jarak 10 tahun. Oh, 10 tahun. Herodes mana yang itu Anda maksud? Ini kan ini Pak ya. Gini Pak. Tunggu dulu dengerin ini. Kita pakai tadi ya. Antara sebelum Masehi dengan Masehi itu nggak paham kali. Dia nggak paham itu, Bang. Kalau nggak Masehi sebelum Masehi, cuma asumsi doang. Padahal kalau dia jeli ini, bukan. Lukas itu menceritakan 2 versi masa kelahiran Yesus. Lukas aja loh. Tunggu dulu. Catatan Lukas dengan catatan Lukas itu enggak. Kamu orang bicara masalah sebelum Masehi dan Masehi. Emang Isa Al-Masih di Masehi apa Isa di sebelum Masehi sih? Ya tergantung. Kamu pakai Lukas, kalau pakai Lukas sebelum Masehi. Jangan pakai Lukas, jangan pakai Lukas. Ketawa dia tertawakan kitabnya. Kalau dituliskan dilihat dari Matius itu sebelum Masehi juga. Bukan cuma. Kamu itu dari belakang. Isa Al-Masih itu kapan lahirnya? Ayo, kapan? Apanya? Isa Al-Masih kapan lahir? Isa Al-Masih tidak diterangkan kapan lahirnya. Ya udah, kalau kamu orang nggak tahu. Terus apa masalahnya? Dengan kitab Anda yang menerangkan tentang lahirnya tapi tabrak-tabrakan. Gak ada tabrak-tabrakan. Kamu orang aja yang nenekmu kiper. Kamu itu tadi sudah dijelasin, cuman kamu ngeyel nutupin malumu. Dengarkan. Kamu itu nggak tahu tentang Isa Al-Masih, tapi nenekmu kiper. Kami tahu Nabi Isa Al-Masih itu lahir di tengah-tengah Bani Israel. Oke. Kami tidak perlu tanggalnya, tanggal berapa. Kenapa? Tidak perlu. Ya nggak perlu. Nah, di kitabmu tanggal berapa lahir? Di kitabmu tanggal berapa Yesus lahir? Makanya tertulis di Quran. Makanya tanggal 25 Desember itu tahun lahirnya siapa? Paham nggak? Dicari tempat. 25 Desember itu lahirnya siapa? Berapa nggak tahu. Nah, kalau di kitabmu tanggal berapa lahir? Bisa nanya nggak nih Bang? Jadi kalau kamu orang nggak tahu tanggal, mau nanya-nanya tanggal. Nah, sekarang di kitabmu tanggal berapa lahir? Udah. Kamu satu pun nggak tahu data-datanya. Ada ilmu kok dialog. Kamu punya ilmu, saya tanya di mana tempatnya, nggak tahu tanggal berapa Isa Al-Masih, nggak tahu. Oke, nggak tahu. Sekarang kitabmu saya tanya. Kitabmu saya tanya, boleh nggak? Kalau memang nggak tahu, apa yang kamu pelajari dari Quran? Saya pelajari Nabi Isa adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah. Siapa Bapak Isa Al-Masih? Saya tidak perlu aja mengetahui itu siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa neneknya, siapa pamannya, untuk apa rupanya? Ya iya dong, silsilah kan tahu. Kalau Anda berbicara mengenai silsilah, kan berarti gitu saya boleh dong tanya silsilah kepada Anda. Loh, baca saja di Alkitab. Di mananya kamu nanya apa? Oke, saya tanya, siapa namanya bapaknya Paulus? Nah, tanya aja di situ. Bapaknya saya Paulus tanya samamu. Oke, saya kasih keterangan. Paulus itu adalah orang Farisi. Orang yang saya tanya bapaknya, nama bapaknya. Oke, nama bapaknya. Saya keterangan. Paulus itu adalah orang Farisi. Saya tanya nama bapaknya. Nah, kalau kita mau cari tentang nama-namanya, boleh kita cari lagi. Muter lagi. Jadi, kamu orang satu pun kalau saya tanya nggak tahu. Loh. Saya tanya siapa nama bapak Paulus, bapaknya? Paulus itu adalah orang Saya nggak tanya siapa Paulus, saya tanya bapaknya namanya siapa. Orang Farisi, ahli-ahli agama. Mau ngeles dia Bang. Udah. Kamu memang cocoknya di ini di sekolah minggu aja dulu belajar. Bukan, kamu mau pengen tahu tentang Paulus. Paulus itu udah lahir tahun 1. Saya tidak tanya itu, saya tanya bapaknya siapa. Silakan. Tadi kan kamu nanya bapaknya Isa. Kalau bapaknya Isa dong. Bapaknya Isa di mana? Saya tanya bapaknya Paulus di mana? Bapaknya Paulus. Tuh, Paulus itu orang Yahudi. Bapaknya yang saya tanya. Orang Yahudi, ada jawaban. Bapaknya di mana? Bapaknya. Bapaknya orang apa? Tuyul. Isa Al-Masih bapaknya orang apa? Kalau Lukas di mana? Nama ibunya Lukas siapa? Nama ibunya Lukas. Biar paham kamu dasar-dasar. Nama ibunya Lukas siapa? Udah. Sekarang nama ibunya Lukas siapa? Nama bapaknya Maria Magdalena siapa? Satu-satu. Isa Al-Masih bapaknya siapa? Lah, saya kan katakan kepada Anda udah berapa kali pertemuan samamu. Al-Quran bukan buku biografi. Kalau bukan biografi, kamu nggak tahu data-data dong. Nah, sekarang kamu tahu data-data nggak? Hilangkan jejaknya. Nah, sekarang saya tanya, kamu tahu data-data nggak? Saya tanya, kamu tahu data-data nggak, Abdon? Abdon, kamu tahu data-data nggak?
Oke, saya tanya sama Anda. Oke. Siapa nama pamannya Lukas? Oke. Bicara tentang Lukas kan? Ya. Berarti kan di Quran nggak ada ya? Tunggu, saya cari Lukas. Nama pamannya siapa? Abdon. Jadi apa? Di Kolose 4. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dari Demas, tempatnya Demas. Oke ya. Bapaknya siapa namanya? Nah, bapaknya. Udah dari Demas. Sekarang, bapaknya siapa namanya? Kan, tunggu dulu. Udah satu aja dari Demas. Oke. Sekarang rasul-rasul daripada Isa itu tertulis di Al-Qur'an. Oke. Siapa-siapa aja rasulnya Isa itu? Dasar tempe. Bukan, udah. Gitu. Kamu cebok dulu pakai 1 sendok. Kamu baru dialog. Kalau kau berdialog dengan saya harus. Saya tanya namanya bapaknya Lukas siapa? Tidak ada tertulis tapi tempatnya dari Demas. Udah. Sekarang penyembah manusia aneh. Bukan, kamu penyembah. Di Al-Quran gak ada data-data. Seakan-akan di kita mau ada data. Ditanya bapaknya Lukas siapa? Kamu itu nggak tahu kamu siapa yang kamu sembah. Yang kamu tahu, yang kamu sembah siapa? Iya, Yesus, rupa manusia. Rupa manusia. Yang mana yang benar? Kamu gantian rupa apa? Ya, enggak. Saya tanya sama kamu. Kamu katanya benar kamu menyembah manusia? Satu-satu. Enggak, benar kamu mengaku menyembah manusia? Ya, saya penyembah manusia, Yesus. Sekarang kamu penyembah siapa? Saya menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah seperti apa dia? Saya kan manusia. Kamu Laisa kamislihi syai'. Siapa? Berbentuk apa dia? Tidak ada yang sama dia. Ngapain kamu? Nah, kamu bilang nggak ada. Cuma itu Bapak wujudnya kayak apa? Bapak yang disembah Yesus itu kayak apa modelnya? Kayak Yesus. Enggak, yang disembah oleh Yesus itu modelnya kayak apa? Rupa manusia Yesus. Enggak, yang disembah oleh Yesus yang di surga itu yang disebut Bapak itu wujudnya apa? Iya, wujudnya manusia. Di mana datanya? Iya. Aku dan Bapak adalah satu. Ada jawaban kan? Nah, sekarang saya tanya kamu. Mas, kalau cuma jawaban pantai ayam juga bisa. Ada ayatnya. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, sekarang kamu cuma. Satu nusa, satu bangsa. Sekarang kamu tanya, kamu ada berapa cuma? Udah. Kamu udah jawab dulu, jangan lari kamu. Kamu ada berapa? Udah, jangan dulu. Kamu bukan lawan saya. Yesus berkuasa. Yang penting yang penting kamu sudah akui Tuhanmu adalah manusia. Iya, tapi dia berdoa matanya ke atas. Rajanya manusia Tuhan saya. Dia berdoa matanya ke atas sekarang. Ya udah. Kamu mau saya ikut-ikutan. Cuma saya kalah, Don, kamu menang. Tuhanmu manusia, saya bukan manusia. Kamu harus mengenal apa yang kamu menang. Bukan masalah menang. Kamu harus menyembah apa yang kamu kenal. Paham? Iya. Ya udah, kalau gitu. Berarti sama kayak doktrin komunis dong kalau gitu. Kalau komunis kan begitu. Pengen tahu. Tuhannya manusia udah. Iya, jadi gini, satu-satu. Jadi kamu orang itu mengatakan Injil itu cahaya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kamu orang yang menolak. Sayangnya Kristen tidak bertakwa. Kamu orang yang menolak ayat itu. Aneh loh kamu orang ini. Enggak dong. Iya dong. Injil adalah cahaya dan bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dan cahaya. Sayangnya sudah nggak ada orang bertakwa. Kamu orang sudah tahu Injil ini ada dipegang oleh iman Kristen. Kamu orang nggak setuju, nggak berlawanan, memang nggak ada. Sekarang kan kalau kamu memang Injil tahu dari mana? Injil yang mana yang kamu pakai? Kamu itu pintar kenapa? Saya nggak pakai Injil. Saya nggak pakai Injil. Kenapa kamu menjadi pintar? Kamu menerangkan tentang Injil? Oh, bukan Injil yang saya terangkan. Yang saya terangkan itu karangan orang-orang yang menceritakan tentang Yesus. Oke, karangan orang-orang. Tanpa kamu pegang Injil yang dimana Kristen, kamu tidak bisa ngomong cuma. Siapa bilang? Coba ceritakan tentang Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Melalui Al-Quran. Ayo. Rasul yang mana? Rasul Isa masih ada. Oh, dia adalah seorang nabi yang datang kepada Bani Israel. Siapa nama-namanya? Isa Al-Masih. Tahu kamu kan? Rasul-rasulnya Isa Al-Masih ada di situ tertulis. Nenekmu kiper. Yesus punya rasul. Di mana kau belajar? Saya mau nanya nih.
Hari ini saya sial kali ya, ketemu dengan beberapa Kristen dan ada yang sehat otaknya. Sakit semua. Isa bicara rasul itu mulai dari Bang Zuma, Isa saya mau Al-Masih. nanya nih Bang Zuma nih sama Kristen. Tunggu dulu. Sebentar Bang apa tahu? Coba tunjukkan siapa-siapa rasulnya Isa Al-Masih. Tertulis di Al-Quran. Makanya kamu baca Quran, jangan baca Alkitab ini. Pak Abdon, tolong gini ya. Pak Abdon, kami itu mengimani Bukan mengimani, saya bertanya siapa tunggu dulu. Kan sudah tak jelaskan dari pertama tadi. Kami ini ya berpegang pada Al-Quran, tapi kami mengimani 4 kitab sudah diriwayatkan di dalam Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya. Tetapi ya kami jangan ditanya Isa itu punya Rasul. Lah, Nabi Isa alaihissalam itu Rasulullah di antara 25 Nabi dan Rasul itu. Nah gitu loh. Jadi kalau kami tanya Rasul yang diimani oleh umat Islam itu ada 25. Tapi bukan Rasul dari Nabi Isa alaihissalam. Kamu paham nggak Pak? Baca Pak ya. Di Al-Baqarah ayat 87. Baca. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam. Oke? Dan kami telah Rasul itu Rasul yang lain. Bukan Rasulnya Nabi Isa alaihissalam. Dan saya bantah ya dengan Al-Ma'idah 48. Kami telah turunkan kepada Al-Quran. Enggak begini loh. Itu Rasul-Rasul disebutkan di situ. Rasul yang lain. Bukan muridnya. Bukan Rasulnya Nabi Isa alaihissalam. Loh ini ayatnya loh Pak, jangan ngarang loh Pak. Ini ayatnya. Iya, dan Rasul-Rasul kan, Siapa Rasul-Rasul itu? Ya Rasul yang lain, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Lut, Ibrahim. Nah, sudah Adam, Idris, Nuh, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Su'aib. Itu kan Nabi juga. Nah, Rasul itu ada 5. Bapak bicara Taurat, ini bicara Isa putra Maryam dan Rasul berarti. Dan Rasul-Rasulnya. Isa putra. Siapa Rasulnya Isa Al-Masih? Astagfirullahaladzim. Rasul-Rasul itu Rasul yang lain Bu. Termasuk Isa Al-Masih itu adalah Rasul Nabi. Al-Baqarah berapa? Don, Al-Baqarah berapa Don? Oke. Don, Al-Baqarah berapa Don? Jadi kalau kamu orang bicara Rasul, 87. Jiwa nih orang. Jadi kalau bukan jangan kayak gitu. Kalau saya nerangkan tentang Quran, Don ngaco nih. Jiwa. Terangkan dengan baik orang ya itu. Jin botak emang begini, nanya aja nggak bisa coba. Nanya nggak bisa. Mulai udah dikasih tahu dari awal. Dia. Sakit jiwa di orang yang tahu Al-Quran ini. Ya kan? Bahwa Rasul itu yang angkat bukan Nabi Isa, bukan. Don ngopi dulu Don. Oke sahabat-sahabat sekalian, ya kita sudahi aja ya. Ini Abdon yang lagi di panggung tidak akan memberikan ilmu pada kita ya. Terima kasih ya atas kebersamaan hari ini. Sahabat-sahabat telah menyertai saya dalam berdialog. Yang terpenting kemudian adalah ketika saya menjelaskan tentang apa yang saya sajikan tadi bersama dengan Pak Daud ya, terkait dengan Roh Kudus, kita melihat seorang murtadin ini tidak kemudian mampu menjelaskan secara original teks apa yang dimaksud dengan Roh Kudus. Jadi dia tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Kemudian dia di dalam setiap penjabarannya ketika ke pojok kemudian dia selalu membawa-bawa Roh Kudus itu sendiri. Lalu kemudian ketika muncul Pak Lamsen dan juga Pak Christian, lagi-lagi mereka berdua ini saling tabok satu sama lain. Artinya bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang sama. Lagi-lagi terbukti Roh Kudus yang mereka maksud itu adalah hal yang tidak kemudian menjadi hal yang membuktikan kalau mereka memiliki apa yang mereka katakan Roh Kudus itu ya. Pak Lamsen mengatakan lain, Pak Christian juga mengatakan lain. Kemudian muncul si Abdon
Abdun ini adalah orang yang sok tahu tentang Al-Quran. Terbukti terakhir dia membahas tentang Al-Baqarah ayat 87, menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu memiliki rasul-rasul. Itu ya. Artinya bahwa siapa di antara keempat orang ini kemudian yang bisa mencerahkan kita? Sama sekali nggak ada. Pak Daud semakin mengaburkan dan semakin menguatkan ajaran Islam dan mengaburkan ajaran Kristen. Pak Lamsen dan juga Kristen lebih-lebih, ya, satu mengatakan Yesus kekal, Bapa kekal, Roh Kudus kekal, tiga-tiganya kekal, lalu kemudian tiga-tiganya adalah tiga pribadi yang berbeda. Berarti Tuhan mereka ada tiga. Ya, sekira begitu sahabat-sahabat sekalian. Semoga apa yang menjadi penjabaran kita pada siang dan sore hari ini itu bisa dijadikan sebagai acuan di dalam menjabarkan iman kita, menguatkan iman kita, dan mengajarkan kemudian kepada penerus-penerus kita agar mereka terbebaskan dari gerakan-gerakan misionaris. Saya kira begitu sahabat, karena di sini sudah maghrib. Insya Allah habis Isya kita akan kembali bertemu ya. Semoga nggak ada tamu malam ini. Kita bisa berjumpa lagi dengan tema dan semoga ada lawan baru dari teman-teman Kristen. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih ya.